Cuman lah bang, kita kan hebohnya di daerah Sumatera Utara kan. Jadi ya itok lai kan jadi kayak gitu bang. Enggak, Bang Jumat teringat LAI nih kan di LAI kan gitu kan. Ini masalah LAI nih, LAI. LAI. Anti L, LAI. Iya bisa jadi. Dodoy, Siang Ibu. ya selamat siang bang. Agama apa? Muslim Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ini kalau udah bang Zuma yang naik, Muslim semua yang minta naik. Aduh, Calon sakit penghuni surga. kepala aku. Bang, yang Islam tolong dulu tahan bang ya, karena Kristen ini bang modalnya keroyok, najis aku dengarnya bang. Jadi tahan dulu bang ya, kita membantah subhat oten ini. Dia mereka typing penakut, tapi nggak berani naik bang. Kita buktikan ya. Yang Islam tahan dulu ya bang ya. Mohon ya bang ya, kita buktikan, kita siapkan, biar tahu Oke, kita. lanjut, Ibu. Saya Oke bang. udah seru dari tadi. saya Siap bang, dengar. oke bang, lanjut bang. Ya, coli. Bagus. Bisa diri berarti. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh wabarakatuh. mak ya Allah Rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lah namamu Coli? Assalamualaikum. Saya cuma mau nyalam-nyalam ini host, boleh ya? Aduh mati lagi. Ya, silakan. Iya Kenapa Bang namamu Coni. Coli? Coni. Assalamualaikum Bang Sumaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Coliku. Bang Coniku, sorry. Coli kan. Aduh, gantilah namamu tuh bang. Saya ini baratnya nih Abang Sumaku ini. Iya. Siap. Janganlah Coli namamu itu. Udah turun lah bang. Assalamualaikum. Ya, ganti namamu bang. Ganti namamu bang. Kita ini mau nyalam-nyalami. Ganti namamu dulu ah. Oke. Coli bos. Bening namamu Coli. Ganti namamu. Coli loh, Coni. Kita aja yang salah. Aduh. Buat Mata kita rabun ini, Blender. Kalian lah berdua yang rabun. Nggak masih Bang, bagus sudah salah matanya. sebut tadi bang, nggak boleh kayak gitu bang. Sama-sama Iya, rabun kita bang. udah tuh. Hey, guys. Kita mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Nora, Bang Blender sama Bang Zuma. Siap. Pasti deg-degan kalau naik. Aduh, bukan denyut. Enggak denyut kan? Enggak. Hah? Deg-degan apa denyut? Ya, Bang Zuma. Kak Coni lagi. Zuma open cam sebentar dong. Aduh. Belum mandi. Jangan gitu. Bang Zuma Jangan open gitu, cam udah. Jangan. Belum mandi, aku belum mandi, sebentar belum ganti buat- baju. Udah. Iya. Buat semangat kerja dong. Iya, udah. Semangat kerja nanti aku baca Amsal. Tenang aja. Udah, yang lain aja. Nanti aku baca Amsal, ya. Aduh, kita mau diskusi di sini. Kita mau diskusi ya saudaraku Islam, ya. Capek kita berdebat sama Oten ini. Capek. Ya. Burung nggak naik, makan kurang, ya kan? Mandi jarang, anak pun nggak tahu besar atau kecil. Gara-gara bahasa Oten aja, capek kita. Jadi kita hanya butuh buktikan nama Allah, itu aja. Capek. Sampai Gak maunya kita segitunya. berdebat, ya kan? Cuman buktikan saja nama Allah itu di teks original, simple. Kalau nggak bisa, tahankan kalian ketika kita plan, kami bahas terus, ya. Jangan ngadunya sama pengacara, pastor ngadu. Kasih siang. Kasih. Hei, kasih. Pecah lagi piringku nih gara-gara kalian. Hancur kan? Hancur piringku. Serak piringku gara-gara kalian. Asik kalian aja diurus. Kasih monitor. Aduh, matilah. Minta. Iya, cuman itu yang kami minta, teman-teman ya. Jangan ngadunya ke pengacara, jangan. Bilanglah Pak Pastor, Pak Pendeta, capek lah kami Pak Pendeta. Kitab kita masih dibahas saja tiap hari sama umat Islam itu. Tolong kau lah yang naik. Jangan ngadunya ke pengacara, ke pendeta, petinggi-petinggi gereja ngadunya. Jangan kalian korban, kalian konsumen. Jangan kita ribut, pendeta duduk-duduk manis berlima perpuluhan. Kita berantem. Apa? Ya. Jadi
tolong teman-teman Kristen, itu keinginan kalian berhenti kita membahas kitab kalian, ya udah. Ayo tunjukkan kepada kami data teks original. Paham ya? Paham? Jangan ngadu pengacara, berantem kita nanti kalau ngadu pengacara, ribut. Bapak pendeta ngadu. Pasti Pak pendeta takut lah, dia bisa jadi kan gini, nanti kalau dia nggak bisa membuktikan malu sama jemaatnya, hilang perpuluhan, ya kan? Nah, bisa jadi, itu bisa jadi. Kemungkinan sih iya ya kan ya. Ini kan bisa jadi kan Bang ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, tadi pagi Dewa nggak izin pamit karena besok pagi-pagi jam 8 Dewa ada acara ini, pertemuan dengan kabinet baru itu Bang. Jadi langsung tidur Dewa itu. Iya. Ya. Gimana Bang Juma? Bang Juma, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Gak mau aku. Gak mau lagi. Tiap hari ulang tahun. Nah sekarang Dewa boleh nggak ngasih pendapat Bang sekali-kali gitu ya, Bang Juma, Bang Blender, Bunda Nora, jangan debat gitu, sekali-kali Bang Juma nonton, biar penonton, biar viewer yang di bawah yang berdebat dengan ketikan, Abang baca Bang, gimana Bang? Bang Juma diem aja, Bunda Nora diem, Blender diem, gimana Bang? Bagus itu Bang? Iya bagus. Apa itu Bang Dewa? Iya jadi Bang Blender, Bang Juma diem aja sama Bunda Nora di bawah, diskusinya di bawah mereka, kita nonton di bawah. Oh iya otennya ya. Oh iya. Mereka cuma taping ya, taping aja di bawah ya. Iya dibacain gitu. Iya. Gitu aja ya. Takut naik ya, nggak ngerti kita ya. Aduh, tapi hebohnya, wow di belakang layar, wow tengok tuh Islam itu mengganggu agama kita ya kan? Itu hebohnya, kampungan. Pas. Ada akun al A199 dinaikkan sebentar. Al 199. Siap. Oh naik. Oh si Al nih. Siap. Hei. Ini saudara kita nih, dongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Om semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi kita. Kapan kita ngopi, Om? Kapan kita ngopi? Kapan aja. Oh, terserah ya, Om ya. Al, nggak pernah nampak. Kemana aja? Iya, Om lagi sibuk. Itu apalagi nih udah dekat pemilu, lagi sibuk. Oh iya. Iya. Diajak kopi itu sama Bang Juma. Sempat kan Enggak, lah. masih di Bandung, Om. Nanti kalau ke Makassar aku WA Om ya. Oke. Sip. Oke, Om. Oke. Aku pamit turun ya, Om ya. Ya, hati-hati di jalan. Siap. Sehat kan Al? Sehat kan? Ya, sehat Om Blender. Sehat Om Blender. Oke, Alhamdulillah. mantap. Burung masih sehat kan burung? Masih sehat burung ya? Burung di rumah, burung perkutut, burung apa? Sehat semua kan? Cariin Om. Cariin. Mati kita. Burungnya Tanya hilang, Bang Dewa, mau tanya Bang dicariin, Dewa Bang. urusan itu. Bang Dewa banyak itu. Kalau perburungan ya Bang Bunda Nora. Om, saya tuh pamit dulu ya. Siap. Bunda, terima kasih ya Bunda ya. Om Blender. Oke. Om Al. Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa negornya cuma ke Om Blender sama Om Juma aja? Kenapa nggak Tante Nora nggak? Gimana ini Al Sudah ini? kok, Bunda Nora. Sudah. Usah katanya semua kaki semua hancur penis. Randu, Koko. Assalamualaikum Bang Juma Guru Besar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak, Kristen kok nggak ada yang naik ya Kristen ya? Kenapa gitu ya?
tapping di bawah ya. Tapi keluar-keluarnya di medsos ngeri kali keluar-keluarnya. Di VT, najisnya aku nengoknya. Di VT mereka, najis nengoknya. Tapi kemarin nggak berani ya. Kok takut ya? Ada apa? Mungkin Pas udah kayak tahu siapa? kesalahan Bible-nya kali, udah tahu ternyata. Oh memang iya, kita bisa jadi ya bang ya. salah. Iya. Iya betul. Jadi betul. apalagi yang mau dipertaruhkan kalau sudah Iya, betul. sadar kitabnya keliru. Nah, cuman yang harus disadari kalau sebuah agama kitab sucinya bermasalah, berarti agama itu bermasalah. Benar. Tapi nggak sadar diri juga bang. Cuman ini bang. Ya, karena dia tidak sendiri. Dalam diri mereka itu ada Iya. Udah tahu ada apa? Udah tahu. inna kaida syaitan kana dhaif. Benar. Setan itu lemah. Yang membuatnya kuat itu saudara-saudaranya yang pemakan biawa ini. Ya itu yang bikin kuat. Saudaranya yang pemakan. Ya itu yang bikin kuat. Kalau setan mah bilang ayolah. Ya cuman sebatas itu aja. Ayo. Mau enggak? Ayo, enak loh. Cuman sebatas itu. Tapi selanjutnya yang menguatkan itu ya saudaranya. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai kiamat, mereka akan tetap menyesatkan. Ya makanya dia tampil bukan hanya sebagai manusia, tapi manusia separuh makhluk halus. Ya semalam ada yang jadi saksi kan, dia mengakui bahwa Tuhannya itu adalah roh, makhluk halus. Iya betul. Dia sudah akui semalam. Sembahannya itu makhluk halus. Hantu lah berarti. Nah itu dia. Aduh, gawat kali bah. Hantu dari Tuhannya hancur kali bah. Nah itu dia makanya. Belum final sih, belum dia mengakui hantu, belum. Tapi ya? di dalam Bible-nya pneuma itu hantu. Lukas 24 nomor 37, coba lihat. Pneuma sama dengan hantu. Terus di dalam Yohanes 4:24 pneuma hotheos. Nah, hantu adalah dewa. Waduh, betul bang. Iya. Makhluk halus hantu lah. Aku kemarin cuma makhluk halus, hantu. Waduh, bahaya bah. Ngeri lah. Tadi saya kan membaca tappingan di bawah nih. Perempuan, cewek, dia bilang begini, Bang Zuma open cam dong, pengen tahu abang pakai baju warna apa. Gila ya. Dia mau Ngeri kali pesta. bang. Ngeri kali bang. Takutnya Waktu bang. pesta dia menyesuaikan warna bajunya. Ya, saya sapa dulu Abeng, Tato, anak Arimba, Randu. Selamat siang, agama apa bang? Saya nak dengar aja nih bunda, nak turun nak dengar Bang Juma aja. Saya duduk bawah aja. Masya Allah. Saya duduk bawah aja. Oke. Oke. Tato, ayah Jadi selamat itu siang tadi Tato. Bang Blender. Ya bang. Orang Malaysia peranakan Aceh. Tadi tuh. Iya. Oh iya. Bahasanya agak. Nak turun. Nak turun. Ya, betul. T-nya tuh dia. Turun gitu dia. Nak turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Om Juma, Om Blender, Om Mahadewa, Bunda Nora, semoga sehat selalu ya. Saya kira saya dipanggil juga Om Juma, Om Blender, Om Boleh Dewa, loh Om padahal. Nora. Om itu kan orang maco, orang manis. Semoga sehat selalu ya. Wah, saya dari Ya makasih. saya selalu nyimak komal-komal beliau-beliau jadi menambah wawasan bagi saya. Alhamdulillah. Islaman, tentang Kristen. Makasih ya, Bang. Om, sehat selalu semuanya. Siap. Terakhir saya mau ngomong, ada quote dari Bang Mahadewa ini saya catat. Apa itu? Apa quote? Kita Apa itu? ini pencari surga, kita juga buronan neraka, kata Om Mahadewa. Terima kasih Bukan semuanya. pencari bang, bukan pencari. Kita pemburu surga, Oh, iya. tetapi jangan lupa kita juga buronan neraka. Ah iya itu. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Semoga Om Juma, Bang Blender, Bang Mahadewa, Bunda Nora selalu Tadi dalam Om, lindungan Allah sekarang Subhanahu Bang. wa Ta'ala. Amin ya Allah. Konsisten lah bang. Tadi Om semua dipanggil, sekarang bang. Nggak konsisten lah bang ya.
Udah Ya udah, blender sama aja. ya. Terima kasih sama-sama Bang Makasih ya. Pastor. Saya di bawah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Beres, Mak? Beres? Aman? Aman. Oke, mantap. Selamat siang Dominik. Ya, assalamualaikum Bunda, Bang Zuma, assalamualaikum. Udah syahadat kau deh. Udah syahadat kau. Harus sopan dengan orang tua lah. Kami kan umat biasa, Bang. Gak Ya, tahu tapi Bang. kalian kan Kristen gak boleh ucapkan salam loh, Dek. Memualaf dia nih. Aja. Nah, Kau mau mualaf ya, Dek ya? Insya Allah kalau tuh Allah memberikan hidayah. Masya Allah. Mantap. Ya, silakan, Dek. Sekarang kan kakak membuka tema Theos Yesus, bukanlah Allah. Betul Ya. kan? Yesus bukan Tuhan kan? Betul. Yesus itu bukan Tuhan. Memang Theos itu dorang Masya Allah. Mantap. ayat Alkitab itu. Sebenarnya kebenaran itu ada sebenarnya. Ya, baginda Rasul, sebenarnya Rasul Muhammad itu di dalam Alkitab tuh ada, Mbak. Tapi mereka kasih tipu-tipu itu. Bukan Kristen ini, Muslim ini. Muslim, betul lah Doming. Ini Iya. kau Islam apa Kristen nih sekarang? Kristen, Katolik. Belum sadar. Dia Kristen. Dia beberapa kali diskusi sama Dewa, tetapi walaupun sudah mengakui Islam, tetap dia masih mempertahankan kekristenannya. Oh, jangan gitu. Coba apa yang membuat kau masih bertahan di kekristenan? Coba apa yang membuat mengganjal? Coba. Iya, jadi di sini Abang maklum saja, di sini kan mayoritas Katolik, ada juga yang Muslim tapi jauh tempatnya. Oh, takut dikeroyok. Takut dikeroyok. Enggak itu. Coba. Iya, jadi sosial ini yang membuat kau masih bertahan. Iya, sebenarnya saya tuh menarik sekali sebenarnya dia masuk Islam ini ya. Yang pertama cara beribadahnya sopan, masuk rumah Allah itu kasut dengan sandal ditanggalkan, enggak macam di Kristen. Bawa kasut injak tai di sana, dimasuk saja dalam gereja gimana? Jangan gitu Bang, jangan begitu Bang, jangan. Maksudnya gini loh Bang, jangan juga abang nanti pemikiran yang lain di bawah tak apa-apa. Coba, apa yang membuat mengganjal abang ini masih bertahan di kekristenan gitu loh? Jangan dulu menyalahkan Kristen, jangan. Apa yang membuat? Yang membuat saya bertahan di dalam Kristenan itu Bang, ya yang pertama keluarga, yang kedua warisan. Nah itu Bang. Dan yang ketiga itu di sini kan mayoritas Katolik semua Bang. Oh, sosial berarti ya, tekanan dan sosial ya, itu ya. Jadi sebenarnya hidayah itu sudah lama saya dapat. Sudah lama. Sekarang abang tahu nggak kapan abang mati? Iya itu nggak pernah tahu Abang. Nah, bisa jadi nanti lagi 1 jam lagi, 2 jam lagi, bisa kan? Iya bisa. Kadang kita sementara bicara ya kalau Tuhan Bisa kan? panggil bisa. Nah, jadi sekarang apakah kematian mana abang pikirkan? Kematian apa sosial? Kematian Bang. Nah, ya udah kalau kematian apa lagi? Kenapa mesti ditunda? Iya, tadi ya saya sudah di Komal siapa tadi itu mualaf Kalimantan itu. Ya, sekarang gini Bang, apakah keluarga abang, sekeliling abang, masyarakat abang itu bisa menunda kematian abang? Ya memang nggak bisa Bang. Ya udah, apa lagi? Bang, kalau kita salah menuhankan Bang, tempatnya neraka kekal selamanya Bang. Ingat ya Bang, ketika kita salah menuhankan Tuhan yang sebenarnya, maka neraka kekal selamanya Bang. Apalagi yang ditunggu? Sedikit Blender. Ya. Dikit. Bang, abangku mau masuk? Kemana? Insya Allah. Mau masuk? Nanti Maksudnya mau nambah kata? Beliau ini kan sudah paham Islam itu benar. Ya tinggal pindah aja nanti kalau dia sudah dapat hidayah betul gitu. Iya. Jadi Bang Dominik ini Lanjut. karena apa ya mungkin ya? Karena lingkungan sosial ya.
karena Iya. alam sekitarnya ya. Iya. Tadi kan saya sudah janji dengan abang sebentar malam aku jumpa Pak Ustadz. Kan di sini ada Pak Ustadz juga di tempat saya ini, tapi lumayan Ya. jalan 2-3 jam Pak ya. Iya, oke. Saya sedikit ya Bang Dominik. Bang Jos, mute dulu abangku. Oke. Jadi begini, Bang Dominik, kalau hidayah, kebenaran itu sudah menghampiri kita, seperti yang dibilang Bang Blender. Kayak kita kan nggak tahu kapan kita mati nih. Kita sudah yakin dan pasti bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta, kan begitu. Tuhan untuk semua makhluk. Kan begitu, yang menciptakan langit dan bumi, kan begitu. Ya, Sementara di dalam keimanan Kristen kan, yang menciptakan langit dengan bumi itu kan bukan Yesus. Seperti Iya, itu. Nah, jadi kalau kebenaran sudah menghampiri, yang kita takuti itu adalah orang sekitar kita. Sementara nanti ketika kita mati itu kita bukan yang berkumpul dengan orang sekitar kita. Allah akan mengadili kita itu ya masing-masing. Mulut kita akan terkunci, yang berbicara itu adalah mata, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita yang akan berbicara. Itu yang akan menjadi saksi. Jadi kalau katanya ya di lingkungan saya, ya saya juga dulu di lingkungan saya itu Kristen semua. 7-8 gereja di lingkungan saya. Bahkan di situ tidak ada masjid, yang ada cuma musola kecil. Tapi ketika memang saya sudah yakin dan mantap untuk mengimani agama Islam, saya tidak berpikir bagaimana nanti saya mendapat perlakuan dari paling pertama tuh orang tua saya. Saya seorang perempuan. Ketika saya mau masuk Islam tuh status saya masih gadis. Saya tidak berpikir saya akan dipukul, saya akan diusir, bagaimana lingkungan keluarga saya, apalagi kami orang Batak. Orang Batak itu terkenal dengan kerasnya, dengan tegasnya, kan seperti itu. Saya cuma berpikir begini, seperti bilang Bang Blender, mana tahu nanti malam, mana tahu 5 menit kemudian saya mati. Saya juga tidak tahu ketika Allah nanti mencabut nyawa saya dalam keadaan apa? Sakitkah? Atau ditabrakkah, kecelakaankah? Saya juga tidak tahu. Intinya, yang saya tahu kebenaran itu di dalam Islam. Ketika kebenaran itu sudah datang sama saya, kenapa saya tidak jemput? Nah, ketika saya sudah menjemput kebenaran itu, saya akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarga saya dengan dari lingkungan rumah saya. Tapi intinya saya di situ tidak peduli. Karena apa? Yang menjamin kehidupan saya, kesenangan saya, hidup mati saya itu hanya Allah. Bukan manusia, Bang. Gitu, Bang. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa Islam itu benar, satu-satunya Tuhan yang harus disembah cuman Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berwujud, tidak mungkin menjadi manusia, tidak mungkin mengosongkan diri, tidak mungkin berteofani, kan seperti itu. Kenapa tidak? Bukankah gini, Bang, ketika saya masuk Islam, saya tidak mengatakan orang tua saya yang akan kasih saya makan terus, tidak. Karena rezeki itu dari Allah. Saya tidak mengatakan saya akan baik-baik saja ketika saya sudah masuk Islam, saya masuk ke lingkungan keluarga saya. Tidak. Tetapi Allah tuh masih sayang sama saya, menyelamatkan saya gitu loh, Bang. Dan akhirnya alhamdulillah semua keluarga saya, ibu, bapak, kakak, sampai adik saya 4 orang di bawah, semua alhamdulillah dan keponakan saya itu masuk Islam, Bang. Nah, itu maksudnya poin yang mau saya katakan, bahwa ketika sudah ada kebenaran yang datang kepada kita, Allah tuh sebenarnya sudah membuka. Sekarang tergantung kita. Sekarang saya sudah membuka celah. Ya, mata hati saya, mata saya semua, akal pikiran saya dibuka. Sekarang gini, kau mau nggak jemput? Tapi kalau tetap tidak, hati-hati, Allah akan menutup untuk selama-lamanya. Jadi akhirnya apa? Surga itu tidak akan bisa kau cium, Bang. Itu saja kalau dari saya. Silakan yang lain. Saya mute. Bang Zuma, silakan Bang, abangku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami umat Islam itu hadir kemudian di tengah-tengah saudara-saudara yang hanya sekedar pemberi peringatan aja. Kami dituntut kemudian untuk memberikan peringatan tentang datangnya kemudian hari kiamat dan adanya hidup setelah hidup yang sekarang ini. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innama ana munzir.
Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah wahid kahar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Lalu Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul, katakanlah wahai nabiku, huwa nabiun azim, huwa nabaun azim." Katakanlah bahwa Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Nah, kenapa kemudian orang-orang itu berpaling? Karena iblis bersumpah di hadapan Allah. Iblisnya itu menyombongkan diri. Istakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis itu termasuk golongan orang-orang kafir. Maka Allah bertanya, "Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada." Mengapa engkau kemudian tidak sujud menghormat? Apa yang menghalangimu? Sampai kamu tidak mau kemudian menghormat kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri. Apakah kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ana khairum min. Iblis yang menjawab kemudian, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani, kau menciptakan aku minar dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan engkau menciptakan Adam mintin, hanya dari sebuah tanah. Nah ini, jadi kalau hari ini kemudian ada orang yang tidak mau sujud terhadap perintah Allah, berarti itu bagian daripada iblis. Iblis kemana perginya nanti? Ke neraka. Jadi kalau ada yang menghalangi kita hari ini kemudian untuk tunduk, berarti iblis itu berhasil kemudian untuk menggodai kita dengan cara-cara yang halus, karena alasan keluarga, alasan lingkungan, dan seterusnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang ditangguhkan kemudian tidak dimatikan, karena ya itu dia, kita ditunggu oleh Allah untuk bertaubat, atau sebaliknya. Karena iblis mengatakan, "Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain." Demi kemuliaanmu ya Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini yang bahaya. Sumpah iblis di hadapan Allah bahwa aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maka siapapun kita itu punya potensi untuk disesatkan oleh iblis. Oleh karena itulah kemudian beruntunglah orang-orang yang sudah memeluk ajaran agama Islam. Kenapa? Karena ada amalan-amalan yang diajarkan kemudian oleh Allah dan Rasulullah untuk kita itu jauh dari godaan syaitan. Nah, jadi kalau saudara ini kemudian masih menangguhkan untuk memeluk ajaran agama Islam, ya kasihan, berarti iblis masih berhasil menyesatkan saudara dengan bisikan-bisikan itu. Kami berharap mendoakan supaya bisa lebih beriman kepada Allah daripada ketakutan-ketakutan yang tak berdasar. Saya kira begitu, silakan diambil alih dulu sini persiapan zuhur, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracia, halo Kak Gracia, si Payung. Halo Kak Gre. Assalamualaikum Gracia. Waalaikumsalam. Kak Gre. Ya, selamat siang. Agama apa Kak? Gracia Bang baru Bejo, malam siapa Bang Bejo? Gracia baru malam itu, Nur. Oh, baru malam, malam. Iya. Yang sama Bang Zuma ya? Iya, yang semalam. Oh, Dia iya. inspirasi. Oh iya. Oke. Ya, silakan Kak Grace. Kak Grace ini tadi malam mualaf di roomnya inspirasi ya. Sama Bang Profilnya Zuma. kok masih salib profilnya. Itu profil anaknya.
Oh iya. Belum dirubah itu. Oh. Ya silakan Kak Grace, ada yang mau disampaikan silakan, atau Ustadz Sugi silakan. Pak De, ada yang mau disampaikan Pak De? Silakan Pak De. Ternyata kemiut, aku udah ngomong kemiut juga. Inilah faktor U ya, faktor U. Iya. Faktor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Mulai dari pagi tadi saya mendengarkan Bang Dominik tadi di roomnya siapa, Inspirasi atau siapa tadi ya? Kayaknya memang beliau ini sudah tertarik sama Islam gitu. Masih ada Bang Dominik? Udah hilang pula dia. Turun dia turun. Ya udahlah, nggak jadi ngomong aku, orangnya udah hilang. Itu di dalam tuh iblisnya. Cabut kok kata ada Prisugi nih pasti. Kan takutnya gitu ya kan. Dominik minta naik lagi. Itu iblis di dalam itulah. Cabut kok nanti makin gawat kok nih. Pasti iblisnya mengulota itu. Jangan diikutin, dilawan. Bang Dominik naik lagi Bang Dominik. Mumpung ada Ustaz Sugi ini bisa. Faistan 51, halo, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Faistan. Halo Faistan. Kok naik di aja ngapain Faistan? Simetri lukis. Simetri monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Wah, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini tuh. Salam kenal Bang Blender. Oke, Bangku. Nyimak ya Bang, di bawahnya Bang. Main cerita nih. Cerita, yuk. Ini Bang Sianturi. Loh, mana Sianturi? Turun. Ya, Gracia Spayung monitor. Iya Bang ya. Oh iya, alhamdulillah. Udah sadat semalam ya? Iya Bang, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Aman ya? Enggak Bang. Loh, enggak. Gracia kalau butuh bantuan kemarin kan udah saya WhatsApp tuh. Info aja di mana biar kami bisa cepat bantu. Kasih alamatnya dulu aja nanti ke WhatsApp saya ya. Jadi kalau kami dengar ada kabar yang kurang baik, kami bisa langsung menuju ke sana bantu ya. Iya. Bisa Gracia ini di mana, Mak? Di Medan? chat ulang WA-nya Bang. Oh. Mak, di mana dia? Di Medan ya? Yang semalam saya WhatsApp itu semalam yang dari Api Sumur. Semalam itu saya yang WhatsApp semalam itu. Nanti kasih alamatnya biar kami bisa kirim dari ukti kita nanti supaya bisa tahu di mana alamatnya. Oh, iya. Jadi kapan dibutuhkan kami bisa segera meluncur ke sana. Apa yang membuat gak aman, Gracia? Bisa nggak dijelasin? Ya masih tinggal di keluarga yang suaminya. Oh, ada intimidasi gitu? Ada? Ada Bang. Ada ya? Loh. Udah dari tadi malam karena saya udah apa kan Bang? Ancaman ya? Udah kena KDRT juga. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya info alamatnya ya Gracia. Biar nanti dari Laskar dari Api Sumut biar bisa bergerak ke sana. Iya. Tanjung Rawa ya, Mak? Di Tanjung Rawa. Kalau mau menjauh dulu dari sana ada tempatnya kita. Ya? Iya. W aja Gracia. Nggak boleh itu ke daerah itu. Nggak aja. Kenapa gitu ya? Masya Allah. Enggak, gini loh. Saya bertanya, katanya Kristen itu mengatakan semua agama sama. Ketika ada yang mualaf, kenapa intimidasi gitu loh? Bertolak belakang ya. Nggak ditanya ajaran kasih itu. Nggak ditanya, kenapa harus KDRT? Masya Allah, gila. Gila kali ajaran ini ya. Ngeri ah.
disapa dulu aja, apa ajarannya pula disapa. Orang yang baru masuk disapa dulu. Sang Ilham, Sang Ilham. Sang Ilham Dengan monitor. Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang. Bang, yang Kristen dulu ya dominan Bang ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang Ilham, ada yang mau disampaikan? Enggak ada bang. Oke, di bawah ya Bang. Ya, Alfi Melatu. Aku dengan Arif. Bang Arif, monitor. Bang Arif. Ya, enggak, Gracia. Udah ditelepon nih Bang Bejo. Udah di WA kan? Udah, saya Udah. cuman dia belum kasih alamatnya, Der. Oh iya yang, iya kasihkan aja Gracia, jangan lama-lama ya. Saya udah arahkan dari Gapai udah saya arahkan nanti biar dibantu dari FKUB sama Ladwi. Dari Oh, Tolong di WA lagi bang. Iya. Oke, nanti saya WA lagi. Kok kayak gitu ya? Intimidasi ya? Astagfirullahaladzim. HP saya tadi malam hampir juga. Iya, mau disita? Iya, hampir juga. Masya Allah. Gara-gara nyelamatin HP ini, hanyalah kena KDRT. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus kayak gitu ya? Nggak ditanya itu. Hei, kau mana hukum kasih, ajaran kasih itu mana? Nggak ditanya. Nggak ditanya ajaran kasih itu. Bertolak belakang ya, Masya Allah. Maksudnya suami itu Mbak Gre yang melakukan KDRT? Iya bang, suami. Ya Allah, ngeri kali. Tapi Apa memang kalau kemarin ada pelaporan juga mengenai soal KDRT, tetapi itu tidak direspon sama polisi, Bang Blender. Oh iya. Ternyata yang melakukan itu RW, mestinya KDRW, ini KDRT. Enggak, ya Allah, ngeri ya KDRT. Nah itulah. Kan saya udah Islam sekarang, kan nggak mungkin kan. Iya. Satu rumah sama suami saya. Iya, benar. Jadi gini loh, Gracia, saya juga sering mengatakan ketika di Kristen itu memang nggak boleh cerai ya, nggak boleh. Nggak bisa cerai ya. Jadi kalau misalkan gini, misalkan suami selingkuh, kita kan perempuan kan hal wajar. Memang bisa memaafkan apabila ketahuan, tapi kan nggak bisa melupakan, kan begitu kan? Iya. Itu salah satu ya, benar kan? Nah, jadi benar itu Udah nggak bisa, ngalamin, udah ngalamin ya. Nah, itu artinya gini loh, rasanya kan menjalani hubungan itu dalam keadaan tertekan batin, benar ya? Iya. Benar ya. Nah, mau minta pisah tidak bisa. Kita kan mau bahagia bersama anak, kan begitu? Bentar Blender. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Bunda. Jadi, Nora. jadi kemarin dia ini si Gracia Pak Dev. sudah kita ketemunya di tempatnya Bang Sera kemarin. Dia sudah cerita banyak sama kita, bahkan teman aku juga sudah ceritakan sama Bang Saipul, Bang Bejo. Dan nomor dia sudah saya kasih juga dengan Bang Saipul. Tapi ini lain pula aku dengar ceritanya ini. Dia katanya sudah mualaf, padahal kemarin dia bilang udah mualaf semalam Bang, udah semalam sadar, udah inspirasi. Saya ada di situ juga semalam. Udah. Sama Bang Juma semalam, sama Bang Juma. Udah. Oh, sama Bang Juma semalam. Makanya Oke. saya hubungin untuk bisa kita bantu karena dia berada di wilayah dekat Kota Medan. Iya, sebenarnya ini kan yang dia kan kemarin ngakunya dia ini adalah mantan muslim, istilahnya murtad dulu saat menikah. Apa nggak dia ini enggak? Ya betul. Udah diceritakan semua semalam. Dia tahu kita udah paham masalahnya. Udah paham. Udah Bang Ali, udah aman itu Bang Ali. Iya, karena semalam kan kita minta WA dia bilang nggak bisa dihubungin waktu sama suaminya katanya. Ya, makanya kita tunggu pagi ini kan. Udah saya WhatsApp, nanti saya WhatsApp lagi. Udah aman sama Bang Bojo. Udah aman sama Bang Bojo udah. Cuman kita mau minta klarifikasi dari dia tentang hubungan di kekristenan itu gitu loh. Ini dia mau minta klarifikasi. Kalau itu masalah itu udah aman ya. Jadi agar bisa mengetahui gimana sih ajaran Kristen itu sebenarnya gitu loh ya. Jadi Gracia, jadi ketika ketahuan suami selingkuh memang tidak bisa bercerai apapun alasannya. Apapun alasannya bang nggak bisa. Jadi harus bertahan. Harus bertahan.
Masya Allah. Jadi itulah yang membuat KDRT. Bukan sekali 2 kali saya diselingkuhin, Bang. Masya Allah. Oh, jadi dari pihak keluarga itu apa jawabannya? Enggak, cuma teman kayak gitu aja. Iya, cuman maksudnya solusinya nggak ada kah? Adakah solusinya gitu loh dari pihak keluarga? Jadi harus bertahan dengan penderitaan gitu. Kalau keluarga dia bilangnya gimana ya? Masih menghargai saya. Kalau memang anakku berbuat yang enggak, entah mau sama perempuan lain, kamu tetap kuhargai. Kamu yang pertama dibawa, kamu yang aku hargai. Oh, nggak bisa. Perasaan istri gini loh. Perasaan istri itu lebih peka terhadap suami, ya kan? Bisa, Bang. Ya iyalah benar. Enggak, gini loh. Kalaupun dia mau mengelak suami, perasaan istri itu lebih peka terhadap suami, ya kan? Tahu dia suami itu selingkuh, itu nggak bisa dipungkirin, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi ini udah kodrat wanita, kodratnya wanita. Ketika ketahuan, dia memang bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan, benar nggak? Nah, itulah kodrat wanita. Nah, bagaimana kan? Kodrat wanita, perasaan wanita itu siapa yang menciptakan? Tuhan kan? Tuhan yang menciptakan. Nah, baikkah Tuhan seperti itu? Membuat hati tertekan batin apabila tidak bisa bercerai. Baikkah? Itu aja dulu. Karena Tuhan yang menciptakan perasaan kita. Tuhan yang menciptakan kodrat kita. Ketika ini dijalankan, di ajaran mereka tidak boleh bercerai, harus tertekan batin dalam keadaan. Apalagi sudah KDRT, kebiasaan main tangan itu menjadi kebiasaan, terus-terusnya main pukul. Saya kan juga di sini nggak ada keluarga, Bang. Oh, udah nanti kalau masalah itu, pokoknya nanti sama Bang Bejo, ya. Sama Bang Bejo sama Bang Saiful semalam kan sudah saya kasih nomornya, ya kan? Jadi dia biar diurus sama Api Sumut aja nanti. Ya Bang Bejo, monitor Bang Bejo. Ya, oke. Ya, karena udah aku kasih sama Bang Saiful kemarin ini untuk Soalnya nomornya udah hilang semua, Bang. Jadi nggak bisa kontak. Iya. Begini teman-teman. Nanti saya WhatsApp lagi. Ini kan nomor kamu kan masih ada sama kami. Nanti nomor kamu aku share lagi, nanti dihubungin sama Bang Saiful nanti sama siapa. Begini teman-teman, kita jangan harus mengorek tentang permasalahan dia di sini. Nanti kalau ada yang merekam berbalik kata-katanya itu menjadi apa? Teman-teman di bawah, nggak usah. Yang penting kita sudah mengetahui aja, paham ya? Tentang kejadian dia, nanti salah kata itu ada yang merekam menjadi ini, ya. Jadi nggak usah kita delik dia. Pokoknya dia ini dalam KDRT kita mau menyelamatkan dia, udah itu aja. Ya kita cuman membahas tentang ajaran yang kita bahas nih, bukan tentang pribadi dia. Kita udah tahu kan. Nah, jadi tentang pribadi dia ketika dia menjalani sebagai seorang Kristen gitu loh. Itu yang kita bahas di sini. Nah, jadi pemahaman dia menjalani tidak bisa berpisah karena kan kita namanya berumah tangga ingin bahagia. Nah, apakah didapat kebahagiaan dalam ajaran Kristen ketika seperti ini gitu loh? Ini yang kita tanggapin ke dia. Jangan pula masalah dia kita dengarkan di sini, itu pribadi dia. Ya, teman-teman ya, itu privasi. Nggak usah kita dengarkan di sini, itu privasi. Yang pasti udah tahu dia di KDRT sama suaminya tidak bisa bercerai. Nah, ketika dia menjalani kekristenan ini, nah bagaimana perasaan dia gitu loh, nggak bisa bercerai. Gitu loh. Ya, jadi Gracia, mudah-mudahan insya Allah ya, yang namanya kebenaran itu pahit ya, tapi sabar, ujian dan cobaan itu pasti semua. Ingat ya, Allah memberikan ujian dan cobaan, pasti semua orang akan bisa melewati. Kalau tidak bisa melewati ujian dan cobaan, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan itu. Sabar aja, sabar istiqomah. Ya, itu aja. Cuman saya dengar dulu memang murtad dari Islam. Iya Bang. Oh dari Islam ke Kristen. Nah di Islam mungkin di Islam memang seperti itu juga ya, kita berpisah karena ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia berumah tangga ya kan. Iya Bang. Siapa sih yang ingin berpisah? Siapa sih yang ingin berpisah? Kan nggak ingin kan. Tetapi kondisi dan keadaan yang membuat kita ingin berpisah kan begitu. Iya. Nah sekarang di kekristenan bagaimana perbedaan antara di kekristenan dalam perkawinan dengan di Islam? Coba mungkin sekarang. Dalam hal rumah tangga ya, dalam hal berumah tangga.
dia kan dalam berumah tangga di Islam kan belum pernah. Belum pernah. Oh, di rumah tangga belum pernah. Jadi dia gini Blender. Dia ini korban misionaris yang menggunakan misinya, melancarkan misinya dengan sistem hamilisasi. Masya Sama seperti Allah. kejadian yang ada, kejadian yang di Samosir. Makanya saya mengharapkan ini tuh cepat segera dibantu. Masya Allah. Sama seperti kejadian yang Samosir kemarin. Gila kah? Yang kita selesaikan ini. Gila. Ini hasil daripada teknik-teknik misionaris, kristenisasi dengan hamilisasi. Gila, memang ajaran ini memang gila kali ah. Kayak gini caranya betul misionarisnya. Jahat kali ya. Jahat. Coba. Jadi dia ini korban hamilisasi. Gila ah. Gila kali memang ajaran ini memang. Dia terpaksa masuk jadi Kristen karena apa? Karena dia tidak gimana ya? Dia sudah lebih dulu dikerjain. Nah, jangan diperpanjang itu. Nggak usah diperpanjang masa lalu. Itu kita ada membuka. Iya Bunda, biar Masalah kita ini waspadakan ini kepada saudara-saudara kita muslimah yang ada di bawah. Wanita-wanita muslimah yang ada di bawah. Sadar. Bentar dulu Bang Ali. Iya. Tapi iya, aku sadar. Tapi kan tidak tanpa sengaja kan kita semua aibnya. Hamilisasi, betul kan? Pemikiran orang bagaimana gitu loh. Jadi terlalu apa kali dibuka kali gitu. Itu membuka aib saudara kita loh. Baik. Saya kerja apa dulu sedikit sama Kak Grey. Lah, kayaknya lebih tua ya. Ngelek nih, ngelek ya, putus-putus. Betul. Ngelek. Ya, nah, sama tekan dulu kan. Kalau sudah banyak gini ini dulu. Bentar. Bunda putus-putus ngelek. Bunda Nora ngelek. Iya, Tutup aja kameramu itu, tutup aja kameramu. Itu yang buat itu, tutup aja kameramu. Oke. Ya. Suara saya kedengaran Kak Grey? Iya, Udah. Oke, ya. Jadi Kak Grey ini kan dari Muslim menikah, dapat jodoh, agama Kristen, masuk Kristen, tetapi mendapat perlakuan yang tidak baik ya Kak Grey. Kan seperti itu ya? Iya. Oh ya, sudah berapa tahun berumah tangga Kak? Udah 6 tahun Kak. 6 tahun, oke. Ya, Kak Grey karena noise di situ tolong di mute ya. Saya sedikit ya. Ini kan karena sudah membawa masalah pribadi sebenarnya. Pengalaman pribadi Kak Grey ini mengingatkan saya juga dengan pengalaman pribadi yang terjadi kepada adik dengan kakak saya. Karena waktu saya mendapat hidayah itu, saya dulu Kristen Kak Grey. Saya dulu Kristen, masuk Islam berumur 20 tahun. Tapi sebelum saya masuk Islam memang kakak saya di atas saya dengan adik saya di bawah saya tuh menikah duluan dengan agama Kristen. Sama-sama juga orang Batak. Satu marga Siaan, yang satu adik saya menikah sama marga Simangunsong. Nah, kejadian yang dialami oleh Kak Grey ini sama juga. Kak Grey mute aja Kak. Di mute aja. Di mute aja noise. Noise dari Kak Grey, di mute. Oke. Kejadian yang dialami Kak Grey ini sama juga kejadian yang dialami oleh adik di bawah saya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, adik saya itu dalam keadaan hamil 2-3 bulan, sementara suaminya juga menghamili perempuan lain yang sudah hamil 5 bulan. Nah, jadi otomatis keluarga dari perempuan ini yang dihamil ini menuntut untuk dinikahi. Apakah bisa di dalam gereja itu menikahi laki-laki yang sudah beristri? Kan begitu. Memang tidak boleh. Nah ini, kalau ada Kristen yang berkoar-koar soal Islam, poligami, kawin cerai, ternyata lebih biadab lagi kelakuan dari yang berkoar-koar itu. Kenapa lebih biadab? Kakak saya itu tahun 2013 menikah,
tahun 2003 menikah, pisah tahun 2011, 2012-nya dia masuk Islam. Kenapa dia pisah? Karena suaminya itu satu pemabuk, kedua suka pukul, ketiga maaf, ketika kakak saya lagi datang haid atau datang bulan, suaminya memaksa untuk jima atau campur. Kalau kakak saya tidak mau, ya dipukul gitu loh. Nah ini ajaran kasih, ajaran yang tidak boleh kawin cerai, ya tidak boleh. Istri itu diperlakukan bagaimanapun ya harus diam, karena ada tertulis itu. Kalau tidak salah itu ditulis di kitab Petrus. Karena tubuhnya istri itu milik suami dan tubuhnya suami milik istri. Gitu. Nah, ini hebatnya sebenarnya, ya. Ini hebatnya. Nah, karena orang tua saya yang tidak tahan atas perlakuan suami kakak saya, setiap datang ke rumah ditengok lebam-lebam. Ya udah, terserah. Kalau katanya tidak boleh apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, bullshit. Bullshit saya bilang. Nah, kenapa bullshit? Jadi maunya kakak saya harus mati dulu. Gitu. Kakak saya harus mati dulu. Baru dibilang keadilan di dalam kitab suci Kristen itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya lebih bagus menentang. Saya mau hidup dong. Saya ingin badan saya sehat. Saya ingin menemukan hidup bersama-sama dengan laki-laki yang bisa menghargai tubuh saya, tidak menyakiti saya. Mana keadilan Tuhan itu? Nah ini ngerinya. Ke adik saya lari lagi. Adik saya mulai menikah, hamil anak pertama, sampai hamil yang kedua. Apa perlakuannya? Badannya waktu gadis, badannya itu berisi. Karena apa? Rajin makan dikasih mama saya. Ketika menikah, Masya Allah, na'udzubillah. Kalau ada kayu kering, kalau kita lingkar sekecil apa itulah. Dan ambil pakai mama. Tulang kayak kulit pembungkus tulang. Sangkin apa? Habis dipakpuk-pakpuk suaminya. Terus suaminya selingkuh. Kedapatan selingkuh. Akhirnya disuruh menikah lagi yang kedua. Apa jawaban Pak Pendeta itu? Ya tidak bisa menikahi. Tidak bisa ini dinikahi. Harus dicerai dulu dia. Akhirnya apa? Adik saya harus diceraikan. Mau tidak mau. Gitu loh. Ya tapi kami alhamdulillah senang lah. Saya senang adik saya kakak saya cerai daripada dapat suami naujubillah kayak setan, kayak iblis. Memangnya Allah tuh menciptakan manusia untuk dibinasakan, untuk disakiti perempuan ini? Bukankah perempuan ini adalah makhluk yang lemah kalau dibilang? Lemah kalau menurut laki-laki mungkin perempuan ini adalah makhluk yang lemah. Gampang saja dizolimi karena mentang-mentang kau mencari duit, kau kasih makan anak istri tapi kau lupa. Sebenarnya itu adalah kewajibanmu untuk menafkahi istri anakmu. Kewajibanmu. Gak bisa kau bilang, saya sudah capek-capek kerja. Hei, ganti aja, potong aja kelaminmu. Jadi ajalah kau perempuan. Di rumah kau masak nyuci. Di dalam Islam saja, asal tahu ya, di dalam Islam perempuan itu tidak diwajibkan masak, nyuci, ngepel, tidak diwajibkan. Tetapi ketika kau melakukannya dengan ikhlas untuk membantu suamimu, insya Allah itu menjadi ibadahmu. Tapi tidak diwajibkan. Seharusnya suami itu mewajibkan untuk apa? Membantu istrinya di rumah, menuci kau, memasak kau, kasih makan istrimu, suapkan istrimu dari tanganmu. Itu sebenarnya kewajiban seorang suami, bukan kewajiban istri. Bahkan kalau istri menyusui anaknya itu, suami itu wajib memberikan hadiah kepada istrinya. Karena apa? Air susu yang sudah dicurahkan untuk anaknya. Ini yang tidak dipahami laki-laki. Gitu loh.
Seolah laki-laki ini ketika dia sudah bekerja, punya uang banyak, penghasilan banyak, terus istri itu kalau di rumah wajib dia pulang itu. Dia pulang itu wajib apa? Wajib beres. Rumah harus bersih. Pas waktu dia buka lemari makan harus ada tersedia makanan, nasi harus dimasak. Ketika dia selesai mandi dibuka lemari, pakaian harus terlipat wangi. Hei, ingat, Baginda Rasulullah saja membantu istri-istrinya di rumah. Maaf itu bentar ya. Aku izin Sebentar turun itu, aja ya. jangan dipotong semua itu. Aku lagi di rumah sakit ini ya. Aku lagi ngurus orang tua aku lagi Oke, di rumah oke, sakit. Tok. Oke, izin turun ya. Oke, toh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki itu memang kewajibannya itu memberi makan anak istrinya, bahkan harus menyuapinya. Itu sebenarnya. Itu indahnya di dalam Islam perkawinan itu, pernikahan itu. Indah sekali sebenarnya kalau memang dipelajari fikihnya. Bab pernikahan itu kalau dipelajari, Masya Allah, bagaimana Baginda Rasulullah itu memperlakukan istri-istri beliau. Bahkan Sayyidina Umar ketika beliau dimarahin istrinya, diam saja. Kenapa tidak mau melawan? Padahal lihatlah, Sayyidina Umar saja, jin aja, kalau sudah berpas-pasan dengan Sayyidina Umar tuh menghilang. Takut, iblis saja begitu, gitu loh. Karena apa? Ya karena Sayyidina Umar ini pernah berkata, itu ada tuh satu riwayatnya ya. Bagaimana mungkin dia memarahi istrinya sementara istrinya ini sudah melahirkan anak-anaknya? Nah ini indahnya Islam. Beda dengan sebelah. Pak, jangan kau cerai. Mati aja kau di situ, udah. Karena apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gigi kiper. Pikir saya mau mati badan saya serahkan. Berarti begini, karena omongan itu saya serahkan badan saya ke suami saya yang notabene suami saya tukang pakpuk. Hello, Allah tuh menciptakan manusia makhluknya hidup berpasang-pasangan. Tapi bukan untuk disakiti. Sama juga laki-laki bukan untuk juga disakiti batinnya, perasaannya gitu loh. Jadi ini pelajaran bagi seorang muslimah. Ketika kau sudah mengenal laki-laki, jatuh cinta kau. Makanya dikatakan Baginda Rasulullah, apa yang harus saya lihat dari dirinya ketika saya mau menikah dengan dia? Pertama, fisiknya. Kedua, hartanya. Ketiga, turunannya. Dia keturunan dari keluarga bagaimana. Tapi apa yang paling utama dari itu semua? Yaitu agamanya. Kau menikah sama orang kaya tapi kau nggak dihargai, kerjanya tukang selingkuh. Ya untuk apa uang itu? Matilah kau makan 5 miliar itu. Suamimu kencang-kencong sana di sana sini. Yang betul. Paling utama itu agamanya. Kalau sudah tahu dia berbeda dengan kita, ngapain perasaan itu diterusi lagi? Sudah cukup. Allah akan memberikan pendamping hidup kita yang lebih baik. Berarti dia mungkin bukan jodoh kita. Harus diterima itu. Jangan memaksa gitu loh. Jangan memaksa itu harus menjadi jodoh kita saking cintanya. Udah cinta kali aku sama kau bang. Tatan aku nengok wajah kau yang ganteng. Banyak kali duit kau. Tapi rupanya apa? Setelah menikah habis. Pak, dapat terima dia selingkuh. Aduh, amang tai. Aku kalau kayak gitu kutinggalkan lagi kayak gitu. Untuk apa aku pertahankan? Betul itu. Lanjut Brender. Ya Kak Gre ya. Betul Oke Kak itu. Gre. Ya. Pelajaran buat kita semua ini ya. Pelajaran buat kita semua. Iya, benar. Jadi saya pun istri saya mualaf, ya, Gre. Istri saya mualaf nih dari Kristen ke Islam. Nah, ketika saya membaca ajaran di Islam, Nabi Muhammad mengajarkan untuk memuliakan wanita di Islam, memuliakan ya. Jadi kalau aku ribut sama istriku, oten ku lampiaskan. Ku cari dia komal-komal oten, ku maki-maki oten. Nah, oten ku maki-maki, enggak ku lawan biniku. Karena apa? Ketika ribut aku membalas, aku udah mengorbankan agamaku untuk kau, tetapi gini kau buat aku.
Jadi kalau aku ribut, makanya aku masuk kemarin ini gara-gara ribut sama biniku, ku caci maki Oten, ku maki-maki, monyet kau Oten, kurang ajar kau. Iya, Oten ku maki. Jadi nggak kulawan istriku. Itulah karena memuliakan untuk melampiaskannya, kulawan Oten, ku cari maki. Jadi itulah Dicontoh itu ya teman-teman, dicontoh. Dicontoh, iya, daripada dilawan. Istriku ngomel-ngomel di dapur, di sini ku maki juga, Oten, monyet kau, aku maki juga. Jadi kulampiaskan seperti itu. Parah. Benar, daripada ya namanya perempuan kalau udah marah kan merepet panjang ya kan. Kalau kita lawan satu panjang, ya kan. Baguslah Oten ku maki, kan selesai. Nah ini contoh. Jadi buat teman-teman, karena kita salah satu dia mualaf, kita harus hargai, yaitu mualaf ya, kita harus hargai. Beda kalau di Kristen, kenapa? Dia sudah mengorbankan. Salah satu yang membuat aku nggak tahan, aku sudah mengorbankan agamaku untukmu. Karena di Islam itu memang memuliakan wanita. Itu dia aku pegang. Ajaran Nabi Muhammad memuliakan wanita, bukan merendahkan. Kalau aku merendahkan pasti akan kubalas, kulawan. Makanya banyak juga di sini kan banyak toleransi. Jadi ada saudara-saudara kita yang Kristen ngadu tuh kayak Gracia nih kan, ngadu ketika suaminya pergi kerja di warung-warung nih, duduk sama, tiba-tiba aku tadi ribut lah sama suamiku, pening kali aku nih suamiku nih lah, berantem aja terus, padahal dia udah selingkuh loh. Kita kan tahu lah perempuan ini kan, kalau sudah selingkuh kita perasaan kita gimana, ketahuan lagi loh dia gini-gini segala macam. Terus kalian nggak bisa cerai. Cemana kami mau cerai? Nanti kadang-kadang Bapak Pendeta datang, Roh Kudus belum bersamamu. Sabar. Roh Kudus belum bersamamu. Itu aja. Campaikan, Roh Kudus belum bersamamu. Jadi cerita-cerita duduk sama, namanya di warung nih kan, mak-mak lah antara Islam sama Kristen. Mama, aku juga duduk di situ nongkrong ya kan. Tiba-tiba lagi ngomong-ngomong orang Kristen nih, loh kalian nggak bisa cerai? Nggak bisa lah, bertahan lah. Tiba-tiba yang perempuan Kristen ini kentut, bunyinya besar kali. Iya, mak besar kali kentut kau, aku bilang. Iya, kok perempuan kayak gitu? Aku tanya lah, kenapa aku besar kali kentut kau? Cemana lah bang, katanya. Nanti kadang-kadang suami pulang minum tua, mabuk, tiba-tiba minta. Loh, aku lagi halangan, katanya. Loh, jadi terpaksa lah nungging, apalagi cemana? Itu. Jadi, nah itu apakah? Jadi aku bilang, rupanya di ajaran Kristen itu nggak ada, boleh bebas, aku bilang. Ya mana ada aturannya, katanya mana ada aturan. Loh, terus yang perempuan Islam, kalau kami ada aturannya di Islam, nggak boleh, haram. Ketika istri lagi haid, gimana harus memperlakukannya? Boleh. Loh, di Kristen nggak ada ya? Nggak ada lah. Jadi, sebenarnya aku tadi mau kutahankan bang, aku pikir kecil suaranya, rupanya besar, lupa aku pernah kena sorong, katanya. Cuman, jadi itulah, itu karena cintanya, namanya suami pulang minum ya kan, minum dibolehkan di Kristen, ya kan? Efek dari minum itu apa? Akal rusak. Efek dari minum akal rusak, kehilangan akal, akhirnya kepingin. Malam istri lagi halangan, apa yang mau dilakukan? Nungging lah bos, sorong, jebol, katanya. Itulah dia. Jadi mana lagi? Itu Kristen. Jadi itu fakta ya, itu fakta perbedaan. Ngeri. Aku pun terkejut, kok besar kali kentutnya yang perempuan ini. Namanya suami kepingin ya kan. Kalau halangan cemana? Nah, apakah di Islam ajarannya ada? Teraturkah? Coba bedakan. Adakah ajaran mereka seperti itu? Nggak ada. Kalau Islam kan jelas kan, ada kan fikihnya kan. Ketika istri lagi haid, apa yang harus dilakukan? Nggak boleh melakukan ini. Ada kan? Ada. Iya, betul, ada. Itu Kristen nggak ada. Ada Kristen gitu. Coba tanya Gracia. Jadi mereka nggak bisa mulai, karena cinta, sayang sama suami, mau tak mau, nungging lah, sorong, apalagi, cuman lagi mau dibilang, ya kan? Nah, mungkin Daman yang bisa menceritakan tentang fikih. Daman, ada paham? Daman, Assalamualaikum. Daman, Daman. Ya iya, ada fikih aturan. Mungkin Daman dia belum menikah, jadi agak sulit dia menjelaskannya kalau masalah ini. Sulit, dia belum menikah. Tapi kan dia pelajari, dia udah pelajari. Daman, monitor. Ya, enggak, biar ada perbandingan gitu. Apa yang harus dilakukan ketika istri lagi halangan, suami itu harus gimana? Haramkah melakukan seperti itu? Gitu loh. Kalau Kristen mana ada? Sorong lah. Pulang suami mabuk. Pulang minum tua, kepingin. Mau tak mau, istri lagi halangan. Nungging lah bos, apalagi. Makanya kentutnya besar-besar kali. Mama belada double. Udah rusak. Nah, itulah perbedaannya. Jadi memang itulah ya. Jadi salah satu KDRT itu nggak bisa dipungkirin loh. Perempuan itu memiliki perasaan.
Perasaan ketika suami selingkuh sudah pasti sampai mati itu diingatnya. Udah tahu kali kita perempuan. Satu kesalahan yang lama-lama diungkitnya terus itu kalau berantem. Wah, yang dulu-dulu dibongkarnya semua. Itulah perempuan kodratnya. Macam mana lagi memang itu kodratnya. Kalau udah ketahuan selingkuh itu jadi bahas curiga aja. Itulah perempuan. Curiga aja. Akhirnya apa? Keributan yang terjadi, ya kan? Padahal suaminya jelas-jelas tidak macam-macam karena udah ketahuan sekali. Benar-benar untuk membuktikan. Tapi sulit. Curiga aja. Itu kodrat wanita. Memang begitu, nggak bisa dipungkirin. Ya kan, Grace? Nah, Gracia, memang ada nggak aturan-aturan di Kristen dalam berhubungan suami istri? Ada nggak? Gracia? Grace? Gimana bang? Ada nggak aturan-aturan dalam rumah tangga suami istri apabila dalam melakukan hubungan suami istri? Ada nggak? Aturan seperti apa bang? Ya misalkan lagi halangan, apa kalau Islam kan nggak boleh. Kalau misalkan di Islam kan ketika istri lagi halangan, apa yang harus dilakukan? Ada aturannya gitu loh. Di Kristen ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Bebas kan? Bebas. Gracia kentut masih normal ya, masih normal. Karena tetangga saya gitu banyak sini, ada 4. Asal ngobrol, asal berantem itu aja kan. Rumah saya kan sampingnya ada warung, tempat gosip mak-mak lah biasa. Kita kan toleransi sini kan. Jadi besar-besaran kentut tuh, besar-besar kali nggak bisa ditahan. Kita nggak tahu kenapa serem lagi. Bang Blender itu tetanggamu di bawah Bang Blender cerewet kali. Iya, Daman, mana ya Daman nih? Oh Daman, dia taping coba. Dia bisa taping Daman, disengajanya nih nggak mau ngomong di bahas itu. Daman, dia yang paham pikir. Oh, Daman, terus takut Itu ada si Iman. Blender ada Iman Blender. Iman. Kenapa kau ribut-ribut Blender? Ya apa kau ribut-ribut, naik-naik kau marah-marah, menyapa lah selamat siang gitu loh. Kenapa marah-marah? Ribut siapa yang marah? Ya iya nggak ada ribut. Aku bercerita tadi sama si Gracia. Kenapa kau yang marah? Kayak di pasar. Hah? Gimana ya handphone kau nih? Bising kali handphone kau. Merek Oten juga handphone kau nih pasti. Lah, udah bagus. Orang kau yang ribut kok handphone gue yang disalah. Kresek-kresek tadi. Enggak, tadi kan kami bicara kresek-kresek handphone gue ini. Tadi kan kami bicara tentang ajaran di kekristenan. Adakah kan begitu aturan-aturannya dalam hal melakukan hubungan suami istri gitu loh. Oke, saya tanya kamu, apakah aturan-aturan itu menyelamatkanmu? Loh, menyelamatkan istri lah perempuan, menyelamatkan perempuan. Tengoklah kentutnya besar-besar kali. Itu selamat nggak? Kau tengok kentut perempuan besar kayak gitu. Cuman aja kau nggak aja. Itu salah satu. Kalau nggak berhubungan nggak selamat gitu. Loh bukan, itu menyelamatkan wanita. Bisa pula nanti jalannya tekangkang. Gara-gara itu tekangkang terus jalannya. Cuman coba? Ini kan masalah martole kan. Iya, manusia kan, dia manusia selama hidup juga ya harus diperlakukan dengan baik lah. Kalau kau nggak martole nggak selamat gitu. Bukan itu, yang itu kan salah satu ajaran keselamatan. Iya. Ya kan wanita juga harus dimuliakan. Kalau kau nggak martole nggak selamat gitu. Bukan ke situ konteksnya. Tadi kan sekarang begini. Kalau nggak mengikuti aturan itu nggak selamat. Apa itu martole? Betul. Berarti kau kalau nggak martole nggak selamat kata Allah. Jangan dibahas ya. Oh bahasa itu ya Allah. Coba lah, kan itulah. Ini kan coba bayangkanlah, ini kan aturan yang nggak jelas, makanya aturan loh, aturan dari setiap agama memiliki aturan. Itu harus itu keselamatan. Bukan itu. Begini, Berarti kau kalau nggak martole kau nggak selamat kata Allahmu. Dengar dulu Iman, bukan begitu konteksnya. Kenapa diajarkan? Dia kan bahasnya kayak gitu. Sebentar dulu, makanya dijelaskan. Kalau bernarasi itu yang cerdas. Ya makanya dengarkan dulu saya ngomong, dengarkan. Oke, dengarkan. Ya jadi begini, kalau di dalam Islam itu ya diajarkan bagaimana yang boleh, wajib dan tidak boleh gitu loh. Yang tidak boleh apa? Boleh kau mencampuri istrimu dari mana saja, asalkan jangan di lubang yang satu itu. Kenapa? Itu tempat pembuangan kotoran. Gitu. Contoh gini loh. Apa mungkin kamu cebok pakai tangan kiri, kamu makan juga pakai tangan kiri? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi paham ya?
Itu maksudnya. Dalam keadaan haid pun, haid itu kan darah kotor itu. Kalau menurut pun kesehatan itu tidak boleh. Perempuan yang lagi dalam keadaan haid ketika dicampuri itu akan menimbulkan penyakit. Gitu loh. Jadi paham ya. Makanya kenapa Allah itu mengatur semuanya. Menurut kesehatan pun juga. Ya, aturan itu menyelamatkan diam ya sebentar dulu Iman. Apakah dia tidak jijik ya Bun ya? Enggak jijik mereka ya? Itulah, makanya saya bilang kalau udah nafsu. Aturan yang kayak gitu menyelamatkan tidak. Begini, Iman. Apakah kamu ketika berkendaraan? Kau Nora, goblok. Ya sebentar, ini kan saya mau kau. jawab. Kalau kamu ada adat, ya didiam dulu gitu loh. Aduh, narasi Kamu yang berkendaraan. mau didengarin. Ya sebentar dulu Iman, saya kan ngomong. Inilah Kristen kan, tapi kalau nanti ngomong lah. ya kau. udah makanya diam lah. Iya, ngomong kau. Tapi yang cerdas Tolong ya. moderator. Jangan goblok narasinya. Nanti ditanya kau. Saya nggak goblok. Kalau kamu pintar, ya tidak mungkin kamu. Kau ditanya kejang-kejang. Narasi nggak cerdas. Terserah kau lah. Tapi diam dulu. Saya tidak peduli dengan muncung kau di sini. Saya pedulinya dengan di bawah. Jadi kau dengarkan saya baik-baik ya. Dengarkan saya baik-baik. Menurut kesehatan pun juga, memang tidak baik seorang perempuan yang lagi dalam keadaan haid, ya, itu digauli. Tidak baik. Karena apa? Itu hormon dia itu lagi berkembang. Tapi nanti kalau masuk ke biologi, nanti dibilangnya saya ngomong kotor. Ya memang tidak boleh. Perempuan yang merasakan pada waktu dia datang bulan, nah, lubang V-nya itu dalam keadaan mengembang. Nah, dimasuki, dibuat itu untuk bekerja, itu tidak bisa. Akhirnya apa? Lecet dan menjadi penyakit. Biar harus tahu. Makanya kalau kamu punya istri, tolong dong konsultasikan juga ke dokter kandungan, ke dokter spesialis kelamin. Boleh nggak dok, saya tuh berhubungan dengan suami saya atau istri saya dalam keadaan haid, gitu loh. Itu yang menyebabkan jadi kanker apa? Serviks atau rahim. Bahaya itu. Makanya kalian di sini kalau dikasih tahu, tapi nanti kalau ditanya kejang-kejang, bingung saya. Yang ditanya kejang-kejang itu emang bagaimana? Model si Paulus waktu lihat sinar cahaya langsung pingsan dia, baru dia mendengar suara Tuhan, gitu. Aduh, tolonglah. Makanya kami umat muslim itu ada belajar fikihnya. Bab haid ada, bab pernikahan ada. Itu banyak bab-babnya. Kalau kalian ya mendengar itu klenger kalian tuh. Yang mau kalian itu udah sange, masukkan, selesai gitu. Keluar udah. Tapi nggak tahu bagaimana hukum-hukumnya. Gitu loh. Iman. Lanjut, Bran. Sange itu apa sange? Ya, menyelamatkan. Iman itu menyelamatkan. Sange itu baraga. Apa baraga? Baraga. Ya. Menyelamatkan, sangat menyelamatkan. Kenapa? Menyelamatkan kita dari penyakit. Menyelamatkan dari ambeien. Ambeien kan? Hah? Kalau udah sakit itu kan selamat. Kok itu pula lagi? Iya. Menyelamatkan dari penyakit burungmu gatal-gatal. Apa lagi? Itu menyelamatkan iman. Udah paham kau? Menyelamatkan istri dari penyakit. Kalau seorang belakang ambeien. Kalau kau nggak martole menyelamatkan kau nggak ke surga? Ya sekarang menyelamat itu ya iya salah satunya lah berdosa. Berdosa lah. Saya tanya, kalau kau nggak martole nggak selamat. Kalau kalian dosa kalian sudah ditembus bebas. Kalau kau nggak martole masuk surga nggak masuk surga. Kalau kami enggak, kami berdosa. Kami sedikit lagi Blender. Kalau nggak martole nggak masuk surga gitu. Ya Iman, kau diam dulu Iman. Kalau di dalam Islam suami istri ketika jima, yang saya tanya kalau itu aturan menyelamatkan. Makanya kau diam. Di dalam Islam suami istri itu ketika kau martole aja lah sama emak kau kan? Diam aja dulu kau. Makanya turunkan dia. Memang tidak bisa diajak diskusi. Turun ke bodat. Kemana lah? Dali. Kotoran binatang pun dimakan. Dengar, di dalam Islam suami istri itu ketika jima itu suatu ibadah loh. Ibadah. Itulah hebatnya Islam. Suami istri kalau jima itu ibadah, bro.
Apalagi pada waktu di bulan suci Ramadan. Oh, rajin-rajinlah kalau kalian malam setelah berbuka jima. Biar tahu kalian. Gak tahu kalian itu? Aduh. Suami istri ketika dia berjima, sebelum berjima dia membaca doa, itu adalah ibadah. Apalagi kalau istri yang meminta duluan, pahalanya besar sekali. Pahala besar sekali. Bertanya itu sama Ustadz Daman. Daman, Ustadku. Kok di mana Ustadz? Coba keluarkan dulu bab apa? Bab nikah. Kok naik ke atas? Nah, apalagi pada waktu bulan suci Ramadan. Selesai kau berbuka, pulang taraweh, peluk langsung bini kau tuh. Ayo ma, hantam kerokok. Di sini ada Bang Zuma, sebenarnya segan saya ngomong. Tapi inilah sebenarnya, ini kenyataannya. Beda dengan Kristen. Kristen ibadah enggak? Ya mana tahu, yang pastikan kami sudah ditebus. Lanjut Blender. Enggak, tapi di bawah kan ada yang mengatakan, Nora, sama bapakmu kau itu katanya, sama bapakmu kau itu. Nggak tahu di kitabnya itu ada, di Kejadian 1934. Anak yang menidurin ayahnya, kakak adik. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, ya. Kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Siapa yang keturunan? Kalian kan? Kalian kan? Jadi ketika di bawah typing Nora sama bapakmu kemar tuli gitu. Coba, Bibelmu mengatakan ini di Kejadian 1934. Ya. Jangan kalian menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Paham ya? Paham kan? Nah, jadi nggak usah kalian fitnah-fitnah. Apa Bibel kalian itu memfitnah kami? Ada jelas, sangat jelas. Jadi nggak usah kalian menuduh-nuduh. Baca kitab kalian baik-baik ya teman-teman ya. Baik, kami nggak mau berperang, nggak mau apa-apa di sini. Kami hanya menuntut hak kami. Jangan melebar kemana-mana. Tunjukkan nama Allah di teks original kalian. Udah itu aja. Paham kalian? Iman, paham gak? Harus mertoleh kau baru masuk surga. Udahlah kau apa? Gak ada, udah. Kenapa kau kepanasan? Kenapa? Statementmu itu lo goblok. Enggak, itu fakta yang terjadi loh. Itu fakta loh. Lucu kau nih. Kita bertoleransi di sini. Oh, itu fakta yang cerita kok. Enggak aja kau. Itu fakta. Jadi jangan kalian memfitnah, ya. Itu fakta ajarannya itu, karena itulah Islam punya aturan demi untuk kebaikan semua manusia, karena manusia itu yang ciptakan siapa? Tuhan. Tahu dia bagaimana perasaan. Belum lagi yang kejadian di mana aku dapat antimun. Coba. Gimana coba? Nggak bisa bercerai kalian. Gimana kalian? Nggak bisa bercerai. Martole dulu kau baru masuk surga. Iya, udah gila kau ya. Udah sakit kau kayak gini. Kau tunjukkan aja dalil, nggak usah kita ke situ. Kau tunjukkan aja dalil. Itu aja yang dipikirkan yang dari tadi gitu. Iya. Nggak ada yang lain rumahnya yang bisa dibuat yang baik gitu, yang bagus, yang manfaatnya. Ada. Kristen tuh nggak ada. Ada. Coba ya. Jadi fitnah. Saya membaca dulu ini ya. Blender. Saya membaca ini katanya begini. Kenapa kalau Nora cakap kotor nggak ada seimanmu yang menasehati ya? Loh, kami makanya ada bab nikah, bab haid pun ada. Itu Ustadz Daman kok di mana aja sih? Daman? Dia di sebelah ini kayaknya nih. Kan? Di mute-nya kan? Nah, Daman. Kenapa? Tadi jauh dari tidur dia, aduh mak ketiduran dia, aduh mak ya Allah ya Rabbi. Ini pecahkan juga piring lama-lama nanti sudah mania, hancur piring nih, ketiduran pula lagi dia. Vicky. Ustadz Daman. Gimana? Bab pernikahan. Ya. Apakah diperbolehkan laki-laki menggauli istrinya dalam keadaan haid? Ya nggak boleh lah. Apakah diperbolehkan laki-laki menggauli istrinya dari lubang Nggak boleh. dubur? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kan sudah dua tuh. Apakah suami istri ketika melakukan jima itu adalah ibadah? Ibadah.
Nah, sekarang Oten, adakah di dalam kitabmu melarang untuk menggauli istrimu dari lubang dibur? Nggak ada, nggak ada. Kentutnya Ketika boh. istrimu lagi haid, Iya. apakah boleh kau mencampurinya? Semua yang berlubang gas saja. Makanya lubang hidungnya coba besar nggak lubang hidung? Lubang hidung besar nggak? Tanya lubang hidungnya. Apakah enggak? Begini, Ustadz Daman, apakah ketika kita membicarakan ini adalah omongan kotor? Yang nggak ada karena fakta. Nah, apakah di dalam Islam laki-laki justru wajib untuk mempelajari bab haid? Wajib. Wajib untuk tahu ketentuan. Wajib kan? Wajib kan? Iya. Wajib. Nah, ini perempuan. Yang Kristen. Kalau kalian datang bulan, sosor aja ke laki kalian ya. Ya itu tadi makanya Nora kentutnya besar-besar kali semuanya, jalannya tekangkang semua jalannya. Lu bisa tekangkang. Aku seandainya gini lah ya, seandainya aku punya anak nih, anak perempuan ini yang ku besarkan, tahu-tahu menikah sama mereka, habis kena pukul nih KDRT, nggak boleh cerai kan? Ini kuping udah lepas sebelah, datanglah aku ke rumah. Ini aku mau narik anakku ini, udah nggak sanggup aku melihat anakku dipukuli sama suaminya ini. Datanglah pendeta, udah sabar. Ini Roh Kudus belum bersamamu, sabar ya. Jadi mungkin bisa-bisa kita panggil Roh Kudus bersamamu. Kalau itu, kupegang obeng, kutikam pantat pendeta, cerot-cerot belum, kutikam pantat pendetanya. Kau suka hati kepala kau. Aku ya, dari kecil aku nggak pernah mukul anakku. Dari kecil aku tidak pernah mukul anakku. Belum tentu lebih besar biaya kau dibanding biaya aku untuk menafkahi anakku yang perempuan ini. Sampai besar enak aja kau mau mukul sampai lepas kupingku. Mau lepas lagi satu lagi kupingnya. Kepala otak kau, aku yang ngurus dia, aku yang besarkan dia. Kukasihkan saya ini dipukulin aja kayak gitu. Nggak aja, hanya nunggu Roh Kudus. Tak kapan Roh Kudus pun nyampe, nggak ngerti. Kayak gitu. Namanya kebiasaan KDRT. Tariklah, enak aja nggak bisa cerai. Aku sebagai orang tua, masa aku biarkan anakku dipukuli? Nggak aja. Sorry lah kalau kayak gitu. Nggak aja. Masa dibiarkan dipukulin? Pantat pendetanya kalau kayak gitu ngomong, Roh Kudus gini. Kutikam pantatnya. Kau rupanya besarkan anakku, aku bilang. Enak aja kau bilang Roh Kudus. Kau rupanya besarkan dia. Dari kecil aku nggak pernah mukul anakku. Aku kasih sama orang enak aja dipukul-pukul. Nggak boleh cerai. Habis serak lah, nggak aja. Masa anak kita dibiarkan dikasih sama orang untuk dipukuli? Nggak aja. Ajaran apa itu? Ajaran apa itu kayak gitu? Apa lagi nih? Titik temu. Ini pesawat apa ini? Ini siapa lagi balap nih? Makan mie balap dia. Makan mie balap. Di sini sudah memasuk zuhur sebelum Dewa pamit. Ini Grey sih. Grey? Iya bang. Grey bisa DM Dewa nggak? Ini kan Dewa ada kedapatan uang titipan khusus untuk mualaf. Nanti Dewa kasih bukan uang dari Dewa, bukan, tetapi uang dari salah satu viewer yang mengamanatkan ke Dewa kalau ada ada yang mualaf, tolong berikan uang ini, bagi-bagi kepada mualaf. Nanti tolong di DM Dewa ya, Grey ya. Iya bang. Baik. Apa lagi ya? Aduh, Dewa lupa lagi mau ngomong apa lagi nih ya. Gara-gara blender nih awal-awal jadi lupa Dewa. Ini mungkin ya, apa sih sedikit mengenai soal pengajaran mengenai soal perempuan gitu ya, perempuan dan laki-laki. Kita tahu ya, yang namanya laki-laki itu kan dilahirkan sama perempuan, diajar bicara sama perempuan, diajar berjalan sama perempuan, bahkan dicintai oleh yang namanya perempuan. Maka dari itu hargai yang namanya perempuan. Memang terkadang laki-laki banyak yang tidak menghargai sama perempuan. Makanya dari dulu Dewa paling gak suka sama laki-laki. Dari dulu Dewa tidak pernah pacaran sama laki-laki. Kadang laki-laki seperti itu, ya. Dan kita flashback ke belakang ya, mengenai soal kenapa si Blender ketawa-ketawa lagi, lupa gua Blender, lu nggak jelas lu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan itu bukan dari tulang kepalanya Nabi Adam? Kenapa?
Karena sejatinya perempuan itu tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin laki-laki. Tidak akan pernah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan Bunda Siti Hawa itu dari tulang tangannya Nabi Adam? Kenapa? Karena perempuan bukan untuk dipukul. Bukan untuk dipukul, bukan untuk ditampar. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan itu bukan dari tulang kakinya Nabi Adam? Karena perempuan itu bukan untuk ditendang, bukan untuk diinjak. Tetapi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ketika yang namanya seorang perempuan merebahkan kepalanya di dada laki-laki yang dicintainya, dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan kenyamanan, dia akan merasakan kedamaian. Kenapa? Karena disitulah tempat dia yang sebenarnya. Jadi sayangi yang namanya perempuan, ya. Sayangi perempuan, jangan disakiti. Kata Bang Blender betul, yang namanya perasaan manusia semua sama. Walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, perasaan manusia semua sama. Ya, semua sama. Ada lagunya, Dewa ingat. Lagunya seperti ini ya. Wanita dijajah pria, banci tidak. Itu lagu siapa lupa Dewa. Oke. Itu aja mungkin dari Dewa. Dewa izin pamit ya Bunda Nora. Nanti insya Allah naik lagi. Grey tolong di DM ke Dewa ya, Grey ya. Iya Bang ya. Itu berarti artinya rumah tangga Grey di sini sudah diambang kehancuran gitu ya Grey? Sudah Bang, sudah. Baik, kalau misalkan rumah tangga Grey diambang kehancuran, Dewa siap menjalin rumah tangga yang baru dengan kamu. Insya Allah. Pecahkan piringnya, hancurkan, hancur, offset. Dan Grey, jangan pernah ya, udah mualaf seperti ini, jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat ya Grey ya. Iya Bang. Belajar sholat, jangan tinggalkan sholat, karena Dewa tidak mau berpisah sama kamu di surga nanti. Ya Grey ya? Aduh. Ini kenapa sih ganggu aja? Ini dulu. Ngamuk bebek. Belajar wudhu. Kalau misalkan sholatnya ingin sempurna, belajar wudhu dulu. Ya. Kalau wudhunya tidak sempurna, sholat tidak akan sempurna. Makanya belajar wudhu dulu. Kalau misalkan air wudhu itu menemani kamu di saat kamu sholat, izinkan seorang Mahadewa menemani kamu sampai akhir hayat. Ya. Itu aja mungkin dari Dewa. Bunda Nora, ini pecah piring nih, lama-lama nih. Ada bini gue di sebelah ini. Pecah piring. Bisa pun berarti piring udah. Ini kok malah diskusi apa? Kok malah pecah piring udah hancur. Bersera. Baik, Dewa izin pamit. Grey, nanti tanyakan ke Dewa kalau ada yang tidak paham mengenai soal Islam. Kalau ingin belajar, insya Allah ya. Nanti kalau misalkan Dewa transfer, terserah Grey uang itu mau dikemanakan. Yang jelas sih mau dibelikan Al-Quran, mau dibelikan mukena, mau dibelikan apapun juga. Itu terserah Grey saja itu. Ya Grey ya. Pokoknya istiqomah selalu. Jangan pernah yang namanya meninggalkan Islam. Kalau hidayah sudah dapat seperti itu. Dewa pernah mengatakan beberapa kali kepada para mualaf, kepada Bunda Nora, kepada siapapun juga, belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh bukan dilihat dari siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan jelas-jelas seperti seorang Mahadewa, yang jelas seorang Muslim dari lahir. Bukan seperti Bang Juma, Bang Daman, Bang Bejo, Bang Blender, yang jelas-jelas datang dari akhir. Datang dari awal. Dan bukan juga seperti Bunda Aritonang dan Mbak Grey yang datang dari tengah-tengah. Makna dari sholat tarawih itu, siapa yang sanggup bertahan sampai akhir dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dialah pemenangnya. Dia pemenangnya. Baik Grey, kita tidak bisa jumpa di sini. Insya Allah kita jumpa di surga Allah nanti. Terima kasih Grey. Terima kasih semuanya. Bunda Nora, Bang Juma, Bang Daman, Bang Bejo, Bunda Rahma, Bang Blender. Dewa izin pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Jadi teman-teman memang begitulah faktanya. Dan saya pun melihat ya, hubungan rumah tangga di Kristen ini terhadap suaminya nggak ada adabnya. Hei, sini kau, perempuan yang Kristen. Waduh, sini kau urusan anak nih, gini. Habis bah disiksa suaminya. Kalau kita Islam enggak boleh kayak gitu.
perempuan itu wajib patuh terhadap suami. Gak boleh macam-macam. Tapi kalau di Kristen, woi, kau di sini kau mabuk aja kerja kau, wah ngamuk-ngamuk, parah lah, parah. Ini tetangga kan ribut, kau ini laki-lakinya malas ngerja, perempuannya ngeri tuh, bodoh kali kau, dibodoh-bodohin. Itu fakta itu fakta. Sini kau. Kita kan malu sebagai laki-laki, kok nggak ada hormatnya wanita terhadap suami ini kan? Kadang-kadang kan malu kan kita depan kawan-kawan kayak gitu, nggak ada aturannya. Begitu. Ini apa lagi namanya kayak gini nih? Alah, ini monyet ini ngapain? Nah, coba. Sebenarnya sama gini loh, izin. Sebenarnya sama loh di Yahudi sana ya. Apa nih? Penghujat kayaknya ini. Sama loh aturannya di agama Judaism ya. Di agama Judaism itu kalau kita lihat Imamat 15 ya. Imamat 15, 19. Apabila seseorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Nah, ini ada aturannya. Tetapi kalau kita lihat di Bible Perjanjian Baru yang tulisan si Paulus kan udah dibatalkan tuh hukum-hukum Taurat. Jadi mereka itu nggak pakai lagi hukum-hukum ini, aturan-aturan ini, syariat ini. Ya, hukum-hukum Taurat nggak dipakai lagi, nggak berlaku lagi karena aturan si Paulus. Tapi sama dengan kita orang Islam, ada syariat-syariat, ada aturan-aturan tentang yang perempuan haid atau bagaimana kalau jima. Harus mandi suci, mandi wajib. Seperti pula Judaism ini, ya. Tapi kalau di Kristen tuh nggak ada aturan seperti itu. Hukum Taurat pun sudah dibatalkan oleh si Paulus. Aturan kayak gitu menyelamatkan nggak Bunda? Bukan kita nggak bahas tentang menyelamatkan enggak. Yang menyelamatkan itu. Siapa yang bahas yang menyelamatkan? Terus kayak gitu, artinya kita bahas kesucian, kesucian dan kenajisan. Kita bahas najis, ya kan? Kalau kalian kan gak ada aturannya, nggak boleh mencampuri kalau istrimu sedang haid, najis. Kalau di Yahudi ini, Kristen aja yang beda ini, agak lain kalian memang, agak lain, gak ada aturan. Kenapa dia turun lagi? Terbeban. Enggak, terbeban. Di Kristen ini terbeban. Macam Tuhan itu bukan menciptakan manusia. Rasa perasaan manusia itu enggak paham Tuhan itu. Itulah. Ya kan? Dilarang berzina, contoh gitu. Dilarang berzina tapi biarwati tidak boleh menikah. Perempuan kan memiliki hormon. Apa yang dilakukan ketika saat itu dia timbul hormonnya? Coba. Dilarang berzina. Itu kan perempuan nggak boleh menikah. Makanya ketika Tuhan melarang berzina, diciptakan hidup berpasang-pasangan agar menikah untuk menghindari zina. Ini kok biarwati nggak? Keben report. Keben panas report. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di mana Bang? Berisik kali pun. Ya, Assalamualaikum agak bersih nih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora. Bunda Rahma, Bunda Nora. Ya Bang, kenapa Bang? saya ingin Bang Juma nih, Mbak menyampaikan untuk ada kawan tadi malam asal Hindu yang jadi mualaf, apakah di sini ikut monitor atau tidak? Saya kebetulan berkomunikasi dari tadi malam. Mungkin bagusnya kalau di sini dibimbing keislamannya, karena beliau itu dari penangkapan saya dari ini dia dari suara tangisnya gitu sangat benar-benar. Mana orangnya Bang? Suruh masuk ke sini orangnya. Iya, saya sudah kirimin room ini. Saya sudah kirimin link room ini, tapi mungkin tidak tahulah. Tapi tetap saya lewat chat WA maupun lewat
TikTok. Itu mudah-mudahan lah nanti suatu saat bisa masuk dan bisa tetap Bunda bimbing kita sebagai di API gitu. Ya Bang. Ya mudah-mudahan tuh saya perkenalkan sesama akhwat gitu, sesama perempuan, jadi biar lebih longgar mungkin komunikasi tentang pembinaan atau bimbingan keislamannya gitu, Bun. Betul Bang, boleh. Dan Biar kalau bisa- di sini tuh dia kalau disyahadatkan di Komal tuh biasanya dia dapat ini sertifikat mualaf. Dia ada di Malaysia, Bun. Tadi malam dia sekarang masih ada di Malaysia. Syahadatnya Gitu, tapi- lewat ini offline. Sudah 8 bulan katanya. Sudah 8 bulan. Betul. Sudah 8 bulan. Dia kan bekerja di Malaysia. Asalnya maaf Bali asalnya, tapi dia ikut orang tua dan kedua orang tuanya udah meninggal di Riau. Semoga ini Bang, semoga dia naik di Komal baru Iya. kita ini minta nomornya. Iya kita hubungkan itu dengan saya Ustaz. harapkan. Tapi saya ingin secara lebih fair, saya hubungi lewat ini. Makanya kalau ada nomor WA itu saya kirim ke WA-nya Bang Andi. Bang Handi tadi malam saya banyak saya ceritakan, terus ada screenshot dan rekaman dialog saya kirim ke Bang Andi lewat WA-nya itu. Mudah-mudahan nanti. Tapi belum ada respon dari Bang Andi, tapi sudah dilihat kayaknya. Nah gitu. Jadi saya khawatir karena ceritanya tadi malam sempat bertanya tentang apakah Islam itu ada lain gitu katanya. Oh Islam itu satu, saya jawab. Cuman ada kan itu ya misionaris lah gitu yang kelihatannya menceritakan Ajak bahwa dia naik Komal Bang, kalau ada Bang Zuma ajak Iya. naik Komal biar Ya itu aja harapan kita. Mudah-mudahan nanti dia pada suatu saat nanti gabung gitu. Tapi yang jelas, Oke, Bang. Ini linknya sudah saya kirim ke dia. Ya. Oke, Bang. Gitu, Bang. Gitu, Bun. Iya. Oke, guys. Kasih. Oke, ya. Oke. Woi, di bawah jangan report kalian. Mana lebih, kalau kalian mereport lebih hebat aku daripada Yesus. Yesus bangkit di hari ketiga, aku ikutan menit bangkit lagi. Jangan report ya. Jangan report. Oke, gas terus, Bang Blender. Gas terus, Iya. gas full. Iya. Ini kan coba lah, Yesus bangkit ke hari ketiga. Aku bangkit langsung hitungan menit, lebih jago aku daripada Yesus. Oke, Bang Matahari. Ya. Jadi Bang jangan Blender sehat selalu dan Ya. semakin sukses rezekinya. Amin. Amin. Jadi memang ajarannya ini penting. Tadi menuju keselamatan. Banyak keselamatan. Beban yang ditanamkan kepada manusia itu tadi salah satu. Buktinya ada orang kemarin Kristen, ketika aku melihat sempaknya koyak di jemuran semua, itu gara-gara apa? Tekan batin, masuk mualaf. Itu masuk mualaf loh, itu betul loh. Satu keluarga, gara-gara apa? Tahu lah rumah Perumnas ini kayak mana rumah Perumnas? Rumah Perumnas itu kan jalannya kan khusus satu mobil. Jadi ketika dia parkir, dia jemur pakaiannya, sempaknya, dan dia lupa sempaknya itu dijemur yang koyaknya arah keluar. Loh, aku bingung, ada 3 sempak, 3 kolor. Apalagi nih, bising kali kau, woi. Apa kau naik-naik? Macam orang Kristen kau diskusi. Pakai sapa lah, jangan kayak orang Kristen. Kristen kau? Hah? Dia Kristen. Saya Islam. Saya Islam. Enggak lah. Menyamar pula lagi kau. Kayak gini lah. Saya Islam. Oi, saya Islam. Kayak gini lah Kristen. Kayak gini Kristen nih kan? Saya Islam. Nggak ada adabnya, tata keramanya nggak ada dalam diskusi. Membuat kita emosi. Tambunan. Elia, Lisa Tambunan. Sinyal nggak beres. Handphone merek Oten. Inilah. Handphone merek Oten nih pasti. Tambunan. Elisa. Oh Elisa. Jadikan. Kutanya lah sama itu berhenti aku. Tok. Loh, itu aku nanya. Kolor itu ini. Bang Zuma udah monitor. Udah, Bang. Enggak, ini aku cerita sedikit ya, Bang ya. Oh, Zuma.
Oh Bang Juma. Enggak, aku menceritakan sedikit terbebannya di Kristen itu. Jadi biar paham, memang ini fakta. Jadi saat itu kan aku tanya, Tok, ini kolor itu pakai atau itu enggak? Yang mana? Wah, inilah. Loh, maksud aku, pakai lah itu. Jadi kalau itu pakai, kenapa lah dijemur di sini? Yang ini koyak loh itu. Mana katanya? Enggak tahu dia. Mana katanya? Ditengok, oh iya, aduh terima kasih itu, nggak sadar aku itu, nggak sadar. Maksudnya gini loh itu, kalau yang koyaknya itu arah ke dalam lah, jangan arah ke jalan. Aku bilang, itu cemana lagi, namanya udah banyak pikiran, anak 3, belum lagi mikirkan ini, jadi lupa itu, tahulah kebutuhan, anak 3, gaji laki pas-pasan, belum lagi mikirkan perpuluhan, katanya. Loh, perpuluhan? Aku bilang gitu. Loh, kenapa perpuluhan? Aku bilang gitu kan. Biasalah di gereja kami kan ada uang, belum lagi lelang, perpuluhan, apa segala macam. Gaji laki 2.700.000, anak 3. Nah, jadi ya gara-gara itu nanti kadang-kadang lupa kita beli kolor itu. Loh, emang perpuluhan itu diwajibkan itu ya? Ya kadang-kadang memang nggak diwajibkan, tapi kalau kita nggak bayar, nanti kadang-kadang merasa merasa apa ya, dikucilkan gitu loh, merasa disampingkan. Nanti kadang-kadang nggak mau datang tuh ke rumah itu. Kenapa kau nggak datang ke gereja semalam? Apa masalahmu? Katanya begitulah. Itu ceritanya. Langsung aku sambung. Jadi gini setahu aku kan, katanya di dalam kitab itu nggak ada Yesus mengajarkan ibadah ke gereja. Aku bilang, dari mana itu tahu? Tahu lah, aku pernah nanya sama Pak Pendeta dulu, nggak ada ngajarkan gereja. Terus perpuluhan juga nggak ada. Kan lebih bagus gini kalau memang nggak ada, bagus uangnya itu bawa jalan-jalan ke keluarga. Iya juga ya, nggak mungkin itu kok tahu katanya. Tahu lah. Jadi ya lagian kan gini dosa kalian kan sudah ditebus, ngapain lagi ke gereja? Oh kami memuji Tuhan, berterima kasih kami ke gereja itu katanya. Oh gitu ya itu ya. Jadi kemudian 2 minggu kemudian dipanggil aku naik motor, ya kan? Itu sini sini. Apa itu? Nggak dijemur lagi sempak itu? Enggak lah katanya. Begini loh itu. Yang itu kemarin sampaikan sama aku sampaikan kepada Pak Pendeta kan. Apa katanya? Dimarahinya aku itu katanya. Loh, kok dimarahi? Iya, dimarahinya itu. Apa katanya? Imani saja, enggak usah kau banyak bertanya. Enggak usah kau banyak tanya. Sewaktu Tuhan Yesus itu menyalibkan dirinya, mengorbankan dirinya, apa kau ditanya katanya? Dimarahin tuh, terkejut aku itu dimarahinnya. Lah kan gitu. Jadi macam ada terbeban. Akhirnya dia pun bertanya sama aku, sebulan mualaf orang satu keluarga, mualaf satu keluarga. Gara-gara sempak koyak itu ada terbeban ya kan? Kau itu ya. Ini ada nih siapa nih monyet naik ke atas nih? Monyet. Ini monyet ngapain dia di atas ini? Woi. Beliau mau diskusi. Ayo diskusi yuk, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak De. Sebentar. Bang Juma. Aduh. Iya, Bang. Alhamdulillah. Iya. Bang, Pak De, saya mau diskusi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja nih, saya minta waktu 2 menit aja nih Bu, Bunda. Ya, silakan. Saya ini pengagumnya Bang Juma nih loh. Setiap hari Bang Juma Live saya selalu dengarkan loh Bunda. Tolonglah Bunda. Sama ya, Bang banyak Medan pengagumnya juga. Saya ini pengagumnya loh. Bang Juma. Ya. Satu kata saya minta buat abang Bang, ucapkan itulah sama saya nih. Apa itu? Nur Karim Bang. Nur Karim, Masya Allah. Ana Munzir. Saya hanya memberi peringatan aja. Saya ini mualaf juga loh Bang. Saya sampai meneteskan air mata Bang, benar Bang. Setiap abang Masya Allah memberikan pencerahan, aduh gimana hati saya ini adem anyem loh Bang, benar Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya saya setiap abang live saya cari tuh scroll terus tuh, cari sampai dapat nih siang dan malam. Bang, syukurlah Bang. Alhamdulillah. Saya bisa ketemu dengan ngomong langsung dengan Bang Juma. Teruskan perjuangan abang, Jangan menyerah, jangan takut Bang.
Amin. Banyak orang-orang yang di belakang abang, yang mendukung abang, yang mendoakan abang yang terbaik buat abang dan keluarga dan Amin. semua yang ada di Komal sini. Tetap Siap, Bang. terus berjuang bang. Ya. Siap. Semangat terus. Oke, aku Pak Ini De. Bang Blender juga nih bang. Aduh, satu kata nggak perlu sama aku. Satu kata. Kalau aku satu kata, anokhina edonai alhai panci tembangki. Itu dia. Itu dia. Itu bukan satu kata, itu satu kalimat itu. Password. Ya, ini di atasku nih. Aku manggilnya malas. Aku monyet aja aku panggilin namanya nih. Silakan Nyet. Kepala batu. Silakan kepala batu. Panggil sama Zuma. Iya, kok kan Iya, Bang, penggemarnya iya, Bang Bang. Zuma. Gimana bang? Bagus-bagus kok ngomong ya. Kita diskusi yuk. Ayo. Ya, apa temanya bang? Boleh saya Tema- tanya? Boleh saya tanya? Kita arahkan tema dulu supaya saya arahkan jawaban Boleh saya. saya tanya? Iya boleh. Temanya Tapi ini aja, kepala batu. Teos. Panggillah Zuma kepala batu begitu. Dasar maling. Teos, Ayo, Teos bang, ayo Yesus. bang, kita diskusi yuk. Bagus-bagus lah. Teos Yesus bukan Allah. Muhammad boleh dipanggil Tuhan kan? Dipanggil Sayyid. Tuan, bukan Tuhan. Ya, Sayyid. Tuan. Ya, sama seperti Yesus dipanggil Kurios, Tuan, bukan Tuhan. Tuan. Bedakan Tuan dengan Tuhan. Oh, Tuan beda. Ya. Tuhan beda. Tuhan beda lagi. Muhammad di mana sekarang tuh, Pak? Nabi Muhammad sama seperti manusia yang lain di alam barzah, alam roh. Di mana itu? Alam barzah. Seol dalam bahasa kitab Anda. Alam roh. Barca. Ya. Oh, di Barca, di Barcelona. Barzah, alam barzah. Alam roh. Roh. Iya. Di kuburan. Alam barzah. Kuburan itu masih di bumi, Bang. Oh. Barca, begitu Barca. Barzah. Barca main bola ya? Stadion. Ya mungkin kalau Anda mengatakan itu silakan aja. Kalau Yesus sekarang di mana? Paulus yang mendirikan agama Kristen, yang menulis 13 buku itu di mana sekarang, Bang? Paulus. Saya tidak kenal Paulus. Wih. Yang mendirikan agama Kristen masa nggak kenal? Bukan Paulus. Paulus yang mendirikan agama Kristen. Siapa bilang Paulus? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kau ambil dari mana itu Paulus itu? Kisah Para Rasul Ambil dari mana itu bilang Paulus yang mendirikan nomor agama 5. Kristen? Ambil Itu dari dalilnya. mana? Dari mana? Dalilnya. Agama Islam itu dari mana itu ambil itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, pendiri daripada Kristen itu Paulus. Kok susah ya? Bukan Paulus. Itu dalilnya ada, Bang. Matius 23 nomor 15, Ibrani 6 nomor 1. Dia yang mendirikan agama Kristen itu. Asal saja. Kisah Para Rasul 11:26. Yang mendirikan agama Kristen itu Paulus, Jangan bukan mempermainkan Yesus. agama Kristen kami, Pak. Ya. Loh, ini data, Bung. Data yang mengatakan Data itu. dari mana? Coba dari buktikan, Bible. Coba buktikan Bible-mu. Video, mana video? Saya nggak bisa buka kamera soalnya. Baca aja di Bible. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Berarti nggak terbukti, Pak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu tokoh Kristen. Sedangkan Yesus itu juru Islam. Itu Yesus disebut apa? Juru salam, juru shalom, juru Islam. Tidak dikatakan juru Kristen. Gitu, Bang. Jadi Yesus itu guru yang mengajarkan dinul Islam. Gitu, Bang ya. Jadi Yesus itu tidak mengajarkan kemudian Kristen. Tidak dikatakan juru Kristus, enggak, tapi dikatakan juru Shalom. Shalom
adalah Islam. Makanya kami ketika ketemu, Shalom alaikum. Kalau kami ketemu, kami saling memberikan doa satu sama lain. Alaihissalam. Gitu. Sementara kalau orang Kristen ketemu, yang diberi keselamatan itu adalah putra Dewa Matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tuh. Mataharinya yang diberi keselamatan kemudian. Kalau kami enggak, yang diberi keselamatan adalah saudara kami yang kami temui. Ketemu dengan Dinda Nora, Assalamualaikum Dinda Nora. Beliau jawab, Waalaikumsalam Datuk. Juma. Apa itu? Ya. Mute. Kenapa di mute? Ya karena kamu berbicara nggak berkualitas. Kita mau diskusi, ditonton banyak orang ini. Ayolah, jangan kepala batu lah ente. Yang mendirikan agama Kristen itu namanya Paulus. Dari mana? Coba lihat data. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jangan asal-asal saja kau. Kamu kelapa batu, kelapa batu. Udah dibilang dalilnya disebutkan, masih nyari Muhammad, lagi di dalil. Muhammad kenapa kawin sama mampus kan? Cobalah yang sedikit berkualitas lah yang naik. Kita diskusi, tanya aja tentang Islam, apapun itu, silakan. Gak usah hujat-hujat. Daripada Anda ngomong entah kemana-mana ngomongnya. Ya, Aditya, halo, selamat siang. Angel Pray. Selamat siang Kak. Terima kasih sudah bisa naik sini. Ya. Kristen ya Bang ya? Saya lupa Bang. Kristen, iya, Kristen Tulen sejati selamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillah. Saya ingin bacakan satu ayat, boleh nggak Kak? Tentang siapakah Yesus itu Tuhan. Enggak, ya tunggu dulu. Ya sebentar dulu abangku. Ya abang mau menanggapi Biar tadi. kenal sama Yesus gitu, biar percaya. Ya sebentar dulu Bang. Aduh. Sebentar Bang, abang mau menanggapi pernyataan dari Bang Zuma ya. Enggak menanggapi. Jadi? Biar dia. Temanya tadi kan udah dibahas. Biar beliau bacakan, bawakan. Kan banyak yang bertanya tentang Yesus. Iya sebentar dulu. Ini kenapa lah nih? Ini kan temanya kan tadi kurios Yesus bukan Theos gitu loh. Paham kan? Kurios itu apa, Theos apa ya Bang ya? Itu tema kita. Abang membacakan kita memang di sini mimbar Kristen. Udah lanjut dengan Bang Zuma ya. Ya silakan Anda buktikan dengan dalil. Ayo Bang, saya ikuti iramanya saja. Silakan. Siap Bang Zuma. Terima kasih kesempatannya. Ya. Saya ingin bacakan di Yohanes 9 ayat 36 ya. Di situ Yesus telah menyembuhkan orang buta. Ya. Lalu orang buta itu bertanya, siapakah dia yang menyembuhkan aku? Mana suaranya? Ayo Bang. Bang, suaranya Bang, nggak ada yang mute loh. Ayo. Nanti dia kayak edit. Bang, saya sudah undang tuh, nggak ada yang mute loh. Bang Angel. Iya nggak maaf, sorry. Nanti ada yang tanya tadi mau kerjaan. Oke. Jadi di sini ada orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus di ayat itu. Iya. Lalu dia itu bertanya tentang di Yohanes 9 ayat 36. Iya. Jawabnya siapakah dia gitu. Apakah dia itu Tuhan gitu. Supaya aku percaya kepadanya, orang buta gitu karena dia disembuhkan kan. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat Tuhan, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau dialah itu. Berarti Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Katanya, aku percaya, orang buta bilang gitu.
Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang di situ kata Tuhannya apa original teksnya? Tuhan, kurios, atau theos? Oke, menurut Bang Juma itu mungkin atau kurios atau theos, ya udahlah. Pokoknya di sini diterjemahkan di ayat Indonesia. Nah, kok ada ketawanya juga, ini serius dong, gitu. Biar dua arah gitu, biar kita sama-sama pandai gitu. Iya. Jawabnya, siapakah dia? Udah dituliskan ini, siapakah dia? Apakah dia Tuhan gitu? Orang buta bertanya, siapa yang menyembuhkan aku sih? Apakah dia itu Tuhan? Supaya aku percaya kalau dia itu menyembuhkan saya, kata Yesus di ayat 37-nya, kepada engkau bukan saja melihat dia, bukan saja melihat Tuhan, tetapi yang berkata dengan engkau, dialah Tuhan. Terus orang butanya katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi tanda kutip di sini, kalau Yesus bukan Tuhan, pasti Yesus menolak untuk disembah, tapi Yesus mengizinkan orang itu untuk menyembahnya. Begitu. Terima kasih. Iya. Jadi kita lihat di 38-nya ya Bang ya. Di 38 lalu dia sujud dan menyembahnya, kan gitu ya. Nah, menyembah di sini original teksnya apa Bang? Oke, Bang Juma sebutkan tentang teorinya Bang Juma dengan bahasa apa coba? Di sini bahasa Indonesia kan yang saya tahu kan, itu kan. Di situ dijelaskan proskuneo. Proskuneo itu berlutut, membungkuk diri, jatuh kemudian bersujud menghormat. Gitu. Seibarat ada orang Tapi yang saya bertanya gini. Siap-siap, oke? Ya. Oke, Bang. Jadi kalau ada Jadi orang saya bertanya, misalkan kalau ada orang yang menyembuhkan kita, ucapan terima kasih kita, takjubnya kita kepada mukjizat yang dia bawa, lalu kemudian kita tersungkur di depannya, sujud menghormat, ya, bukti kita itu berterima kasih. Apakah itu kita sudah menghambakan diri, mempertuhankan orang tersebut? Tentu tidak, bukan. Ya, sekarang tadi siap. Oke, sekarang saya jawab ulas tadi di ayat 36-nya sampai ada sebutan siapakah dia Tuhan. Jadi dalam konteksnya itu Tuhan. Jadi dia menyembah Tuhan, sujud orang buta tadi. Bukan Tuhan. Tuhan di sini di terjemahan Indonesia Tuhan gitu. Aslinya apa? Di terjemahan Indonesia. Di sini terjemahan Indonesia jawabnya siapakah dia Tuhan. Aslinya Tuhan, tertulisnya gitu. apa, Bang? Jadi ini tidak membahas tentang Tuhan, tapi membahas tentang Tuhan. Aslinya menuliskan jawabnya di sana. Siapakah? Aslinya di sana tertulisnya bagaimana? Kurios. Berarti Tuhan. Ya, oke. Menurut Bang Juma kurios entah bagaimana ya. Tapi di sini dalam tanda kutip misalkan Yesus adalah seorang manusia biasa, tentu dia menolak untuk disembah. Ya. Itu aja. Jadi Yesus menyatakan Yesus bahwa tidak dia disembah. layak untuk disembah, dia tidak menolak. Di situ Yesus tidak nah, disembah. Ini ada bahasanya di ayat ini. Yesus di situ. Ayat 38-nya katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah kepada Yesus. Hanya orang gila yang menyembah manusia, Bang. Hanya orang gila yang menyembah manusia. Ketika orang itu kemudian sujud di bawah di depan Yesus, itu wujud terima kasih karena sudah diobatin, bukan sedang mempertuhankan manusia. Alamak, ini sering saya alami. Ketika kemudian ketika kemudian ada keluar SK dari staf saya untuk pindah provinsi atau pindah kabupaten, orang tuanya datang, istrinya datang memelas ke Bang Suma di kantor. Pak, tolong anak saya jangan dipindahkan, kasihan istrinya baru melahirkan, kasihan anak-anaknya kalau dia pindah jauh dari sini, bagaimana kemudian mereka nanti bisa bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Saya putuskan menggantikan staf saya itu dengan staf yang masih bujang. Saya telepon asisten, siapa yang masih bujang harus ganti ini ada anaknya baru melahirkan. Apa yang terjadi? Istri dan juga mertuanya dan juga orang tuanya datang ke kantor saya, sujud di lantai. Terima kasih Pak. Jangan Bu, duduk, berdiri, enggak boleh. Ya Pak, terima kasih baik. Apakah mereka sedang mempertuhankan Bang Suma? Hanya orang gila. Bilang tadi terima kasih, nggak usah Bu. Di sini Yesus tidak seperti itu. Yesus disembah sekarang kalau
Sekarang kalau Anda jauh melihatnya, jaraknya 100 meter dari keadaan, Anda kan tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibu orang tua teman saya tadi dengan istrinya. Apakah Anda kemudian mengatakan, oh Sumat ternyata Tuhan. Buktinya dia disembah, disujudin sama orang. Hah, gitu. Makanya aku bilang hanya orang gila. Seperti di memang ini dalam konteksnya Tuhan, Bang Juma. Nggak bisa Makanya Yesus Tuhan bilang karena tadi, Yesus sampai manusia. dia bilang gini, di ayat 35, ya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Maksudnya orang buta itu telah disembuhkan karena kok sembuh dalam hari Sabat ya gitu ya. Disembuhkan oleh Yesus. Kemudian ia bertemu dengan dia, percayakah engkau kepada anak manusia? Yesus bilang gitu. Percayakah engkau kepada anak manusia? Akhirnya dia bertanya, orang buta itu jawabnya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Orang bertanya seperti itu, orang butanya. Supaya aku beroleh percaya kepadanya. Kata Yesus menjawab kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah dia. Bahwa Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Jadi kan orang butanya menanyakan, apakah dia Tuhan? Yesus menjawab, engkau bukan saja melihat Tuhan dia, tetapi dia berkata dengan engkau, dialah itu. Berarti itu membahasnya konteks dalam arti kita bahas Tuhan di sini. Itu bahwa iman Yesus Anda. mengatakan Anda dialah menuhankan anak orang, silakan aja. Itu iman Anda kan? Itu tak ada hak saya untuk membantah itu. Saya cuma mendudukkan secara ilmiah sajanya. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, apakah Anda orang Israel? Bukannya, Anda bukan orang Israel. Anda orang Indonesia, jadi bukan Anda yang dipanggil di sini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud, Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus melakukan penyembuhan, tapi bukan dia hanya perantara saja. Ini dalil untuk orang Israel. Tapi kalau Anda menganggap itu adalah Tuhan, ya itu derita Anda. Saya tidak punya hak untuk mengganggu iman saudara. Saya hanya menyatakan dalil. Siap, terima kasih. Ya, silakan Anda menuhankan manusia. Tapi di sini silakan diterangkan, ya, oke, siap. Jadi tadi gini, dalam konteksnya orang buta tadi bertanya, apakah dia Tuhan yang menyembuhkan saya? Dia gitu, supaya aku percaya kalau dia Tuhan. Langsung Yesus kan tidak membantah. Ya, ini masalahnya dengan otak kamu Anda adalah itu dia bocor. Tuhan, gitu. Masalahnya otak Anda bocor. No. Anda selalu Di mengatakan ayat Tuhan, Alkitab sudah diterangkan, Bang Juma. Sudah diterangkan Tuhan di sini. Bahlul, kutanya supaya sama aku percaya ini dia terjemahan Tuhan. yang benar ini Tuhan atau Tuhan? Ini Tuhan di sini ditulis terjemahannya. Nah, sekarang original teksnya apa? Original teksnya apa? Kenapa Ya, mesti menurut kenapa Anda original begitu teks seperti bodoh? apa? Seperti apa di sini? Kenapa Anda begitu bahlul? Terjemahan Original Indonesianya teksnya Tuhan. penulisnya mengatakan kurios, Tuhan dan kurios itu sama. Sedangkan yang Anda maksud Tuhan itu adalah Theos, dewa. Kok kenapa sih? Oke. Tapi kenapa di sini Yesus disembah dia tidak menolak? Kan saya sudah sampaikan tadi, Anda sebagai penonton dari luar karena memang sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, ketika ada orang yang sujud kepada Yesus hanya karena penghargaan kemudian atas ucapan terima kasih. Anda menganggapnya Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah didoktrin. Gitu loh. Masalah buat lo apa? Memang Gak Tuhan ada. sudah ditulis maksudnya. Di kitab Wahyu 21 ayat 7 juga dia bilang Yesus adalah Allah di kitab Wahyu 21 ayat 7. Sekarang yang datang di kitab Wahyu itu siapa? Akan menjadi Allahnya. Yesus ngomong Siapa itu. yang Dan dia datang? akan menjadi anakku. Siapa yang datang di Pulau Patmos itu mengajarkan itu? Yesus datang Dari mana Anda menambahkan tahu? kepada Yohanes. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Sudah Yesus yang tertulis datang kok, ke situ? bukan Anda tahu, sudah tertulis di Alkitab, Bang Yuma. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Moderator. Sebentar, Abang Selin, saya Dari naikkan mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, banyak kali apanya. Satu-satu lah Bang. Ini namanya diskusi bukan dua orang yang ngomong. Satu-satu Dari mana Bang. Anda tahu kalau itu Intinya, adalah Bang Yuma, Yesus?
Di situ Yesus tidak menolak untuk disembah. Itu aja Dari di situ. mana Jadi Anda Anda harus paham tahu lah. kalau itu Yesus adalah sebagai hamba Yesus? biasa, pasti Yesus akan menolak. Tolong jangan menyembah saya hanya hamba. Yesus tidak menolak itu. Yesus disembah dengan sepenuh hati, dia mau mengizinkan orang itu bahwa orang itu benar menyembah Yesus. Yesus Udahlah. tidak pernah menolak untuk disembah. Ya udah, silakan Anda sembah, silakan, enggak apa-apa. Silakan Anda sembah. Saya hanya meluruskan Ya udah, saja. terima kasih ya. Ya, Salam silakan, untuk silakan. semua. Salam Ya, cinta kasih untuk silakan. semua. Silakan Terima Anda kasih. sembah anak Siap. orang. Silakan Anda sembah anak orang. Enggak ada urusan saya dengan Anda. Silakan Selin. Pakai adab lah, satu-satu ngomong. Selin, silakan. Atau lagi pula di-mute kan? Anda sembah manusia silakan, tapi jangan pernah kamu bawa-bawa Tuhan kami dalam penyembahan terhadap anak orang tersebut. Lepaskan kata Allah di dalam Bible kalian. Oke? Kami tidak terima kalian bawa-bawa dalam proses kalian menyembah anak orang. Kami tidak ingin Tuhan kami dilibatkan di situ. Silakan dengan Tuhannya Anda, manusia Yesus. Kami tidak punya hak untuk melarang itu. Itu iman Anda. Anda mau menuhankan pohon. Saya sapa dulu abangku. Iya, Pak silakan. Yunus. Ya, Ya. Selamat siang Pak. Agama apa Pak? saya Kristen, Pak. Oh ya, silakan. Ini ada abang kita Bang Zuma. Silakan Bang. Senang bisa ketemu Bang Zuma. Iya Bang, silakan Bang. Silakan Bung, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, begini Bang Zuma, memang kalau sebagai anak-anak Tuhan, siap. Kita harus bagaimana apa yang kita belajar, karakter Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Karena kita lagi belajar Tuhan kita, karakter Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Gitu, Bang. Karakter Tuhan Anda gimana? Kasih Tuhan itu kasih. Kasih. Ya. Tuhan itu tidak pemarah. Ya, salah satu karakter Tuhan itu kasih dan ada konsekuensi. Ya, kasih aja, nggak pemarah gitu. Pemarah enggak? Hah? Dia enggak pemarah. Jadi yang perintahkan bunuhlah itu siapa? Bunuhlah. Ya, kalau bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, bagi orang yang tidak percaya kan pasti mereka akan dihukum Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu pemarah juga, berarti. Kalau yang saya kenal Bang Suma, Tuhan itu penuh kasih. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya kepada dunia, orang-orang di dunia, maka itu. Maksudnya Semua penuh yang kasih itu percaya. maksudnya dia nggak ada amarah gitu. Iya. Nggak ada amarah. Iya, yang saya kenal dia itu kasih. Tidak pemarah. Dia tidak pemarah. Lalu yang memerintahkan membunuh dalam Bible dan yang menciptakan neraka untuk memblender orang itu siapa? Ya, Tuhan itu kasih hukum untuk iblis, pengikut dan pengikut iblis. Ah, itu ada. Berarti Tuhan itu marah kepada pengikut iblis, Bang. Kan gitu. Betul ya? Sepakat kita ya? Oke. Kalau Tuhan bilang Tuhan marah, salib itu hadiah iblis atau hadiah Tuhan? Kan Kalau Tuhan marah salib- kepada pengikut iblis. Nah, sekarang saya tanya, salib itu hadiah setan atau hadiah Tuhan? Kalau salib adalah salah satu
cara Tuhan untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Kenapa larinya ke situ bang? Nggak nyambung. Salib ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan? Kan Anda mengatakan tadi Tuhan itu maha kasih. Nah sekarang Tuhan dengan kasihnya membunuh dirinya atau gimana? Di Kristen ada yang disebut pembunuhan di atas pohon atau di atas salib. Pertanyaan saya, salib ini bentuk kasih Tuhan atau salib ini justru membangkitkan amarah Tuhan? Alias salib adalah hadiah dari setan atau salib ini hadiah dari Tuhan? Coba, yang mana yang betul? Ya, jadi salib ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui karya salibnya. Hah? Setahu saya, salib itu adalah hadiah dari setan. Kok jadi Tuhan yang mengasihi manusia pakai cara-cara salib? Maksudnya apa ini? Apa Anda ngerti salib itu? Salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ya. Hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Salib adalah kutukan Tuhan. Kok jadi lain di agama Anda? Jadi kok terputar? Yang salib itu adalah yang pendosa. Ya, betul. Tapi Yesus tidak berdosa, dia disalibkan. Yang sebenarnya kita yang manusia. Berarti yang salah berdosa, salib, salah sasaran berarti bang. Itulah baiknya Tuhan. Nah, itu menurut Anda, ini yang ngajarin Anda ini setan atau Tuhan? Bahwa penyaliban itu adalah kasih. Yang membisikkan Anda mengatakan penyaliban itu adalah penyelamatan, itu siapa? Karena Tuhan mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, jangan kau biarkan. Harus kau kuburkan hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti penyaliban itu adalah kutuk. Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, siapa yang membisikkan Anda bahwa penyaliban itu justru kasih dari Tuhan? Yang ngajarin siapa? Sedangkan kitab yang ada, yang Anda pegang mengatakan orang yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Tuhan. Kok Anda mau-maunya menyembah orang yang dikutuk? Karena Paulus pun mengatakan itu. Kristus orang yang diurapi telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Pertanyaan saya sekarang, kok kalian menyembah makhluk terkutuk? Terus Anda mengatakan itu adalah kasih. Yang bisikin siapa? Tuhan. Mana dalilnya? Yesus. Mana dalilnya? Setahu saya yang membisikin Anda itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Ayo. Cobalah teman-teman Kristen. Makanya kitab suci Al-Quran itu datang untuk meluruskan. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Al-Quran datang dari langit menyampaikan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan ternyata terbukti melalui Bible, orang yang digantung adalah orang yang dikutuk oleh siapa? Oleh Elohim. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Kristen muncul, penyaliban adalah wujud kasih. Kata siapa? Mana dalilnya? Setahu kami, yang kalian sembah adalah iblis yang terkutuk. Setahu kami dalam Bible, yang digantung salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan.
Sederhana bukan untuk sehat itu? Silakan. Jadi Bang Suma, kenapa Yesus disalib? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita lah, maka dia darahnya tertumpah bagi kita. Bagaimana untuk dapat mengampuni dosa kita? Hanya lewat darah Yesus saja. Karena dia ilmu dari mana itu, Bang? Kuasa di bumi dan di sorga. Dia diberi kuasa. Makanya kami percaya kepada Yesus karena dia datang ke dunia, dia mati bagi manusia dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah pemenang. Ya, itu ajaran Kristen, ajaran dari agama Anda yang muncul belakangan mengklaim tentang penyaliban. Tapi rupa-rupanya penyaliban itu dilakukan demi menutup ketakutan orang Yahudi supaya orang Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena dosa. Baca Yohanes 11 nomor 45. Ya, mereka tidak mau Yesus panjang umur. Mereka mau Yesus itu mati. Sebab kalau Yesus dibiarkan hidup, orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka orang Yahudi sepakat membunuh Yesus agar mereka bisa selamat dari penekanan Roma. Baca Yohanes 11 45 sampai nomor 57, Bang. Kalau yang Anda sajikan tadi itu doktrin yang muncul belakangan terhadap penyaliban. Sedangkan levelnya itu harus kita urut dari atas. Yang pertama, orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus mau disalib karena orang Yahudi takut kalau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Tidak ada karena dosa waris. Sejak kemudian penyaliban terjadi, puluhan ratusan tahun setelahnya muncul Kristen mengajarkan ajaran yang berbeda, menggunakan penyaliban itu sebagai judul untuk mengajarkan sekte di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Padahal kalau Anda jujur mengakui, berdasarkan Ulangan 21, penyaliban itu tidak bisa terjadi kecuali hanya kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Tak ada penyaliban kecuali mereka yang dikutuk oleh Elohim. Coba, apakah Yesus ini orang yang dikutuk? Yesus adalah anak Allah, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita yang harus Allah yang harus disalib karena dosa-dosa kita. Kenapa bisa nggak nyambung, Bang? Nggak nyambung. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Coba Anda baca. Itu iman Anda ya, kita hargai iman Anda. Mengklaim bahwa yang disalib menebus dosa kalian. Itu klaim Anda sebagai Kristen. Sekarang kita berbicara data, biar ilmiah kita. Ulangan 21, Bang, menjelaskan orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Bisa jawab? Jadi begini Bang Suma, Yesus tidak sama sekali tidak ada noda dosa. Boleh nggak disalib kalau tidak ada noda dosa? Boleh nggak? Karena dia harus mati menanggung dosa dunia. Kenapa bisa larinya ke sana? Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak orang yang tidak punya dosa disalib? Boleh nggak?
Ya iya benar. Memang dia, karena kalau dia tidak berdosa, Alkitab bilang begini. Dia boleh tidak orang yang tidak berdosa ini disalib? Itu pertanyaan saya. Kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa membunuh orang yang tidak berdosa? Mana? Karena orang-orang begini. Mana tunjukkan? Karena dosa kita lah. Ya itu doktrin, Bang. Itu doktrin gereja. Yang saya minta dalil dari Tuhan. Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa. Itu dalilnya di mana? Jangan bawa-bawa agama pagan Anda di sini. Kita masih berbicara mengenai skala prioritas. Skala prioritasnya adalah orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhannya. Silakan. Maaf, Yesus itu tidak berdosa. Ya kalau begitu Yesus tidak boleh disalib karena dia tidak berdosa. Tapi karena kehendak Bapa lah. Di mana kehendak Bapaknya? Di mana? Tolong tunjukkan. Di mana kehendak Bapaknya? Bapa hendak membunuh. Sabar. Bapa hendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan para pendosa. Mana dalilnya? Mana kehendak Bapaknya seperti itu? Mana? Tunjukkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah. Itu dikasihi, itu Yesus dikasihi, bukan dibunuh. Malah dikasihi di situ dia. Yang saya minta, di mana Bapa menyerahkan seorang yang benar untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak benar. Nih, saya kasih data, Pak. Seperti yang saya terangkan di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Anda memberikan data itu sama seperti cara saya memberikan data. Di dalam Keluaran 23 jelas dikatakan begini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jangan. Sekarang hukumnya adalah jangan Anda bekokkan. Keluaran 23 nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Jangan Bapak membelokkan hukum. Hukum dari Tuhan, Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi. Jangan Bapak berdusta. Orang yang tidak bersalah kata Tuhan, jangan kau bunuh. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kata Tuhan, Pak. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Bapak membawa iman Kristen Anda ke sini, Anda dipijak sama Bible Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi. Iman Anda itu ditolak oleh Elohim, oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berserak Pak Kristen itu dibuat. Keluaran 23 ini adalah cikal bakal kemudian kesadaran saudara Kristen untuk menapaki benar enggak yang disalib itu Yesus atau penjahat. Karena Tuhan mengatakan yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa dan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Elohim. Yang dikutuk oleh Elohim. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus kemudian ini orang yang tidak memiliki dosa, lalu disalib, mana mungkin Elohim mau mengutuk anaknya sendiri yang dikasihi? Solusinya apa? Solusinya apa? Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah orang terkutuk. Siapa dia? Iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Anda sembah adalah iblis yang terkutuk. Cobalah Anda bercermin aja dulu. Telah diri Abang Yunus.
Kok Anda beda dengan orang Yahudi? Yahudi menyembah Hasem, Anda menyembah manusia. Coba telah dulu diri Anda. Ya, silakan. Oke. Tidak percaya. Jadi Bang Zuma, ini kepercayaan kami betul. Terus bahwa dia datang ke dunia untuk menebus dosa orang-orang yang percaya. Di luar kepercayaan Yesus, Alkitab katakan binasa. Jadi seperti itu, Bang. Sabar dulu, saudaraku. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan ini? Supaya kami mengatakan diri kami ini binasa karena kami tidak Kristen. Setahu saya, agama Kristen ini bukan buatan Yesus. Anda percaya Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga, ibadah minggu makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, sama sekali bukan ajaran Yesus. Makanya saya katakan tadi, orang yang disalib sama dengan stempelnya orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Buktikan kepada dunia Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Jadi Bang Zuma, Alkitab katakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Firman. Kata siapa? Firmannya. Firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kami. Berarti Anda sudah menuhankan Paulus, karena yang mengatakan itu adalah Paulus. Di dalam Filipi 2, Paulus mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti benar, bapak Anda itu Paulus. Anda mengatakan Paulus Tuhan. Ini ucapan Paulus. Anda katakan ini ucapan Tuhan. Ini ucapan Paulus, bukan ucapan Tuhan. Tapi karena Anda menuhankan Paulus, ya Pauluslah bapakmu, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa semua lutut akan berlutut pada Yesus? Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan Paulus. Nah, inilah yang Anda ikuti. Sekarang coba saudara-saudara Kristen yang punya ilmu, tunjukkan kepada dunia bahwa yang disalib itu adalah Yesus, karena Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Karena yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim? Jangan lari ke iman Kristen dulu. Kalau iman Kristen kan saya udah ngerti, udah paham saya. Belum lahir Anda saya udah paham Kristen itu. Sekarang yang saya minta, tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memang dikutuk oleh Elohim. Jangan Anda tunjukkan, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang benar. Jangan, malah itu akan semakin jauh. Yang kita minta di sini, buktikan kalau Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Silakan. Apa dosa Yesus kami? Ada? Anda hanya memfitnahnya. Silakan. Jadi Bang Zuma, sekali lagi Yesus itu tidak ada dosa. Dia menerima hukuman dosa karena dosa manusia. Inilah garis besar kenapa kita itu percaya kepada Yesus. Berarti Anda memfitnah, Pak. Bapak, coba Anda baca Ulangan 21, 22 sampai 23. Kan di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus yang memberikan petunjuk nih. Orang yang diurapi bernama Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Titik 2. Titik 2. Sebab ada tertulis titik 2. Koma pembuka. Terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Koma penutup. Di mana tertulis terkutuk orang yang digantung di atas pohon? Di Ulangan 21, 22, 23. Setelah kita buka Ulangan 21 yang ditunjukkan sebagai referensi oleh Paulus,
ternyata yang dikutuk oleh Tuhan di sana adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan hukuman sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda memfitnah Yesus kami sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan kami, tunjukkan dasar pijakannya. Dosa apa yang Yesus kami lakukan? Ternyata yang Anda pertontonkan justru apa? Yesus itu tidak punya dosa, Yesus itu tidak ada noda, Yesus itu bla bla bla. Loh, jika demikian adanya, kata Tuhan di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan bersaksi dusta yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu kata Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus dan orang yang tidak benar, orang yang benar dalam kurung Yesus tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Saudara nggak jelas menerima penjelasan saya? Nah sekarang, kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya salah, Yesus tidak punya dosa, berarti bukan dia yang disalib. Karena yang disalib sama dengan orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, coba Anda gunakan akal. Apakah Yesus ini orang yang dikutuk oleh Elohim? Jawab. Yesus itu adalah anak Allah yang menerima kutuk dari manusia, karena manusia tidak bisa datang kepada Allah dan harus melalui Yesus, karena firman katakan pertanyaan saya, Pak. segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Pak, jangan fitnah Yesus kami, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Elohim mengutuk Yesus? Itu pertanyaan saya. Oke, yang dikutuk adalah manusia, tetapi berarti bukan yang Yesus. menerima akibatnya adalah anaknya. Dari mana Anda kasih judul itu? Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Karena dari firman-Nya, dari kita. Paulus lagi. Dari Paulus lagi. Paulus yang mendapat wahyu dari Tuhan. Baik. Oke, baik. Berarti intinya di sini adalah Paulus yang mengajarkan Anda, bukan? Surat dari Paulus adalah perkataan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan ilmu ini lagi? Dari mana? Ilmu dari mana lagi nih? Di mana Paulus mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah perkataan Tuhan? Di mana? Di mana, Bang? Di mana Paulus mengatakan itu? Paulus, iya, di mana? Itu adalah perkataan dari Tuhan. Dari mana dapat ilmu itu? Makanya tidak ada manusia yang pertanyaan saya nggak dijawab. Dari mana Anda mendapatkan itu? Kalau perkataan Paulus itu adalah firman dari Tuhan. Iya, firman dari mana? Apa? Dari segala tulisan kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Lah, Paulus sendiri mengatakan itu bukan firman Allah yang dituliskan. Mana yang betul? Beriman, bos. 2 Korintus 11 nomor 17, pasang kuping. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini dalil. Siapa yang membisikkan Anda bahwa itu adalah firman Tuhan? Sementara pengarangnya sendiri, yaitu Paulus, mengakui dengan mulutnya, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan.
Hayo. Anda belum memberikan kemudian data kepada saya. Di mana dosa Yesus kami? Saya katakan Yesus kami karena kami membela Yesus. Kami tidak inginkan Yesus orang benar ini dijadikan tumbal oleh orang Kristen untuk dijadikan Tuhan. Karena menurut kitab yang Anda imani, yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati, dan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang tolong tunjukkan dosa Yesus kami itu apa. Ternyata dosa kalian curi mangga, curi sendal, perkosa ayam, itu yang ditanggung. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ngajarin sopo? Baca Yehezkiel 18. Anak menanggung dosa sendiri, bapak menanggung dosa sendiri. Tidak ada dosa orang ditanggung oleh orang lain. Lagian juga kitab ketika Yesus berkata apa di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana? Di dalam kitab Taurat. Salah satu Taurat itu dikatakan dalam kitab Keluaran 23. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini firman Tuhan, jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Tidak boleh. Tidak boleh. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh membunuh Yesus. Itu melanggar firman Tuhan. Kemudian Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Nah sekarang Kristen pingin kali Yesus kami ini mati untuk dosa-dosa kalian. Hah? Siapa kalian ini rupanya? Oh ternyata kalian ini pengikut Paulus. Wajarlah itu. Kupikir Anda siapa? Ternyata pengikut Paulus. Wajarlah itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya. Pantas aja Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Ternyata ini akibatnya kalau dipercayai Paulus. Coba, sederhana itu Bung, sederhana. Kami tidak menginginkan Yesus kami itu mati terkutuk, menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian. Saudara paham tidak? Romawi, Yunani, penyembah-penyembah dewa, di luar penyembahan terhadap Hasem, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Mereka membunuh, mereka menjajah, mereka merampok, mereka merampas, menindas, memperkosa, dan seterusnya. Terus, Yesus kami yang harus mati nanggung dosa-dosa mereka itu, gitu maksudnya. Oh, no, tidak bisa. Yesus kami orang suci, Yesus kami orang mulia, Yesus kami orang yang dikasihi. Hamba yang taat kepada Tuhan. Tidak mungkin dia menjadi tumbal untuk dosa-dosa maksiat kalian. Maka pantas Yesus kami mengatakan apa? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang memanggil Yesus kami dengan panggilan Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus kami. Mengusir setan pakai nama Yesus kami. Siapa mereka? Karisteng, penumpang gelap. Penumpang gelap. Makanya kitab suci Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kalian tidak dipanggil. Yang dipanggil di sini adalah ahli kitab. Pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Karisteng di luar garise. Karisteng hanya disebut dalam Al-Quran sebagai orang zalim. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab. Siapa mereka? Yaitu kalian. Makanya Kristen itu pendirinya siapa? Paulus, bukan Yesus. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, ada yang disalib selain beliau.
Yang disalib ini siapa? Menurut Bible, yang disalib adalah orang terkutuk. Ayo, ketika Nabi kami sudah terangkat, yang disalib Nabi terkutuk, orang terkutuk. Yang kalian sembah itulah penggantinya Nabi Isa. Ayo, tolong tunjukkan dan hadapkan orang Kristen yang hebat Bible, yang sekolah tinggi-tinggi, yang bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa bahasa surga dan seterusnya. Tampilkan di sini. Kita membahas, tunjukkan kepada dunia bahwa yang dikutuk oleh Elohim adalah Yesus anak Maria. Apa alasannya? Kalau hanya dosa-dosa kalian, EGP itu bukan pengajaran, itu doktrin, itu dogma, itu bawa ke gereja, Bang. Nggak cocok di sini. Silakan. Jadi Bang Suma, kami orang Kristen itu percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia datang ke dunia menyelamatkan hidup manusia. Alkitab katakan semua manusia, siapapun telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka hilang inilah Yesus datang mencari kita dengan kematiannya di atas kayu salib, yang ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak purbakala. Ini kata siapa lagi itu, Bang? Itu kata siapa? Kata Firman. Firman siapa lagi? Purbakala. Ya, siapa yang punya firman lagi itu, Bang? Untuk menyelamatkan hidup manusia. Aduh, abangku ini kesian. Itu Bang Zuma. Saudara, coba Anda baca penekanan Yesus dalam Matius 21. Apa kata Yesus? Siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya rentenir, pemungut-pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Kok bisa? Yes! Sebab Yohanes datang kepada mereka menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada Yohanes. Siapa yang percaya kepada Yohanes, kata Yesus, baik dia pemungut cukai, baik dia perempuan sundal, dia akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus, Pak. Bukan kata Bang Suma. Baca kitab saudara, Matius 21. Makanya kalau kita baca Bible itu kita harus berhikmat. Kita harus menggunakan akal, bukan menggunakan roh-roh gelap untuk menuntun kita kepada pagan. Pakai hikmat kita mengkaji Bible itu. Siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, pemungut cukai, pelacur, pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Yohanes datang, kamu tolak. Tapi mereka para pesundal, pemungut cukai, begitu datang Yohanes kepada mereka, mereka percaya. Sehingga mereka lebih dulu masuk surga daripada kalian. Apakah di sini sudah ada penyaliban? Belum. Tak ada penyaliban. Orang-orang yang percaya kepada Yohanes duluan masuk surga. Oke? Jadi penyaliban dijual kemudian oleh orang Farisi kepada Roma Yunani. Ada apa dengan cinta? Ayo, katakan kepada dunia, gaungkan ke dunia. Pencipta langit dan bumi murka semurka-murkanya kepada Yesus sampai Yesus dikutuk oleh Elohim. Ayo, tunjukkan datanya. Dosa apa yang telah dilakukan Yesus kami? Ya, dosa apa yang telah dilakukan oleh Nabi kami? Ayo, sampai Tuhan pencipta langit dan bumi harus mengutuknya. Ingat Bung, saya tidak berbicara berdasarkan ego keislaman saya, enggak. Sama sekali enggak. Pilar saya ketika saya berbicara, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 58. Bal rafa'ahullah. Isa, Nabi kami diangkat ke langit. Oke, kemudian ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia ditolak oleh kaumnya. Kaumnya kemudian membuat propaganda tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh dia. Salahkah ketika Tuhan yang mengutusnya menyelamatkannya? Enggak salah. Dia orang dikasihi kok. Mazmur 38, 37,
Jelas itu dituliskan. Tuhan mencintai hukum dan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang dikasihi, nggak akan ditinggalkan. Maka dia diselamatkan ke langit. Nah, yang dikutuk ini bukan Yesus. Yang dikutuk ini orang lain. Makanya ketika saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yesus kami, sampai Anda mengatakan dia dikutuk oleh Elohim. Apa jawaban saudara Yunus? Yesus memang tidak punya dosa. Terus yang punya dosa kami. Terus dosa kami ini ditanggungkan ke Yesus. Bah, para kali. Anda yang makan, Yesus yang kenyang. Gitu. Anda yang minum, hausnya Yesus yang hilang. Gitu. Anda yang tidur, Yesus yang nyenyak. Pulas. Oh, enggak gitu. Salah konsep itu. Salah. Karena dalil membantah. Dalilnya membantah. Paulus mengatakan apa? Orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini salah. Karena Taurat itu bukan kutuk. Justru Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi bukan Tauratnya yang terkutuk. Dari sini aja sudah salah. Dengan jalan menjadi apa? Kita off dulu, ada jemput anak. Oke, silakan Bang, silakan. Makasih sudah berdiskusi. Nanti kalau sudah menemukan jawaban kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim, silakan naik lagi ke sini. Ini loh Bang Suma, kenapa Yesus itu dikutuk oleh Elohim? Karena Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Baru kita diskusikan lebih lanjut. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa Yesus, selama itu juga Anda akan menjadi musuh beratnya Yesus. Demikian. Ya. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Dalbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bang Juma udah cek dulu bentar Bang, WA bentar Bang. Gak mau. Malas. Astagfirullahaladzim. Dicek dulu Bang, itu ada WA dari apa kita? Yang menyangkut semalam itu Bang. Saya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dapat. Ya. Jadwalnya udah komplit. Gitu loh. Cuman koordinasi aja di sini nih belum ada nih. Belum ada. Itu aja sih. Oke. Karena sulit sekali membuktikan kalau seseorang itu berdosa. Karena syarat ya sesuai data yang ada tuh orang yang dihukum itu punya salah di mana-mana itu. Tidak ada satupun hukum di negara ini, di dunia ini gitu ya, hukum negara boleh menghukum orang tidak bersalah. Baik melalui tita raja maupun melalui proses pengadilan. Pasti terbukti kesalahannya baru boleh dihukum. Apalagi dalam hal hukum betong. Hukum betong itu harus jelas itu salahnya itu. Nah kalau yang saya dengar tadi kagak bisa membuktikan salah anak orang gitu ya. Tapi harus dieksekusi di tiang salib demi untuk menebus orang yang melenggang-lenggang kemana-mana gitu loh. Ini sepertinya nggak connect. Nah itu kira-kira yang saya dengar tadi. Nah ya, tadi orang ini di Banjuma memberi PR kepada dia. Tolonglah cari kesalahannya yang Anda maksud itu. Sebagai menembus dosa Anda. Carilah sampai ketemu. Nah kalau kira Anda udah bisa membuktikan kesalahannya, bawa kemari kita bahas bersama. Tepuk tangan gitu. Lanjut. Ini yang meminta naik ini banyak, tapi saya bingung. Muslim atau Kristen nggak tahu saya lagi yang mana. Jadi yang Muslim tolong dibatalkan lagi permintaan naik ya. Kita kan mau diskusi di sini ada Bang kita, Bang Handi, Bang Dalbo, Ustadz Daman, Bunda Rama. Jadi ngapain lagi yang Islam ini naik gitu loh. Kan sudah dibilang Bang Zuma mau diskusi. Ayo kita diskusi gitu. Yang Kristen typing. Kristen gitu, biar saya naikkan ya. Ini banyak kali loh yang mau naik.
Woi, pada diam, diisi dong. Aku lagi makan bentar nih. Woi, diisi. Tuh. Ya bang, saya lagi milih bang yang mau naik ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya. Tadi saya kan udah bilang yang naik tolong Kristen. Waduh, maaf. Iya, biar kita bisa diskusi ya bang. Saya mau tanya aja kok sama Bang Juma. Sebentar. Boleh nggak? Saya muslim saya. Saya lagi di Amerika nih. Kemarin kan saya dan semalam nih ada bunda yang di Amerika itu di mana ya? Saya pengen ngaji sama bunda saya di Louisiana di Amerika ini sekarang. Semalam itu loh. Saya kalau itu nggak tahu. Bunda Sumangkut. Bunda Sumangkut maksudnya. Iya kayaknya yang semalam itu pakai jilbab terus ada topinya itu loh. Sumangkut. Kenapa? Mau ngaji sama dia, saya di Amerika posisinya, dia di Amerika juga, saya mau pengen ngaji sama dia gitu loh. Dia di Washington DC itu bang. Oh di Washington, oke. Saya di sana. Ada ini kah, ada bisa minta kontak di apa? Bisa hubungi nomor aku aja. Nomor Anda di mana? Hubungi aja Bang Handi, kebetulan beliau sepupu. Oh Bang Handi. Oke. Hubungi nomor aku aja cari di YouTube nomor aku bang, ada. Di YouTube saya Handi Celebes Channel. Oke, lanjut. YouTube-nya Handi itu. Oke. Terima kasih udah. Ya, makasih sama-sama ya. Selamat ulang tahun Mbak Nora ya. Kapan lah saya ulang tahun ini, ada aja bang Dalmo. Yang naik tolong Kristen lah, ya Allah. Banyak kali muslim yang mau naik. Tadi malam kita udah silaturahim sama Bang Zuma ya kan. Udahlah. Aduh, saya bingung mana yang Kristen, mana yang muslim di sini. Aduh, si gelepor yang mau naik pula lah ini. Kau Iman kalau naik menghujat saya tidak mau lah. Saya nggak suka diskusi sama penghujat. Ini siapa nih yang naik tadi nih? Aduh, udah saya jambak entah kemana lagi dia nih. Iya betul. Yang Kristen silakan naik. Yang Muslim ya tap layar aja di bawah. Dan sambil kita doakannya saudara-saudari kita yang lagi ulang tahunnya, terutama Mbak Nora ini lagi ulang tahun hari ini. Ya. Ini siapa ini? Pak Iman, selamat siang. Bang Dalmo, saya jadikan moderator ya, saya jadi nge-lag. Soalnya Bang Handi lagi makan. Kalau saya moderator, sesepak Bang Handi. Oke. Jadi aku moderator Bun. Itu Bunda Rahma. Selamat siang, Iman. Siang. Silakan Bang. Mungkin ada tadi Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan ditanggapi. Oh, baru masuk ini, belum tahu apa itu. Baru masuk, belum tahu.
Kira-kira apa dosa-dosa Yesus sehingga dia disalib? Itu narasi. Silakan. Tidak ada dosanya. Lalu kenapa dia disalib? Karena dia mengaku anak Allah. Wah, Dia mengaku Allah itu. banyak. Makanya orang Yahudi. Ya, lanjut. Makanya Bunda. orang Yahudi Nggak bisa. pikirannya menghujat. Yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Apapun kesaksian-kesaksian orang Yahudi kala itu, Tuhan pasti tidak akan pernah salah mengutuk orang. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan dikutuk oleh Yahudi. Elohim yang mengutuknya. Salib itu adalah tanda kutukan. Salib itu khususnya untuk manusia. Maka karena Jadi itulah karena kemudian kasih sayang Tuhan manusia. maka karena itulah yang disalib. Maka karena Dosa itu manusia itu tidak bisa digantikan dengan Sabar, siapapun. ngoceh melulu kerjanya. Maka Ya. karena itu kemudian yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Narasimu Elohim. itu cuma narasi goblok itu. Udah. Jangan biarin aja. Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Iya. Nah, Orang yang sekarang dikutuk tugasmu itu, membuktikan. orang yang sekarang disalib itu orang yang dikutuk. Sekarang tugasmu adalah Jangan main tunjukkan. mute dong. Kalian kok kejang-kejang main mute. Sekarang tugasmu tunjukkan dosa apa yang menyebabkan Yesus dikutuk oleh Elohim. Silakan. Tidak ada dosanya. Berarti yang Justru dikutuk ini, kedatangan Yesus berarti ke yang dunia dikutuk ini bukan untuk Yesus. menggantikan manusia. Hei, nggak ada jurus itu, nggak ada jurus itu. Jangan kok buat-buat. Itu imanmu. Kau yang mengada-ngada. Sekarang Mana saya tanya, coba tunjukkan di mana kenapa dalilnya Muhammad Tuhan? diracun mati? Di mana dalilnya Tuhan menggantikan orang yang berdosa ini dengan orang yang benar? Di Galatia, itu orang yang tersalib itu orang yang terkutuk. Nah, siapa yang dikutuk ini? Harusnya kan orang kan? Iya, siapa yang dikutuk ini? Tuhan. Pokoknya. Dong pala. Tuhan mengutuk Tuhan. Pertanyaan sederhananya, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Iya, harusnya kan orang yang dikutuk. Bukan harusnya, memang begitu datanya. Iya. Nah, sekarang kau iya. tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim. Tidak ada dosanya. Ya, kalau begitu bukan Yesus. Kalau begitu bukan Yesus yang disalib, kucluk. Terkutuk. Tahu orang yang terkutuk. Artinya kau yang disalib. Yang dikutuk Jadi ini karena adalah Tuhan orang kasih yang sayangnya kepada dengar, manusia, yang dia turun ke dunia disalib. untuk Yang disalib adalah untuk orang yang menggantikan dikutuk. untuk itu. Yang disalib adalah orang yang Harusnya yang dikutuk itu lu disalib. Saya tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kampret. Kau memiliki dosa. Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa ya? Dosa apa yang saya lakukan sampai sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Awalnya udah tukang tole, tukang pencuri, tukang apa kau semua? Apa ada pula dosamu kau bilang? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa dosa-dosa manusia dihapuskan dengan cara mengorbankan orang benar? Di mana dalilnya? Galatia tadi yang kau bacakan goblok. Galatia itu justru merujuk kepada Ulangan 21. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Ada tertulis, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, terkutuklah Iya, orang ada yang digantung. tertulis. Orang tertulis di mana? Harusnya yang terkutuk itu kan orang tuh, manusia tuh, betul? Tidak. Tapi karena kasih sayang Tuhan, Bukan ke dunia begitu. untuk Itu kamu menabrakkan ajaran Paulus dengan ajaran Tuhan. Kau tabrakkan, kau tabrakkan. Harusnya Muhammad yang disalib di situ, bukan Tuhan. Tapi karena kasih sayang Tuhan, Tuhan turun ke dunia untuk untuk menggantikan manusia yang terkutuk itu. Di mana dalilnya? Jadi harusnya yang disalib itu di mana dalilnya? Dengan semua.
Anjing, di mana dalil anjing? Anjing, biadab, anak sundal, anak binatang, anak babi. Di mana dalilnya binatang anjing? Bawa nabiku lagi. Kurang ajar. aja. Anjing biadab setan laknat. Kenapa nabiku kau bawa-bawa? Dosa apa yang dilakukan nabiku sampai dia sepadan dengan hukuman mati anjing? Nggak layak diskusi nih anak ini. Lama-lama aku pecah kepala kau pakai helm ya. Kok nabiku ke bawah telaso? Paulusmu itu. Kenapa kau bawa nabiku? Nabiku tidak pernah membunuh murid-murid Yesus. Paulusmu yang menghabisi murid Yesus. Paulusmu itu yang harusnya digantung. Ada gila-gilanya memang ini, pemakan babi, biadab, anjing, anak sundal. Sebenarnya. Ciri-ciri orang yang kala diskusi tidak punya data ya begitu, emosi, sembarang ngomong. Enggak, bukan. Dia itu orang tuanya dientot sama babi, lahir dia. Anak babi tadi itu, anak babi. Kau sudah kubaik-baiki kau ya. Udah sopan-sopannya aku bicara, kau pancing-pancing, saya tidak ada kutakutin di kalian. Udah sopan-sopan aku bicara, kau bawa pula namiku. Di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan yang digantung terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dompala kablama. Kau bicara menghujat Nabi Muhammad, aku lidahmu itu nanti ku capcay nanti lama-lama. Sudah, kita sambut dulu ini. Ya tanda-tanda orang yang nggak bisa diskusi ya begitu. Yang pokoknya. Bukan nggak bisa diskusi, dia itu anak anjing. Tanda-tanda anak anjing. Menghujat Nabi Muhammad, nah itu anak anjing tuh. Betul. Nabiku nggak ada salahnya samamu, kau bawa pula. Kau sebut saya saja, dosanya Bang Suma. Yang kau bawa nabiku, wisap darahmu nanti. Ya ada Pak Yunus lagi kayaknya. Pak Yunus sudah tadi kan ada PS-nya tuh Pak Yuma. Nah, Pak Yunus mungkin udah bisa mencari kesalahannya Yesus sehingga Yesus dihukum mati. Silakan Pak Yunus. Iya Bang, ini Yesus tidak ada salah Bang. Kitalah yang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa manusia. Gitu Bang, jadi dia tidak berada dosa. Lalu kalau dia tidak ada dosa berarti bukan dia yang dikutuk oleh Elohim Bang. Bukan dia yang dikutuk berarti. Kitalah yang menerima kutuk. Kitalah yang harus di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia menggantikan kita. Kata siapa? Yesus, firman. Kata siapa begitu adanya? Kok berbeda dengan firman Tuhan yang ada dalam Bible dengan iman saudara? Apabila seseorang melakukan dosa, seseorang loh yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab seseorang yang dikutuk oleh Elohim. Kok Yesus yang dikutuk di sini Bang? Benarkah Yesus ini dikutuk oleh Elohim? Itu dulu selesaikan. Apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim? Di mana? Kamu jangan bernarasi di mana ayat itu. Kamu Ini bunyikan lagi ayatnya orang dong. lagi diskusi, sabar kau. Berani dong, berani. Tampilkan. Ulangan Kalau kamu berani 21. tampilkan. Buka datanya, kamu tampilkan semua jemaah. Kenapa diturunkan? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23.
Itu jelas itu. Paulus merujuk ke situ. Di dalam Galatia 3 nomor 13 Paulus merujuk ke situ. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab satu orang ini, bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Yesus itu orang suci. Yesus itu orang benar. Kenapa pula dia dikutuk oleh Elohim? Begini Bang Suma, karena cinta Allah lah kepada dunia ini, karena dosa itu harus dihapus, karena tempat Allah itu kudus dan manusia itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan satu orang pun tidak binasa. Nah, bagaimana cara supaya manusia jangan binasa? Tuhan harus kirim anaknya. Ini ilmu dari mana, Bang? Ilmu dari mana ini? Kok aneh gitu loh? Dari firman, Bang Suma. Firman siapa lagi? Yohanes 3 ayat 6. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya, hidup. Tidak percaya, mati dalam dosa. Sekarang yang mengajarkan Anda untuk percaya Yesus mati tergantung di atas salib itu siapa? Kan yang harus dipercayai Yesus, bukan di luar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Jadi kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat. Di Taurat tertulis apa? Orang benar diselamatkan, orang yang tidak berdosa diselamatkan. Yang boleh dibunuh adalah orang yang bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang benar jangan kau bunuh. Itu harus digenapi. Apa penggenapannya? Ya Yesus tidak boleh dibunuh. Kalau ada upaya membunuh Yesus, Tuhan akan menyelamatkan dia. Nggak membiarkan kemudian orang yang dikasihi itu dianiaya. Itu jelas itu, Bang. Jadi yang disalib terkutuk ini adalah pengganti daripada Yesus. Orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang Anda nggak bisa menunjukkan apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim. Karena dosa pencuri ayam. Anda yang mencuri, Yesus yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Anda yang memperkosa, Yesus yang nanggung. Ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan sendiri mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi yang bersalah ya bersalah aja, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kok Anda balik? Orang bersalah dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar. Anda dapat data dari mana itu? Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Anda balik. Orang yang bersalah dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yang mana yang Tuhan sebenarnya, Anda atau Elohim? Makanya Yesus mengusir kalian sebagai pembuat kejahatan.
Coba dalilnya nih. Yesus mengatakan digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu kitab Taurat. Maka ini harus yang digenapi. Apa yang digenapi? Orang benar tidak dibunuh. Yang dibunuh ya orang bersalah. Karena Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Siapa yang bersalah? Siapa yang berkhianat? Siapa yang makan suap? Siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus. Nggak mungkin. Yesus itu orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Mustahil dia menjadi korban dari dosa-dosa kalian. Mustahil. Kalian yang melakukan dosa, orang benar jadi yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Tidak akan. Sekarang orang berdosa ingin dibenarkan. Orang benar yang menjadi kutu. Ilmu dari Hong Kong. Jadi kepercayaan saudara itu membantah firman Tuhannya. Gitu loh bang. Sederhana aja. Kalau orang-orang Kristen mampu menunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati, selesai kita. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah betul-betul Yesus. Tapi selama kalian hanya membuat-buat judul, Yesus memang tak ada dosa bang. Tapi dosa-dosa orang ditanggung sama dia. Ilmu dari mana itu? Oke, selamat pagi Bang Juma. Ya, Salam sore. sejahtera. Ya. Silakan bang, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Kalau merujuk dari perkataan Bang Juma, jelas bahwa Yesus tidak memiliki dosa. Berarti kalau kita mau lihat sejarah tentang integritas, kenapa sampai Yesus disalib, kita berujuk ke kejadian dulu. Di mana ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, di mana pada saat itu manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa ada batasan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia terpisah dengan Allah. Maka disitulah manusia mulai berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan Allah memiliki inisiatif, memiliki prakarsa untuk mengembalikan manusia itu kepada hakikat ciptaan dia, kepada yang semula, di mana manusia itu kembali kepada Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah seperti semula. Maka Allah memiliki prakarsa untuk menyelamatkan manusia. Sehingga manusia pada perjanjian lama untuk menebus dosa mereka harus melakukan korban bang, mempersembahkan korban, yaitu domba dan lain sebagainya, domba dan sebagainya, sehingga Yesus itu disebut anak domba karena itu merupakan ilustrasi atau satu gambaran di mana anak domba yang sesungguhnya itu Yesus akan datang pada kemudian, yaitu untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia yang berdosa bang. Yesus tidak berdosa. Dia dijadikan dosa, bukan dia berdosa, tapi dijadikan dosa. Kenapa? Untuk menebus dosa manusia yang sudah jatuh pada perjanjian di kejadian bang. Itu bang. Saudara, Anda membantah firman Tuhan. Coba jadi gini, firman kita berdiskusi Tuhannya sehat. mengatakan orang Israel mempersembahkan binatang, bukan manusia. Benar, itu benar. satu. Kan tadi saya sekarang sudah bilang tunjukkan aja kepada saya, dosa apa yang membuat Tuhan mengutuk Yesus? Dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus Sampai tidak dia berdosa, harus tapi dijadikan dosa. Tolong host jangan di-mute. Tolong kita diskusi by data dosa dan kita apa diskusi yang sehat, tidak perlu dilakukan? berdebat. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Sebenarnya begini Bang Cuma, Alkitab itu sangat transparan di dalam menerangkan Justru karena kebenaran. transparan makanya saya tanya, Yesus dosa itu, apa? Sudah saya katakan dan sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang dikutuk.
tapi dia dijadikan dosa. Kenapa Yesus dikutuk? Karena dia Nggak disalib ada dan Yesus ada dikutuk, firman nggak Tuhan ada. berkata terkutuklah orang Tidak yang ada Yesus disalib. dikutuk, Bang. Jangan Oke. Anda fitnah Yesus. Oke, Jangan Anda saya tidak fitnah. pernah memfitnah karena saya adalah murid Yesus. Saya Nenek adalah pengikut Mukiper, Yesus. udah jangan Saya mulut besar. memuliakan Yesus. Jangan Saya mulut besar. memuliakan Yesus. Saya tidak Kamu memfitnah baca Yesus. dulu. Kamu Di baca mana? Ulangan Ayo kita 21 bedah. dulu. Oke, baik kita bedah. Silakan. Kita bedah by data. Di mana Silakan. data Anda? Di mana Ulangan data Anda yang 21. Baca. Jadi begini, mengenai ulangan itu ditunjukkan orientasinya bukan kepada Yesus, tapi di Nenek situ Mukiper. alas. Ya, jangan begitu Bang Cuma. Kita diskusi secara sehat. Jangan Iya, karena kamu itu mengintimidasi, jangan berbicara mengagresi. tidak sesuai dengan data. Kau bicara cuma longor aja kamu. Congormu itu yang panjang. Kamu baca Galatia 3 tuh. Pendiri agamamu sendiri yang mengatakan ada rujukan kepada Ulangan 23. Kenapa Anda lari dari sana? Paulus pendiri agama Kristen. Host jangan mute. Kita Sekarang diskusi saya tanya pada sama dasar. saudara. Bang Juma, kita diskusi sehat ya. Oke. Nggak ada intimidasi, enggak. Oke, baik. Saya sangat menghargai orang yang mau diskusi sehat. Artinya bukan hanya sehat mulut, tapi sehat akal. Anda lihat Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di Jangan atas. main mute host, please. Saya turun aja kalau main mute. Percuma diskusi begini. Ya makanya kalau saya ngomong Anda diam. Oke. Supaya tidak di mute. Ketika saya ngomong Anda diam. Ketika Anda ngomong saya diam. Oke. Oke, baik. Dengarkan. Di dalam Galatia 3 nomor 13 ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tertulis di mana? Jawab. Tertulis apa nih, Juma? Di dalam Galatia, dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk. Di sini dikatakan begini, Juma, kalau ayatnya itu tadi ini saya. Kalau ayatnya berbunyi begini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu terdapat di dalam Galatia 3 ayat 13. Ayat ini berbunyi lengkap, Kristus telah menebus kita dari kutuk, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Itu maksudnya berbunyi, itu maksud ayat tersebut, Juma. Kristus Tertulis telah di mana? menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, Tertulis sebab ada di tertulis, mana? terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tertulis di mana? Ayat 13 yang Anda bahas tadi. Galatia Tertulis 3, di mana? Galatia 3 ayat 13. Tertulis di mana? Paulus mengutip ucapan 3 ayat 13. Saya Anda paham. telah menarasikan tadi itu. Saya paham. Di situ Saya jelas paham. tertulis Galatia Iya, 3 yang ayat saya 13. Yesus yang saya tanya, Paulus mengutip tulisan yang tertulis. Saya turun aja. Nggak sehat diskusinya, main mute. Percuma. Siapa juga yang mengharapkan Anda lama-lama di sini? Nggak ada yang lama-lama, nggak ada yang undang. Pertama, Anda nggak diundang. Terus Anda meminta turun, ya turun aja. Orang nggak, yang kayak begini orang kita nggak harap kok di sini. Turun aja nggak apa-apa. Emang kita rugi kalau lu turun. Ayo, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Jadi Bang Suma, Tuhan tidak sekali lagi bahwa Tuhan itu dijadikan dosa karena dosa kita. Jadi dia tidak berdosa. Nah ini yang kami percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, pertanyaan saya bukan itu, Bang. Itu kan doktrin gereja. Yang saya tanya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai harus menanggung dosa-dosa orang Roma? Bang Suma, tidak ada dosa di dalam Yesus. Karena dialah anak Allah, dia tidak kontaminasi dengan dosa. Tetapi dia ada di dunia yang berdosa, tapi dia tidak kontaminasi dengan dosa. Coba saya kasih pertanyaan satu aja banyak sama dia. Itu doktrin gereja, Pak. Yang saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai Yesus dikutuk Elohim? Itu loh, Pak. Silakan Bang Handi.
Bro, syarat untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib itu ya. Syarat dihukum mati terkutuk di tiang salib itu A. berdosa, B. tidak berdosa. Syaratnya apa, Bang? Silakan. Ya, berdosa. Apa? Berdosa. Aduh, berisik nih. Taruh jawab yang kencang. Syaratnya Berdosa. apa, Bang, dihukum mati? Berdosa. Berdosa. Itu harus syarat ya? Ya. Oke. Yesus punya dosa nggak? Tidak punya dosa. Tidak. Memenuhi. Kalau tidak, Yesus memenuhi syarat nggak dihukum mati? Tapi karena kehendak. Gunai tapi Bang Juma. Ini nggak benar nih, mulai tapi nih. Lanjut. Kehendak Bapa. Dia harus menanggung dosa. Di mana kehendak Bapa itu tertulis? Paulus pasti. Kehendak Bapa. Kenapa harus Paulus, Bang? Kenapa harus Paulus ketika Anda membantah firman Tuhan? Kenapa harus Paulus yang jadi tameng? Paulus ini apa? Posisinya dia nih Tuhan atau apa Paulus ini? Halo. Hai. Tar dulu Bang, ini bukan telepon, orang lagi ngomong halo. Oh. Silakan. Ya. Oh ya, jangan diturunin. Kali-kali dia berilmu, jangan langsung diturunin. Naikin lagi aja. Makanya ya Bang, makanya kami itu percaya kepada Yesus karena dia adalah utusan Tuhan yang datang menyelamatkan hidup kami. Jadi makanya kepintaran manusia adalah kebodohan di mata Tuhan. Makanya sehebat-hebat apapun orang, tetapi kalau menghadap Tuhan dia harus merendahkan diri. Nah, gitu. Itulah. Kalau Anda merendahkan diri kepada Tuhan, Anda sudah bisa menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Coba Anda sebagai Yesus Bang, tidak. boleh tidak Abang ini melihat Ulangan 21 ini, baca coba. Yang dikutuk di sini Yesus loh yang dikutuk di sini. Kalau ini Yesus berarti Yesus yang dikutuk. Kalau ini Yesus berarti Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa yang dilakukan Yesus secara pribadi, bukan dosa orang lain, maka apa yang Anda katakan itu hanya pepesan kosong. Kita harus berdata. Yang mendasari kemudian Yesus dikutuk itu apa? Harus dosa yang dia lakukan sendiri, bukan dosa orang. Jangan kita paksakan Yesus ini harus nanggung dosa orang. Jangan, karena tidak ada data yang mendukung kecuali doktrin dari Paulus. Ini data ini. Apabila seseorang berarti merujuk kepada orang yang melakukan itu sendiri, bukan orang lain. Anda yang melakukan Yesus nanggung itu enggak main. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia ini siapa? Dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati itu. Bukan dia menanggung dosa orang. Ayo Bang, kita jujur terhadap kebenaran. Makanya kami itu Bang Suma, kami percaya kepada Yesus. Sekali lagi, Yesus tidak ada dosa, dan kitalah yang berdosa Bang Suma. Sebenarnya kitalah yang harus menanggung salib itu. Maka ya Anda aja yang disalib. Berarti Anda yang disalib, bukan Yesus. Iya. Makanya Yesus menggantikan kita. Loh, kita yang percaya kenapa Yesus? Kenapa Anda memaksakan Yesus? Dalilnya nggak begitu. Dalilnya nggak begitu, Pak. Dalilnya yang dikutuk ini ya pelakunya, bukan orang lain. Di mana ada pelakunya yang lain, kemudian yang dikutuk yang lain juga? Mana dalilnya itu? Mana? Nah, itulah kasih Tuhan Bang Suma. Ngarang bebas. Kasih Tuhan yang mana? Tuhan mengapa? Dalilnya Pak. Pasti akan dihukum. Dalilnya, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Ini Tuhan yang mengatakan loh. Mana yang hebat, doktrin gereja atau firman Tuhan? Firman Tuhan.
Nah, iya, jelas. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu kata Tuhan. Berarti Tuhan mengatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sedangkan yang Anda lakukan di sini kebohongan. Anda membunuh orang yang benar demi orang yang berdosa. Sedangkan Tuhan mengatakan sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Jadi jangan hambur-hamburkan jangan Anda kemudian menyebarkan berita bohong. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Di dalam Keluaran 23 itu nggak boleh. Selamat siang semua. Ya, siang. Silakan. Tunjukkan kepada dunia Yesus memiliki dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Oke, baik. Ya, kalau Anda berbicara tentang Yesus, artinya harus Anda pahami dulu. Yesus itu apa dan siapa. Biar. Ya. Yang pertama, kapasitas kita sebagai seorang Kristen berhak menjelaskan ketika ada orang yang mempertanyakan. Makanya saya Pahami tanya. dulu ya. Ya, silakan, enggak usah. Nah, makanya saya jawab. Jelasin. Anda diam dulu. Dosa ya. apa? Ini kan saya mau jawab sekarang. Ya, silakan. Oke, baik. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun Nggak ada terhadap kesalahan orang ini. apapun. Nggak ada kesalahan apapun. Ya. Pilatus Izinkan malah saya lanjut. mengatakan orang Yahudi menyerahkan karena dengki. 2. Mereka menyerahkan karena kesaksian-kesaksian palsu. Ku bantu kau ya. 3. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. 4. Mereka kemudian menyerahkan karena dikhianati oleh Yudas. 5. Iblis merasuki Yudas. 6. Sudah 6. Sekarang giliran Anda menunjuk. Sabar. Sekarang giliran Anda. Sabar. Lu bertanya atau menjawab sih Juma? Sabar. Sekarang tunjukkan kepada saya dosa apa yang Makanya dilakukan oleh Yesus sampai dia kemudian dihukum mati. Silakan. Oke, baik. Ya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Oke, baik. Oke. Saya jawab. Ya, yang pertama, firman Tuhan melalui Pontius Pilatus mengatakan ia tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Berarti yang disalib bukan Yesus. Terus siapa? Orang yang dikutuk, yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Kamu bisa diskusi dengan saya apa enggak? Mampu enggak? Ya. Mampu enggak? Saya bertanya apa? Saya tanya apa samamu? Saya juga menjawab apa barusan? Kamu jawab Pilatus tidak menemukan dosa. Iya, saya jawab. Sedangkan saya tanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda justru membantu jawaban saya. Bahwa Yesus bukan dia yang disalib. Terus siapa Juma? Terus siapa yang disalib Juma? Yang disalib yang dikutuk. Mau tahu siapa yang dikutuk? Orangnya siapa? Ya, mewakili Mau tahu saudara yang Anda yang dikutuk? Islam. Orangnya siapa Juma? Kutanya dulu, Ya. mau tahu yang dikutuk? Diam kau, diam. Siapa orangnya Mau Juma? tahu yang dikutuk? Kutanya Yang sama lain mu. diam dulu lah, ya. Siapa orangnya Yang Juma? lain. Ya sabar, Yang kalau lain kau mau saya ajarin. Yang lain diam dulu lah ya. Yang lain diam dulu lah ya. Ya, tolong ya. Dia bertanya bahwasannya Yesus punya dosa apa sehingga Yesus itu disalib. Betul. Yang pertama, ya. Kenapa Ya. Yesus disalib? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Dosa melainkan untuk apa melayani. yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jangan pergi dari situ. Saya tadi sudah mengatakan apa? Firman Tuhan melalui mulutnya Pontius Siapa? Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan Ya apapun sudah. terhadap orang ini. Berarti bukan Yesus yang disalib. Ya. Udah. Yang Berarti dari bukan Islam yang Yesus bisa yang berdiskusi disalib. mana. Berarti bukan Yesus yang disalib. Kan saya bertanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Mana Yesus? yang dari Islam yang bisa berdiskusi mana. Bukan congor seperti ini mana. Tunjukkan. Saya tanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Hei, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa yang kau katakan? Pontius Pilatus tidak menemukan dosa. Oh, berarti bukan Yesus. Apa sih kau ini? Sebenarnya pertanyaan Bang Juma itu
diiyakan oleh dia, tapi dibantah ujungnya. Nah, itu dia. Nah, itu. Diiyain dulu, Apa dosa baru dikabulkan. Yesus? Pertanyaanmu Juma, yang cerdas kau bertanya. Apalagi Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kutunjukkan Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Ya, seseorang siapa yang orangnya? tidak bersalah. Siapa itu yang terkutuk ini? Siapa dibilang di situ? Siapa itu? Kutanya Kok sama nanya kamu, balik saya? lagi bertanya sama saya. Lah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk siapa yang membunuh menerima seseorang suap yang itu? tidak bersalah. Ini siapa yang terkutuk ini? Siapa yang menerima suap itu? Siapa yang menerima suap ini? Lah, kau yang membawa narasi kok nanya saya gimana? Siapa yang menerima suap? Iya, Yesus. baca semuanya siapa yang menerima suap di situ. Siapa yang menerima suap? Iya, siapa yang menerima suap di situ? Kan mulai ngaco kau. Nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa. Sekarang saudara Yunus, Anda diam. Saudara Yunus, menurut saudara, lu yang diam, kok siapa pernah yang apa? terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Itu siapa? Yudas. Siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib? Berdasarkan Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan. Siapa tadi yang dikutuk di Ulangan 27? Yang menerima suap siapa tadi? Itu Bang Zuma. Itu Bang Zuma, itu gambaran bahwa yang disalibkan itu gambaran kutuk. Iya, maksud saya kita berdata, jangan bawa iman dogma. Kita pakai data. Yang dikutuk oleh Elohim adalah Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap. Mana Yesusnya? Yesus tidak makan suap. Yesus kemudian tidak dikutuk. Yesus tidak ada dosa. Yesus seorang benar. Yesus seorang dikasihi. Yesus seorang yang tidak memiliki dosa. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang benar. Lalu mana kemudian alasan kita untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh? Mana? Bang Zuma, Yesus ini ada tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Itu doktrin, Bang. Itu doktrin. Sekarang kita ke data dulu, Bang. Ke data dulu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan menebus dosa, kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat? Bertobat. Kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat? Ampun paman. Harusnya nggak perlu kan? Cukup mengimani salib kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Macet. Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini, yang dikutuk oleh Elohim ini adalah oknum yang memakan suap, yang dikutuk. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang makan suap? Yudas. Kalau begitu siapa yang dikutuk? Yudas. Apa yang bisa membalikkan kemudian hukum Tuhan? Setan. Hanya setan yang bertugas untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Coba. Apa kerja setan setelahnya? Oh, yang mati di salib itu adalah nebus dosa kalian. Sembahlah dia. Menyembahlah kalian kepada dia. Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah. Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada. Makanya Matius 7:22-23 kalian diusir. Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim.
Ayo, ada nggak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Yang disembah oleh orang Kristen berdasarkan Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. 21 nomor 22 sampai 23 dalam kitab Ulangan. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada. Pilatus mengatakan tak ada. Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi mengatakan tak ada. Dia larikan, dia mutarbalikkan fakta. Dia tidak ada dosa. Lalu kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain. Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tak ada. Sekarang mari kita lihat di dalam Amsal. Amsal 18 nomor 21. Ini yang sering kemudian Amsal 21 nomor 18 ya, teman-teman. Iya. Orang yang benar, di situ dikatakan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lagi-lagi Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, bukan di kitab para penulis perjanjian baru. Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Daud menuliskan Amsal 21:18. Iya Bang, Salomo. Amsal 21:18. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa fasik? Yudas. Yudas. Di mana dia disebut fasik? Makan suap. Di mana Yudas disebut orang fasik? Ada yang tahu? Kita lah yang orang Amsal 17, 23. Bagus, pintar. Amsal 17 nomor 23. Yudas disebut fasik. Orang fasik menerima suap. Tuh. Amsal 17:23 orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18 orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti Yesus, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat dan siapa yang jujur? Yudas. Siapa yang jujur? Yesus. Di situ dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yudas. Orang fasiknya Yudas. Orang fasiknya Yudas. Pengkhianatnya Yudas. Yang dikutuk Yudas. Yang makan suap Yudas. Yang berkhianat Yudas. Apalagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim. Yudas dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Yesus orang yang dikasihi oleh Elohim. Yohanes 3 nomor 16. Tetapi ini semuanya dibolakkan, dibolak-balik sama siapa? Pasukan-pasukan iblis, Lucifer. Sehingga yang digantung adalah orang yang benar. Dibalik. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kan itu jelas. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membantah melawan perkataan yang maha tinggi dan membelokkan hukum. Hukumnya jelas. Yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Yang dikutuk adalah penerima suap. Yang dikutuk adalah orang fasik. Tapi dibolak-balik, yang dikutuk adalah orang benar.
Yang dikutuk adalah orang yang dikasihi. Yang dikutuk adalah orang yang jujur. Dibolak-balik. Sehingga apa yang terjadi? Yesus endingnya mengusir mereka. Matius 7, 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengajarkan orang ini sampai pada level makrifat? Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Ini data, Bu. Ini dalil. Jadi kami tidak akan membiarkan Yesus yang kami kasihi, Yesus yang kami cintai, yang kami imani sebagai rasul, yang datang kepada Bani Israel, kalian ajarkan sebagai manusia terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan kalian. Tidak akan kami biarkan. Kecuali kalian sudah menanggalkan semua istilah-istilah Islam, Al-Quran di dalam Bible. Kalau Yesus Anda mati terkutuk, silakan. Tapi selama masih menyerempet kepada Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, dan seterusnya, selama itu juga kita akan berdiskusi. Masya Allah. Allahu Akbar. Halo, selamat sore. Pak Adi, selamat sore. Pak Haji, selamat sore. Islam, Kristen. Kepada Bang Suma boleh? Ntar dulu. Nanti dulu, sabar. Dari mana? Kristen apa Muslim? Kalau mau jangan pindahin topik ya. Pak Adi, Kristen apa Muslim nih? Iya, Kristen apa Islam? Katolik. Oh, Katolik. Ini Pak Haji, selamat sore. Menjelang tahun baru. Kristen apa Muslim? Muslim, Pak, Muslim. Dimit dulu Bang ya. Silakan Pak Adi. Bang Suma kan mengklaim. Ya. Halo. Bang Ya, Suma silakan. kan mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Pertanyaan Bible, saya, iya. Pertanyaan saya, di mana mayat Yudas sampai sekarang? Kalau memang betul Yudas yang disalib, seharusnya mayatnya masih ada sampai sekarang. Seharusnya nggak ada itu yang namanya Kristen. Oh, Pak Pras. Gimana? Di mana? Bang Suma mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Ya. Nah, seharusnya mayatnya Yudas itu sampai sekarang masih ada. Alasannya? Nah, di mana itu mayatnya itu? Kalau memang ada, nggak ada yang namanya Kristen, saya jamin. Alasannya apa harus ada mayatnya Yudas? Nah, kan karena Yesus bangkit, makanya ada Kristen, gitu kan? Iya, karena bangkit itu adalah ajaran untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya ada Anda. Datanya di Bible jelas ada. Bahwa angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Antikristus ini harus keluar ke penjuru seluruh bumi untuk menyesatkan banyak orang. Itu antikristus. Seharusnya Bang Suma tahu dong mayatnya di mana. Untuk apa? Kan Bang Suma yang mengklaim itu. Yang Yudas yang disalib. Sekarang kalau bukan pun Yudas yang disalib, menurut saudara Yudas mati bunuh diri. Bisa tunjukkan kuburannya? Kalau Yudas yang mati bunuh diri itu adalah Yudas, bisa tunjukkan kuburannya? Mana? Alkitab bilang tahu, Bang. Saya bertanya. Bang Suma hanya meneruskan narasi Bang Suma ini. Iya, pertanyaan yang sama kan, berbicara mengenai kuburan. Sekarang juga saya tanya, kalau betul Yudas yang mati gantung diri, mana dalilnya? Mana kuburannya? Saya juga nggak tahu, nggak ada CCTV sama zaman berarti, itu. berarti posisi kita sama. Jawaban saya juga demikian adanya, nggak ada CCTV pada saat itu. Sekarang permasalahannya adalah data. Kita uji data. Nih, izinkan saya untuk membaca sebuah data kepada saudara. Apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Karena Kristen adalah orang yang muncul belakangan,
Islam juga adalah muncul belakangan. Kita jadikan sebagai data penguat argumentasi kita Bible. Kalau Anda mau Al-Quran pun saya akan berikan Al-Quran. Sekarang di data Bible Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka kemudian berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Di sini tidak ada Kristen, di sini tidak ada Islam. Pada saat kejadian mereka membuat perkumpulan, mereka khawatir tak ada Islam, tak ada Kristen. Apa yang harus kita lakukan, kata mereka? Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, orang akan semakin percaya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam besar bagi orang Yahudi. Imam besar ini pun berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak berdosa, berinsaf. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk bangsa kita. Imam kepala mengatakan, kalian itu belum bertaubat, kalian itu belum sadar. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Belum ada Kristen di sini, belum ada Islam juga di sini. Ini masih internal Yahudi. Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Apa kata imamnya? Lebih baik Yesus satu orang ini mati demi bangsa kita. Tidak ada dosa waris di sana. Lalu apa kata imam besar? Hal itu dikatakan kemudian oleh imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa, nah dengarkan bunyi nubuatnya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tidak ada dosa waris. Kesepakatan mereka membunuh Yesus. Imam kepala, lebih baik satu orang Yesus mati daripada bangsa kita hancur, dirampas oleh Roma. Lebih baik dia mati untuk bangsa kita. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Kenapa dia tidak tampil lagi? Karena mereka berniat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka imam kepala orang Farisi mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus adalah agar supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang melatar belakangi. Tidak ada dosa waris. Itu bohongan yang dibangun oleh gereja melalui surat Paulus. Tak ada orang-orang Yahudi yang bersepakat membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Apa yang terjadi? Apa respon Yesus? Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata kepada orang demi orang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus untuk dibunuh. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54.
Karena itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Dosa waris, paman. Bullshit. Nonsen, tahayul, itu tak ada. Juga itu berarti Yudas yang disalib. Itu tak ada. Dengar dulu bang. Jadi kesepakatan mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh orang Yahudi. Sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Muncul pengkhianat. Siapa yang dikhianati? Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus dikhianati? Apa tujuannya dikhianati? Supaya Yesus bisa dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Tuhan membiarkan itu terjadi? Tuhan rela kemudian hambanya yang suci ini dibunuh hanya untuk ketakutan bangsa Yahudi kepada Romawi? Tidaklah mungkin. Makanya Yesus diselamatkan. Yesus kami itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi. Yang disalib karena takut bangsa Romawi merampas bangsa mereka adalah Yudas Iskariot. Waktu berlanjut. Penyaliban sudah terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mulailah wartawan menulis untuk panen, mencari muka kepada penjajah Romawi. Menulislah kabar-kabar, Yesus adalah ini, Yesus mati disalib, Yesus bla 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 bla, Yesus. Tulisan-tulisan mereka kemudian dikanon, lolos 4 buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Buku-buku ini kemudian diberi label nama yang tadinya tidak diketahui oleh siapa namanya penulisnya. Dikasihlah, oh ini Yohanes, ini karangan Matius, ini karangan Lukas. Itu belakangan muncul. Ditambah lagi tulisan-tulisan yang tahun 100, Wahyu, oh semakin menguatkan. Ditambah lagi tulisan yang tahun 50-an, Paulus, 13 buku, semakin menguatkan. Sehingga muncul doktrin yang mati disalib adalah Tuhan kita yang datang dalam rupa manusia untuk dosa-dosa kita. Hei! Di mana penyaliban itu didasari oleh dosa-dosa? Tak ada. Yesus disalib dasarnya karena ekonomi, karena faktor politik. Kok jadinya ketika tiba di Roma, Yesus disalib latar belakangnya dosa? Latar belakang Yesus disalib, mau disalib sosial politik. Karena takut orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Karena Yesus berpengaruh kepada orang-orang, banyak orang bermujizat. Jadi pengikut Yesus mereka tidak lagi membayar pajak, tidak lagi membayar pajak kepada kaisar. Sehingga orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini kalau semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin berkurang yang membayar pajak kepada kaisar. Bahaya ini. Bangsa kita bisa dirampas, bangsa kita bisa diambil alih. Jangan. Kalau begitu apa ya solusinya? Kita bunuh Yesus supaya bangsa kita selamat dari penekanan Roma. Makanya orang Yahudi itu mati-matian. Pilatus, bunuh dia, bunuh. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun sama Yesus. Bagaimana caranya mau dibunuh? Pokoknya kami nggak mau tahu. Bunuh. Pokoknya bunuh. Apakah Tuhan mengizinkan hambanya yang suci dibunuh, dianiaya, dizolimi seperti itu? Tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin, Paman. Makanya Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bukan pergi berdasarkan apa yang ditulis di surah-surah Paulus. Mati, bangkit pada hari ketiga. Enggak, bukan begitu. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi.
bukan kitab perjanjian baru, tapi kitab terdahulu. Ada nggak kemudian Tuhan membunuh orang benar demi menghapus dosa orang-orang bersalah? Ada? Nggak ada. Itu muncul belakangan, di karang-karang belakangan, supaya Yesus yang tadinya dipersembahkan kepada Roma untuk dibunuh, demi supaya tidak ada orang percaya kepada dia, agar masyarakat Yahudi kembali membayar pajak ke Roma, supaya bangsa mereka nggak dirampas, diambil alih oleh peminjam. Tiba-tiba berubah menjadi mati untuk dosa-dosa manusia. Makanya tadi saudara Yunus dan lain-lainnya saya tanya, apa yang menyebabkan Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Apa yang dikatakan oleh saudara? Tak ada dosanya. Udah selesai. Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Yang dibunuh ini jelas adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dikutuk? Karena berkhianat. Karena makan suap. Kenapa makan suap? Karena ingin menyerahkan orang benar ini kepada Roma untuk dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas. Ada dalil? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi kalau 1 menit terakhir. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada saudara Kristen, "Hei saudaraku Kristen, ya paman, apa sebabnya Yesus disalib?" Orang Kristen mengatakan, karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa kita. Oh ya? Ya. Itu dapat dari mana? Oh, itu dari tulisan-tulisan yang muncul kemudian. Keadaan yang muncul kemudian di belakang hari. Oh ya? Mana? Pinjam Bibelmu, saya ingin baca. Ku bacalah Bibel kan. Pada saat sejenak sebelum Yesus disalibkan, ada kisruh. Orang-orang Yahudi ribut. Ributnya karena mereka iri melihat Yesus mampu bermujizat. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Mengkhawatirkan imam kepala mahkamah agama. Ini kalau dibiarkan bahaya. Bisa orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang imam besar angkat bicara, yaitu Kayafas. Yesus memang harus mati. Saya bernubuat, Yesus memang harus mati. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya ulang, mereka sepakat membunuh Yesus mulai hari itu. Apa yang melatar belakangi? Takut bangsanya dirampas oleh Roma. Ada karena dosa? Enehi merica ketumber jahe. Tak ada merica, tak ada jahe, tak ada. Yang ada cuman kopi campur masako. Tak ada itu. Tak ada alasan karena dosa waris, tak ada. Yesus sepakat untuk dibunuh. Yang melatar belakangi sosial politik. Karena orang-orang Yahudi hebat melihat Yesus. Wih, orang buta bisa melihat, Bung. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Bahaya ini kalau kita biarkan. Orang Roma akan datang merampas ini. Kenapa bisa? Orang-orang semakin percaya kepada dia, Bang. Kok begitu? Iya. Tante Maria sembuh. Lazarus bangkit. Si Peko bisa jalan lurus. Si Pico bisa melihat. Ini orang semakin banyak percaya. Tak ada lagi yang membayar kemudian ke kaisar. Kalau ini terjadi kita biarkan, bangsa kita dirampas. Percaya deh. Baik paman, kumpulkan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli orang Taurat. Duduk. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya ini kalau kita biarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Aku lihat sendiri, Bang. Yudas keluar dari kuburan, Bang. Kuburan-kuburan terbelah, Bang. Aku lihat air biasa menjadi anggur. Masa sih? Iya paman, percayalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kayafas berdiri. Kalian tidak insaf, kalian tidak mengerti. Ini memang harus terjadi. Apa itu paman? Tahun ini juga aku bernubuat sebagai imam kepala. Apa nubuatannya? Katakan cepat. Yesus memang harus mati. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa oleh Romawi. Semua orang serentak tepuk tangan. Oh, Yesus mati, harus mati. Apa yang harus kita lakukan? Di Pilatus kita harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Mereka kemudian sepakat melakukan tipuan. Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan,
mereka orang-orang Yahudi, kalangan imam kepala, kalangan mahkamah agama, kalangan semua yang ada. Sayangnya di situ tak ada pendeta. Sayangnya tak ada di situ orang Kristen. Sayangnya tak ada para pengajar-pengajar Yesus penebus dosa waris. Sayangnya nggak muncul. Berarti alasan itu nggak ada. Nanti dikarang-karang belakangan. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan Yesus. Apa kata Pilatus? Karena dengki. Om Pilatus, ya paman, bukan karena dosa waris mereka menyerahkan. Nehi, bukan. Bukan karena dosa manusia yang sudah masuk ke bumi. Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena dengki aja. Kenapa dengki? Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Kok bisa gitu? Karena Yesus hebat, Yesus bermukjizat, dia luar biasa, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa membuat mereka semuanya dengki kepada Yesus, di mana Yesus bagi mereka bukan siapa-siapa selain anak zina, anak haram. Lalu mana dosa waris? Dia mati untuk dosa waris. Mana? Di mana tertulis itu? Pada saat itu imam kepala kemudian sepakat. Apa sepakatnya? Hai teman-teman, ya paman, kumpul semua. Ketepak, bum. Duduk kemudian di pelataran bait suci mereka kemudian sepakat. Bacakah kalian Yesaya 53? Baca paman. Bacakah kalian Yesaya 9 nomor 6? Baca paman. Bacakah kalian Ulangan 18 nomor 8? Baca paman. Kalau begitu Anda baca, sekarang sudah tiba saatnya kita penggenapan. Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang punya urusan untuk mengurusi ini? Siapa yang menangkap? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang menggantung? Siapa yang menguburkan? Ayo, Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab kita. Sekarang kamu telepon Yesus. Telepon Yesus. Tredeng. Halo, selamat siang. Dengan siapa di sana? Siang, paman. Selamat siang. Siapa di sana? Saya Yesus. Saya Pilatus bersama teman-teman. Ada Imam Kayafas juga. Ya, ada apa? Maaf, saya lagi sibuk. Ini loh. Bukankah Tuhan yang bernubuat di Yesaya 53? Iya, betul. Tuhan yang mengatakan di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir. Ya betul. Kenapa? Sudah tiba saatnya paman. Oh ya. Tiangnya sudah ada belum? Kuburan saya sudah ada belum? Udah disiapin belum? Kain kafan saya sudah ada enggak? Sudah paman. Ya tunggu ya. Aku datang besok. Jam berapa rupanya kita melakukan eksekusinya nubuatan untuk menyelamatkan semua orang? Ya jam sekian paman. Ada rupanya cerita kayak begitu. Teu aya, indek nara, tidak ada. Dek gagah, tena. Tidak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Belakangan baru muncul. Kenapa Yesus mati? Karena sudah dinubuatkan. Di mana? Yesaya 53. Hei, kitabnya Yahudi itu. Yahudi pada saat ingin mengeksekusi Yesus tak ada karena nubuatan itu. Justru imam kepala mengatakan pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita semuanya binasa dirampas oleh orang-orang Roma. Dah selesai, ketuk palu, ketepak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, mereka benci, mereka berkhianat, bersekongkol membunuh utusan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengasih kepada hambanya yang suci, Yesus anak Maria diangkat ke langit. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang ingin kalian dustakan? Dalil. Ada. Kalian keteteran ketika ditanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Memang ada ya bang di Alkitab Yesus diangkat ke langit? Ada. Bukan? Ada. Cuman melalui makar tipu daya dulu. Apa tipu dayanya?
Markus 16:12. Yesus muncul dalam rupa yang lain kepada 2 orang. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau yang muncul itu Yesus dalam rupa lain? Yesus datang rupanya, Markus, ya paman, ini aku Yesus loh, tapi muka yang lain. Oh catat. Mana ada kayak gitu? Mana ada kayak gitu? Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, lalu Anda pikirkan kemudian, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari mana? Coba. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana murid Paulus ini tahu kalau itu adalah Yesus? Mana tahu orang yang diserupakan dengan Yesus? Dari mana? Ada Kristen di dunia ini bisa menjawab? Dari mana murid Paulus ini yang bernama Markus ini tahu? Yesus kemudian menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang itu ketika keduanya sedang berjalan menuju keluar kota. Dari mana penulis wartawan ini tahu kalau itu Yesus? Sementara Markus bertemu dengan Yesus asli aja kagak. Dari mana? Oke, sekira begitu sementara. Di sini azan, saya ibadah dulu 10 sampai 15 menit kita kembali. Silakan. Terima kasih sahabat-sahabat. Oke, baik, terima kasih. Tapi belum ada bukti, hanya bukti data. Bang Adi sama Pak Yunus. Ya, ini beberapa. Sudah. Terima kasih, tolong, terima kasih. Dengar dulu tanggapannya, kesimpulannya. Berdasarkan data yang dipergunakan sebagai landasan berargumentasi, mulai dari ulangan 21, ulangan 27, Amsal 21:18, Galatia 3 nomor 13. Menurut Anda semuanya, berdasarkan data, siapakah yang memenuhi syarat mati terkutuk di tiang salib menebus dosa? Saya ulang kembali. Berdasarkan ulangan 21, 27, Galatia 3:13, Amsal 21:18. Siapakah yang memenuhi syarat dihukum mati, terkutuk di tiang salib, menebus dosa? Siapa? Yudas, tapi kan belum tentu Yudas katanya. Terima kasih Yudas. Sudah cukup. Pak Yunus, siapa Pak Yunus? Yang itu gambaran bahwa tinggal disebut Pak Yunus, jangan panjang. Saya ulang, Pak Yunus tinggal menyebut Pak Yunus, tolong Anda hanya menyebut nama. Ya, menyebut nama saja, dengarkan. Pak Adi udah jawab. Saya ulang ke Pak Yunus, sekali lagi ke Pak Yunus. Berdasarkan ulangan 21, 27, Galatia 3:13, Amsal 21:18. Siapakah yang memenuhi syarat mati terkutuk di tiang salib menebus dosa? A. Yesus, B. Yudas. Pak Yunus silakan. Adi udah jawab Yudas. Pak Yunus silakan. Susah kali ngomong Yudas. Silakan Pak Yunus. Tapi kan belum tentu Yudas yang disalib. Anda kan udah menjawab. Anda udah menjawab. Sebentar dulu Pak Adi. Anda udah menjawab. Nah nanti jawaban Anda itu alasannya apa? Nah sebentar dulu. Diskusi ya begitu. Edukasi penonton, jangan provokasi penonton, supaya jelas gitu arahnya mau kemana diskusi ini gitu loh. Carilah pendengar yang baik. Saya pendengar yang baik loh tadi. Gitu ya. Baik. Oke. Ya sebentar ya Bang Adi ya. Pak Yunus dulu. Siapa yang memenuhi syarat Pak Yunus berdasarkan data tadi? Jadi begini Bang, Pak siapa ini tadi? Handi Selebes Bang, siapa yang memenuhi syarat? Yudas atau Yesus Bang? Pak Handi. Jadi begini Pak Handi, semua manusia. Saya nggak nanya itu loh. Jadi Yudas ini adalah salah satu manusia yang berdosa. Dan kita pun adalah orang yang berdosa. Saya nggak bawa-bawa Anda loh. Kita tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Wah ini acara gereja ini Pak yang Anda maksud ini.
Mbak, ini bukan gereja, Pak acara Yunus. gereja, Pak. Memang inilah yang dikatakan bahwa Iya, manusia saya kan dengan cuma segala nanya, Pak baik Yunus. kebaikannya, Pak Yunus. dia tidak akan masuk. Pak Yunus, bisa nggak Anda memilih dulu namanya siapa? Apa saya ulang lagi, Pak Yunus? Kurang jelas ya? Nah, saya ulang. Saya ulang ya. Begini, Pak. Diingat dulu, saya ulang. Oke, siap. Diingat dulu, saya ulang ya. Kan dari tadi Pak Yunus di sini mau 2 jam loh. Bang Yuma udah memberikan beberapa data. Sebagian Anda iyakan. Cuman endingnya ini, apakah Anda mengikuti alur atau tetap dalam prinsip awal dengan sesuai iman? Berdasarkan ulangan 21, 27, Galatia 3:13, Amsal 21:18. Siapakah yang memenuhi syarat mati terkutuk di tiang salib menebus dosa? A. Yesus, B. Yudas. Dipilih dulu, Pak. A. Yesus, B. Yudas. Silakan. Ayo silakan Pak Yus. Jangan dijawab pakai ala-ala khutbah gereja, Pak. Ini area publik loh. Silakan Pak Yunus. Pak Yunus. Ya. Tadi ada yang Aldi ini ya Bang Dalbo. Aldi jujur Yudas katanya. Tapi Yudas masih bertanya gitu loh. Nah, Aldi ini seorang Kristen yang sudah terbuka pikirannya. Karena apa? Menurut data yang ada, dan saya rasa semua baik Islam maupun Kristen tidak akan pernah memberikan gelar kepada Yesus. Gelarnya Yudas dipindahkan kepada gelarnya Yesus. Atau kelakuan Yudas dipindahkan kepada Yesua Amasya. Nggak mungkin. Yesua Amasya itu orang jujur, orang soleh, dikaruniai oleh Tuhan, doanya diterima, orang baik, utusan Tuhan, disayangi Tuhan. Jadi Yesua Amasya tidak masuk kriteria disalib terkutuk menebus dosa. Kalau pakai akal sehat, yang masuk kriteria ini adalah Yudas. Gitu loh. Nah, tadi Bang Juma agak bagus banget itu loh penekanannya. Kenapa kalian membalikkan fakta? Siapa biangnya gitu loh. Kenapa kalian sangat membenci sekali Yesus, menumpahkan segala gelar-gelar Yudas kepada Yesus, kemudian Anda iman itu menebus dosa. Gitu loh. Silakan Pak Yunus dijawab. Yudas memenuhi syarat atau Yesus yang memenuhi syarat mati terkutuk, Pak? Silakan. Yesus ini tidak ada dosa, dijadikan dosa untuk menebus. Jadi Yesus ini adalah satu rentetan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapak mau percaya atau tidak, Yesus adalah bagian rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di kayu salib. Pak Yunus, yang adalah siapa menurut Pak Yunus, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Yudas, B. Yesus. Yesus yang mati terkutuk di kayu salib karena dosa manusia. Ada sebab, karena apa? Karena dosa manusia. Oke. Syarat untuk mati terkutuk itu Pak, A. berdosa, B. tidak berdosa. Ya berdosa. Oke, berarti Yesus punya dosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Nah, gimana sih? Kok kembali balik Pak akalnya Pak? Saya ulang ya. Syarat mati terkutuk itu A. berdosa, B. tidak berdosa Pak. Jawab. Ada sebabnya Pak. Yesus jangan dilesetkan Bapak. Syarat, dengerin pertanyaannya Pak. Syarat mati terkutuk di tiang salib itu A. berdosa, B. tidak berdosa. Ya berdosa dia. Berdosa. Baik, cukup Pak. Cukup. Apakah Yesus punya dosa? A. punya, B. tidak. Tidak ada dosa. Tidak. Tidak ada dosa. Boleh nggak mengutuk mati terkutuk orang di tiang salib yang tidak berdosa? Boleh atau tidak? Ya itulah Bang, karena Yesus. Nah ini dia nih Bang. Maaf pendeta, akal Anda mati dengan iman Pak. Akal Anda dimatiin dengan iman. Tapi saya tidak.
Akal Anda mati, Pak. Saya benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Berisik ini, yang izin berisik. Dia datang menanggung dosa saya. Begitu. Dosa manusia. Jadi sebenarnya kitalah yang disalibkan, tetapi karena dia datang dari sorga, menebus dosa kita, supaya kita diselamatkan. Oke, saya ikutin arahnya. Dosa apa saja yang ditebus oleh Yesus, Pak? Halo? Dosa apa saja yang ditebus, Pak? Dosa manusia. Dia termasuk dosa apa? Perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Oke, baik. Apakah Pak Yunus hari ini punya dosa? Ya mungkin dosa karena salah berpikir, salah bertindak. Bang, kan dosa Anda udah ditebus Yesus, betul? Iya, iya. Oke, apakah Pak Yunus punya dosa hari ini? Ya itu pikiran, ya mungkin saya kena lagi kan? salah. Kena lagi. Macet lagi kan jawabannya. Mestinya konsisten dong Pak Yunus bilang, dosa saya sudah ditebus Yesus, hari ini saya nggak punya dosa. Begitu dong. Ya, harus kuat Pak, semangat. Iya. Apakah semua Kristen yang percaya Yesus mati di tiang salib itu tidak punya dosa, Pak? Bagaimana Bapak? Apakah semua Kristen yang percaya Yesus mati di tiang salib dosanya ditebus oleh Yesus? Iya, betul. Oke, baik. Jadi semua Kristen di muka bumi ini percaya Yesus disalib tidak punya dosa orang Kristen ya, Pak ya? Bukan tidak punya dosa. Manusia katanya udah ditebus, Pak. Kamu udah ditebus? Jadi itulah bagian rencana Tuhan. Ngaco lagi kan, rencana lagi. Bapak ini kalau ngomong itu konsisten, Pak. Jangan balelo gitu loh, Pak. Konsisten ngomongnya, ngomong dong. Seluruh orang Kristen yang percaya Yesus mati di tiang salib tidak punya dosa. Sebentar, Pak. Manusia. Bukan saya tidak percaya, Pak. Saya jangan masukin saya nggak percaya. Nah, jadi Alkitab katakan semua manusia. Berarti semua manusia di muka bumi ini. Karena jadi menurut ya udah ikuti lagi. Jadi menurut Anda semua manusia di muka bumi ini tidak punya dosa ya, Pak? Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Makanya dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Oke. Jadi apakah semua dosa manusia sudah ditebus oleh Yesus? Ya, Yesus telah mengerjakannya di kayu salib. Oke, apakah Pak Yunus punya dosa hari ini? Ada mungkin. Kan sudah ditebus, Pak. Iya. Karena macet. manusia tidak pernah salah. Macet kan? Anda macet lagi di sini, udah ditebus masih punya. Gimana sih Bapak ini? Saya kan orang tidak sempurna sama ya, dengan. Berarti belum ditebus semua, Pak. Gimana? Ketawa kan jadinya, Pak. Jangan tertawakan argumentasi sendiri loh, Pak. Gimana Bapak ini? Ya, kita kan bicara santai, Bapak. Iya benar, Pak. Setuju, Pak. Bicara santai supaya Bapak juga paham bahwa mengenal kita belajar tentang Yesus ini, pribadi Yesus ini. Jadi Yesus ada mendengar percakapan kita. Pak, kalau berbicara itu Pak terstruktur dan komitmen dan konsisten, jangan balelo. Anda tadi mengatakan saya ini mengikuti alur berpikir Anda. Dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus, tapi hari ini Anda masih punya dosa. Gimana ceritanya, Pak? Kalau kita bertanya ada Bapak, boleh? Ya silakan. Kalau Bapak mati hari ini, apakah Bapak masuk surga hari ini? Insya Allah. Oh, puji Tuhan. Semua. Kenapa ketawa Pak? Saya belum jawab. Iya. Bapak bertanya tapi Anda ketawa, gimana sih Pak? Nggak menghormati orang. Kita senang kalau kita sama-sama masuk surga. Begitu Pak. Anda bertanya, saya baru insya Allah, Anda udah tertawa, Pak. Gimana sih, Pak? Karena kita senang. Saya nggak pernah menertawain Bapak loh. Karena firman bilang begini, Tuhan tidak izinkan satu orang pun binasa,
Jadi Tuhan itu datang menyelamatkan. Ini Bapak ini pakai ala gereja, Pak. Ini area publik loh. Ya Bapak, begini, Begini aja deh Pak ya, Pak. Saya ingin tanya Anda, to the point. Ini pertanyaan anak sekolah SD pulang sekolah nangis-nangis, dicengin sama temennya. Anggaplah anak Anda pulang sekolah, Pak. Anak Anda nanya kepada Anda, sebutlah namanya David. Papi Ruben, iya anak David. David mau bertanya, Paman, ayah, apa itu pertanyaanmu nak David? David bertanya kepada Ruben, Tuhan kita berapa, Pak Ruben? Coba dijawab pertanyaannya David, anak kecil Pak. Ya Tuhan kita satu. Ya, oke. David lagi bertanya, kalau yang satu namanya siapa Bapak? Jawabannya apa? Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Yesus. David lagi bertanya, apakah Tuhan kita manusia Pak Ruben? Jawab Pak Ruben. Tuhan Yesus, kita Tuhan Yesus yang datang jadi rupa manusia. Diulang lagi. Ini anak kecil loh nanya, jangan dibegoin anak kecil. Anak kecil tapi umur 7 tahun loh. Apakah Yesus itu manusia Pak Ruben? Jawab. Yesus menginkarnasi jadi manusia. Anak kecil loh Pak, ini anak kecil Pak. Jangan dibegoin anak kecil. Kasih jawaban to the point. Diulang ya anak kecil nih. Jangan dipanjangin kalau anak kecil. Nah, Ruben bertanya, umur 7 tahun. Apakah Tuhan kita manusia? Jawab. Tuhan kita bukan manusia. Oke. David bertanya, apakah Yesus manusia? Jawab. Yesus datang rupa manusia. Berarti Yesus manusia ya Paman? Aduh, katanya. Nah, ini anak kecil, Anda jangan bego-begoin Pak. Anak kecil aja Anda begoin. Jadi begini Pak Haji. Ya begini lagi. Pak Haji, ya kita belajar firman. Itu nggak bisa dijangkau oleh anak kecil Pak. Yang kayak gitu anak kecil nggak menjangkau itu Pak. Anak kecil itu dikasih bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti Pak. Oh, gitu loh. Anak kecil bertanya Pak, apakah Yesus itu manusia? Dijawab Pak. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan anak kecil kok. Lama-lama kalau anak kecil begini Pak, anak kecil nanti ngumpul 10 orang, Anda dilempar permen loh. Anak kecil bertanya, apakah Yesus itu manusia Paman? Manusia bukan manusia. Jawab. Anak kecil ini harus dengar dulu orang tua bercerita. Iya, pertanyaan anak kecil apa Pak? Mau ndak diajar? Pertanyaan anak kecil apa Pak? Mau ndak anak kecil diajar? Ya coba, pertanyaan anak kecil tadi apa Pak? Anak kecil yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan. Apa sih? Tuhan siapa Bapak? Paman siapa nama Tuhan? Dengerin. Jadi Tuhan anak kecil bertanya, siapa nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Paman? Siapa nama Tuhan itu Paman? Silakan Paman. Lama-lama ini Pak Yunus di demo sama bocah ini. Bocah nanya apa, dia jawab apa. Ini bocah-bocah ngumpul Pak, sore-sore nggak jadi main bola Pak. Nanti apa di demo sama anak kecil. Ini kok orang tua bego-begoin anak kecil. Ditanya apa jawab apa gitu loh. Gimana Bapak ini? Anak kecil terlalu pintar ini. Anak kecil nanya Pak, siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta Pak? Siapa nama Tuhan itu Pak? Tuhan Yesus. Yakin Pak? Iya. Oke. Anak kecil bertanya, di mana Yesus pernah berkata, aku yang menciptakan alam semesta? Anak kecil minta data, bagaimana Pak? Ya karena waktu penciptaan Tuhan Yesus adalah firman, dia yang menjadikan segala sesuatu, makanya terjadilah. Kalau anak kecil mau
Aduh, Bapak, saya nggak bisa ngebayangin, Pak. Anak Anda jangan dibego-begoin di rumah, Pak. Anak kecil kok dibego-begoin, Pak. Susah kali jujur Bapak ini. Anak kecil nanya aja dibego-begoin. Dari mana Yesus yang menciptakan alam semesta? Orang Yesus sendiri ada setelah alam semesta ini ada kok. Emang lu pikir Yesus dilahirkan di luar angkasa, di luar alam semesta ini? Yesus itu ada di muka bumi setelah alam semesta ada. Melalui Bunda Maria, gimana caranya dia yang menciptakan, dia sendiri baru nongol kok. Bapak ini kok. Aduh, susah kali orang kayak gini teman-teman. Tapi oke Pak, kita maklumi ilmu Anda bagaimana, yaitu iman Anda majukan. Bang Juma diskusi berdasarkan data, masuk akal, mudah dicerna. Ya Anda datang pakai iman. Artinya apa? Ya akal Anda itu ya bertentangan dengan iman Anda. Ya udah Pak Yunus, saya hormati loh Anda ini di sini. Jadi begini Pak Handi, saya bersyukur ada masuk di ruang ini, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan semua lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini akan jadi genapi bagi kita semua. Saya bersyukur punya teman Bang Zuma yang luar biasa eksisnya, tetapi tapi semua yang dikupas tentang Alkitab, tapi tidak percaya kepada Alkitab. Bang Zuma. Jadi luar biasa Bang Zuma. Menurut Pak Ruben, Yesus itu punya ibu namanya siapa, Bu? Yang ibu melahirkan Yesus itu namanya siapa Pak Ruben? Maria. Tuhannya Maria, apakah Tuhannya Maria dengan Tuhannya Pak Ruben sama? Ya, sama. Siapa nama Tuhannya Pak Ruben? Tuhan Allah, Tuhan Bapa di surga. Bukan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Tuhannya Maria siapa, Pak? Tuhannya Maria. Iya. Bapa. Bukan Yesus. Bapa. Jadi beda dong, Tuhannya Maria. Dengar, beda dong, Tuhannya Maria Bapa, Tuhan Anda Yesus. Kok beda Tuhan sama Maria? Sama. Tuhannya Maria siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Enggak. Dengarin Pak ya. Tuhan Anda siapa? Sebut satu nama Pak. Hah? Tuhan Anda siapa? Bapa. Bukan Yesus ya? Tuhan Yesus. Tuhannya Maria siapa Pak? Bapa. Bukan Yesus. Tuhan Yesus juga. Jadi karena Yesus ini ya udah cukup Pak. Jadi Tuhannya dengerin. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu. Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku. Iya, dia harus hormati anak karena anak ini anak Allah. Waktu dia datang, Roh Kudus yang menaungi dia bahwa kamu adalah hamba. Iya, udah cukup. Engkau mengandung anak, yaitu anak Allah. Iya, udah Pak. Jadi Maria itu Tuhannya adalah anaknya sendiri, Pak. Kan gitu, Pak. Diakui aja, Pak. Masuk akal nggak, Pak, kalau ada ibu melahirkan Tuhan? Masuk akal nggak Pak? Itulah luar biasanya Tuhan. Luar biasa akal-akalannya ya Pak ya. Tuhan memakai Maria untuk melahirkan Tuhan. Iya. Yesus ada di dunia. Tuhan melahirkan Tuhan. Maria dipakai melahirkan Tuhan. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Hebat Bapak ini ya. Ini kalau dijadikan judul sinetron lagu Pak, anakku adalah Tuhanku Pak. Ketawa Bapak ini. Kira-kira ini lucu apa serius ini Pak? Kalau anakku adalah Tuhanku. Jadi lucu nggak Pak? Maria saja hormati anaknya. Ya pastilah anaknya, bukan dihormati, disayang Pak. Iya, dia hormati, dia adalah anak iyalah Allah. Disayang lah gitu loh. Iya. Hebat Bapak ini. Hebat Pak ya. Mana sih Pak lebih tua Maria daripada Yesus Pak?
Tuhan lebih tua. Oh, anak lebih tua daripada ibu? Iya, dia Buset dah Pak. Baru gue ketawa nih Pak. Maaf ya. Anak lebih tua daripada ibu. Iya. Gimana ceritanya? Inilah kalau kita menghadap Tuhan dengan logika. Itu logika apa lu gila Pak? Kita tidak akan mengerti akan pikiran Tuhan. Apakah kita dapat mengerti kita ada dalam kandungan? Tidak, manusia tidak mengerti. Makanya kenapa lari ke sono Pak? Yang dikandung Maria itu Tuhan ya Pak ya? Iya. Makanya dia, kalau kita baca di perkataan Maria, akulah hamba Tuhan, hanya taat. Engkau sudah dinaungi oleh Roh Kudus. Terus yang menciptakan Maria siapa menurut Bapak? Menciptakan Maria? Tuhan, tangan Tuhan lah yang membentuk. Siapa Tuhan itu? Bapa. Bukan Yesus. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh berarti Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya? Yesus ya. Semua. Yesus menciptakan ibunya. Ada aja nih Bapak ini Bapak hati-hati nanti di demo anak kecil Pak. Kalau begini caranya Pak. Saya nggak tanggung jawab ya kalau di demo anak kecil Pak. Nggak apa-apa karena anak kecil harus dengar firman Tuhan. Bahwa kita harus terima firman. Anak kecil harus dengar bahwa ya anak menciptakan ibu gitu ya. Kok ketawa? Bagaimana Pak Hadi? Jadi anak kecil harus tahu bahwa anakku adalah Tuhanku, anakku yang menciptakan aku gitu ya. Maria sadar bahwa dia adalah anak Allah, dia harus taat. Dia hamba Tuhan, dia harus taat. Maria ini hambanya Yesus atau Maria ini ibunya Yesus? Yang mana yang benar Pak? Maria ibunya Yesus, tapi dia hamba Tuhan. Enggak, saya ingat Pak. Maria ini anaknya namanya Yesus atau Maria hambanya Yesus? Hamba. Kita di mata Tuhan ini hamba. Jadi Yesus memperhamba ibunya. Karena Maria ini adalah dia sama seperti kita. Jadi kalau Maria memanggil anaknya, Tuhanku, anakku, gitu ya, hamba mau ketemu sama Tuhanku, anakku hari ini. Di manakah engkau anakku, Tuhanku, hamba memohon, begitu ya? Kenapa ketawa? Inilah ini 2 Petrus 3 akan datang pengejek-pengejek. Ya inilah pengejek-pengejek ini. Seperti itu. Mereka tidak akan percaya kepada firman. Yang ngejek siapa Pak? Ya ini kita yang belajar. Ada yang ketawa loh. Tidak percaya. Ada yang ketawa loh sendiri. Kita belajar firman ini dengan sukacita. Begitu, Firman itu apa? Firman itu apa sih Pak? Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan siapa? Tuhan Bapa di sorga. Oke. Sebenarnya Tuhan Anda berapa sih Pak? Satu. Yang mana? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana Pak? 3 pribadi di dalam satu. Pribadi mana yang Tuhan Pak? Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu. Bapak Tuhan nggak Pak? Ya. Yesus Tuhan nggak Pak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan nggak? Dialah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dia. Makanya kami berdoa begini. Makanya kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Nah, inilah
Yesus ini yang bisa menjawab doa kita. Bapak dan Yesus, Pak Ruben, Bapak dan Yesus itu, Bapak sama dengan Yesus sama atau beda, Pak? Satu. Sama. Saya nggak satu. Saya nanya sama atau beda. Lo kok ketawa? Bapak dengan Yesus itu sama atau berbeda? Sama. Satu. Sama. Yakin sama, Pak? Ya. Yakin, Pak, ya? Kalau Bapak itu di surga itu bentuknya roh atau ada tubuhnya, Pak? Bapak roh. Roh. Kalau Yesus itu ada tubuhnya nggak, Pak? Yesus datang di dunia ada bentuk tubuh. Oke. Sama nggak tuh, Pak? Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Sama nggak tuh, Pak? Satu punya tuh. Dengerin dulu. Dia Iya. naik duduk di atas. Buset dah. Duduk di atas bersam. Ya itulah. Yesus naik ke surga itu pakai tubuh atau tidak, Pak? Dia tubuhnya sudah diubahkan. Siapa yang ubah? Diubah menjadi apa, Pak? Hah? Diubah Jadi menjadi tubuh apa? kemuliaan. Hah? Jadi tubuh kemuliaan. Oke. Di surga itu tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa, Pak? Hah? Tubuh kemuliaan Yesus itu jenis kelaminnya apa, Pak? Jenis kelamin Yesus. Laki atau perempuan, Pak? Lo kok Jadi ketawa? begini, Yesus tidak berkelamin. Waduh. Di Allah tidak berkelamin. Makanya Yesus saya tanya, Yesus. Begitu. Yesus di bumi laki-laki, Pak. Ya. Oke, sampai di surga itu masih laki-laki atau udah berubah? Dia jadi anak. Saya nggak nanya dia jadi ibu apa jadi bapak jadi anak. Yesus di bumi laki-laki. Nah, naik ke surga, apakah dia masih laki-laki atau udah berubah? Silakan. Tapi Alkitab bilang dia bukan laki-laki tapi dia anak. Anak siapa? Anak Allah. Anak Allah ini laki-laki atau perempuan? Laki. Udah, Pak mending tidur dulu, Pak, udah sore. Oh iya. Oke, terima kasih. Kita sudah bersama-sama. Aduh, luar biasa, Pak. Luar biasa. Pandal lagi. Kita semua diberi baru selesai oleh Tuhan. Mana? Supaya kita Dia sudah mau turun sudah. tentang Tuhan. Saya terus berdoa buat teman-teman diberkati Tuhan. Ya, mungkin ada kesalahan, kekurangan dari saya lewat Bang Handi. Ini saya mohon maaf. Pak Ruben nggak punya kekurangan, tapi kekurangan Anda adalah kelebihan Anda yang tertawa terus. Itu, Pak, kelebihan Anda. Makanya kita di hadapan Tuhan ini orang bodoh. Kita tidak pintar. Kita orang yang bodoh. Makanya sekalipun kepintaran manusia ini seperti kain kotor di mata Allah. Begitu. Pak Ruben, Bapak pendeta ya, Pak ya? Ya. Pendeta ya, Pak? Iya. Masya Allah. Saya lihat jasnya baru, dasi baru, Pak, itu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semua. Tuhan Yesus sayang semua, termasuk Bang Suma, Pak Handi. Tuhan Yesus sayang. Terima kasih, Pak. Tuhannya Yesus. Terima kasih, Pak Ruben. Tuhannya Yesus memberkati Anda. Dia ketawa lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Bang Andik dia. Saya sapa dulu yang baru masuk, Gu. Apa ini? Gu Masako. Ini. Masako? Gu Masak. Halo. Gue masak. Ya.
Oh iya ya. Gua masak ini mau masuk, kemarin dia janji dia mau mencari SK pemecatan Tuhan. Udah dapat SK-nya. Gua masak. Hah? SK pengangkatan Tuhan apa pemecatan Tuhan kemarin SK-nya? SK-nya kan di dalam dirinya. Pemecatan, karena di sana ada pejabat surga. Nah itu. Nah. Apa kalian tanya? Kenapa kalian nggak pernah pintar-pintar? Balik dia tanya. Profesor gua masak. Apa kabar? Sehat. Sehat. Sekarang bagaimana ini SK pejabat surga itu bagaimana? Udah tersusun rapi? Ya mereka sama mereka lah, mana sama kita itu. Buktinya mereka adalah dapat SK, mereka sudah menjabat. Itu dulu Yesus diturunkan ke bumi, dipecat menjadi Tuhan atau diangkat menjadi Tuhan? Bukan dipecat, diutus. Kecil suaranya. Diutus. Halo. Siapa yang utus? Bapaknya, Yahweh. Oh Yahweh. Yang Tuhan yang mana? Semua mereka Tuhan kami, majikan kami. Oh, semua mereka Tuhan. Semua mereka majikan kami. Pangkat tertinggi Tuhan, siapa yang pangkat tertinggi? Tuhan tertinggi Yahweh. Tuhan tertinggi Yahweh. Yesus Tuhan keberapa? Tuhan kedua. Tuhan kedua. Tuhan ketiga siapa? Para malaikat. Para malaikat. Banyak kali Tuhan ya. Ya semua pejabat surga pasti Tuhan. Tuhan artinya maha suci, bertahta maha tinggi, maha ajaib. Siapa yang memegang keputusan? Bapa lah, Bapa Yahweh, Sang Maha Pencipta. Hebat gue masak, profesor gue masak hebat ini. Salut. Ya, dengarkan dulu analogi saya ini ya. Ya, silakan. Ya, pernah dengar Sisingamangaraja, pahlawan Tanah Batak? Nggak usah menjelaskan sejarah begitulah. Nah, karena ini analoginya dari situ, logikanya dari situ. Oh iya. Dengarkan ya. Sisingamangaraja, dia raja tertinggi di Tanah Batak karena dia. Suaranya bisa digedein dikit nggak? Beda sama kemarin, ini kok kecil suaranya. Ya. Ya. Gini, gimana? Ya boleh. Sisingamangaraja menjadi raja tertinggi di Tanah Batak, membawahi para raja karena dia adalah yang tersakti di antara para yang sakti. Nah, baru kita bawa ini dalam logika surga, ya kan? Yahweh menjadi raja tertinggi di semesta karena Yahweh lah yang tersakti di semesta. Ya kan? Nah, udah. Sekarang kita bagaimana bahasa Alkitabnya? Yahweh menjadi Tuhan tertinggi karena dia adalah yang termahasakti atau yang terallah. Nah, Allah artinya maha sakti. Bisa bayangkan? Terbayang-bayang di mataku. Bilanglah, nggak sanggup. Sudah, lanjut. Terus terbayang-bayang sudah ini. Dah. Ya. Jadi kalau kenapa Yahweh mampu mencipta? Karena dia termaha sakti. Ya, dia termaha ajaib. Di antara yang maha ajaib. Terusin dulu ya, aku telepon. Ya. Nah, jadi gitu dia. Jadi Allah atau Theos atau Elohim atau God atau dewa artinya sama dengan maha ajaib. Jadi gini. Yahweh, kenapa dia bisa mencipta? Karena dia maha ajaib dia. Memiliki kapasitas yang maha ajaib. Karena dia paling maha ajaib, mengantarkan dia menjadi Tuhan tertinggi atau raja tertinggi di semesta. Karena Tuhan itu artikan raja. Raja surga. Tuhan artinya raja surga. Udah? Nah, oke. Kalau Raja Dandut masuk nggak?
ini jangan dulu lari otakmu. Kan gini, Raja Dangdut wilayahnya kedangdutan, makanya dia disebut Raja Dangdut. Berarti kekuasaannya di dalam kedangdutan kan gitu. Jadi Yahweh Raja semesta, ya kan? Raja tertinggi ya, raja tertinggi, artinya membawahi para raja. Atau bahasa Bibelnya Yahweh Tuhan tertinggi membawahi para Tuhan. Karena Aku masak, buku masak, Bu masak. ya, Sudah berapa lama meninggalkan sumber waras? keluarkan dulu Bang Zuma itu sama aku, kayaknya Iya, itu yang nanti aku sabar. Saya bertanya, sudah berapa lama keluar dari sumber waras? Gak pernah masuk masalahnya. Kayak mana aku mau keluar gak pernah masuk? Saya sih, kan kamu tukang masak kau. Jadi gini, makanya kita heran. Apalagi gini. Bagaimana Allah SWT dianggap sebagai sang pencipta, padahal dia nggak termasuk Allah, nggak termasuk Elohim, nggak termasuk Theos, nggak termasuk God, nggak termasuk Jangan Dewa, bawa nggak Allah, termasuk Allah Ajaib. kami nggak kenal siapa Allah itu. Allah itu Allah, Dewa Molok, Theos. Enggak, Theos makanya itu Dewa Molok. bagaimana mungkin, coba jelaskan logikanya, bagaimana mungkin Allah SWT mencipta semesta, coba jelaskan dulu ke saya. Jangan dulu ke situ. Kami nggak kenal Allah. Allah itu dewa. Dewa Molok. Namanya Theos. Sembahan muslim apa? Saya tanya, dari mana kata Allah itu ada nempel di Nggak usah, Bibelmu? oke, kita nggak usah pakai kata Allah. Makanya jabarkan aja pejabat surga, jangan kemana-mana. Nggak usah dulu kita pakai ya, biar jelas. Oke, kita pakai kata dewa. Kita pakai kata dewa aja. Kata Ya Theo. dewa, kamu jabarkan dewa-dewa di surga. Bagaimana ceritanya itu? Jadi di semesta ini ada banyak dewa. Dah. Tapi, Siapa aja dewa itu di semesta saya nggak ini? tahu. Tapi pokoknya yang pasti di semesta ini banyak dewa. Tapi para dewa termasuk yang di juga surga Bandewa. lah. Apa? Bandewa masuk juga dia. Siapa? Dewa 19 masuk juga. Dia termasuk dewa di semesta, tapi dia nggak dewa surga. Kalau Luga? Dia kan udah aku bilang, dengarkan dulu, janganlah pura-pura belum. Cara imunmu itu hanya di dalam ketidaktahuan sehingga kau kebal gitu. Ya kan, kalau saya berkomunikasi Bang, kalau saya berkomunikasi dengan orang yang tidak waras, saya harus tidak waras juga. Siapa bilang, kenapa kau bilang gak waras? Di mana gak warasku? Di mana? Coba. Kamu baperan sih. Hah? Dijabarkan aja. Apa? Itu dewa-dewa. Nah, jadi gini, di semesta ini ada banyak dewa. Tetapi para dewa yang bertahta di surga lah yang kami anggap sebagai majikan kami atau Tuhan kami. Ya, hanya para dewa yang di surga lah yang kami anggap sebagai yang maha suci, yang bertahta maha tinggi, yang maha ajaib. Itu. Jadi Yahweh itu dialah menjadi raja tertinggi. Bang, mulutnya putus-putus. Jadi Yahweh lah dewa tertinggi di semesta. Nah, itu mulutnya sudah membesar. Ya lanjut. Yahweh lah dewa tertinggi di semesta. Artinya Yahweh lah maha ajaib tertinggi di semesta. Sehingga dia disebut Sang Maha Pencipta. Karena kemahajaibannya Yahweh lah, sehingga dia mampu mencipta. Tanpa kedewaan atau kemahajaiban yang dimilikinya, mustahil mencipta. Kedewaan, kemahajaiban yang dimilikinya lah, sehingga Yahweh mampu mencipta. Jadi, itu dia. Tapi dialah dewa tertinggi. Yesus termasuk juga dewa. Tapi enggak sedewa Yahweh. Tidak semahajaiban Kalau Yahweh. Paulus dewa enggak? Termasuk juga Paulus. Paulus pernah menjadi dewa dalam catatan Bibel. Oh. Nah sekarang gimana? Masih dewa enggak? Ya,
Jangan-jangan dia dipecat. Dalam fakta Bible, semua nabi kudus lulus menjadi dewa dan pejabat surga. Ini saya tanya Paulus ini pernah menjadi Paulus, berarti dia bukan dewa lagi. Dia karena gini, menurut fakta di Bible, pengikut Kristus pun lulus menjadi Tuhan dan dewa di surga. Berarti sama dengan Luka, lulus dia. Si Luka kan masih di bumi, nggak ada buktinya. Nantilah kita lihat setelah kita nanti kan apakah buktinya si Luka menjadi lulus menjadi dewa dan pejabat surga atau Tuhan, itu nanti. Karena itu hasil akhirnya yang menentukan. Karena hasil akhir tidak pernah bohong. Bagaimanapun dengan dongengnya si Anu, bagaimanapun dengan si Luga, kalau nanti dia nggak lulus menjadi Tuhan dan dewa di surga, maka dia pasti nabi palsu, nabi pembohong, nabi bejat gitu. Karena hasil akhir itu nggak pernah bohong, kawan. Jadi mau kayak manapun dongeng si Luga tentang bagaimana dia katanya dan begitu. Tunggu dulu. Kamu mengatakan Luga berdongeng. Ya, karena gini, bagaimanapun itu nanti kan hasil akhir yang menentukan. Apakah misalnya kayak gini, aku begini dan begitu katanya kan. Nah, hasil akhir itulah nanti yang menyimpulkan. Karena setiap nabi itu kudus, Doraemon. Setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Tuhan dewa, ataupun Tuhan dewa, atau Tuhan Allah, atau Tuhan Theos, atau Tuhan Elohim, atau Tuhan God, atau Lord God gitu. Gitu itu. Jadi hasil akhirnya yang menentukan apakah kita itu. Nah, kayak manapun nanti kayak ini, kayak saya lah ngomong gini dan gitu kan. Apakah saya benar? Nah, itu nanti kesimpulannya di akhir nanti. Apakah saya masuk surga atau tidak? Kalau masuk neraka berarti saya pembohong. Kalau saya masuk neraka berarti saya benar, kan gitu. Jadi siapa yang memberikan penilaian terakhir itu? Dialah satu-satunya hakim akhirat, yaitu manusia Yesus. Kalau Lucifer itu dewa apa? Lucifer, ya kan, dia malaikat. Malaikat itu kan termasuk dewa. Malaikat itu termasuk dewa. Artinya malaikat itu termasuk mahajaib. Itu pasti, nggak bisa. Tapi sekarang dia nggak lagi Tuhan, nggak lagi pejabat. Sampai sekarang dia si Lucifer. Nah, jadi Lucifer ini pernah menjadi Tuhan ya? Iyalah, sebelum dijatuhkan ke bumi. Jadi kan artinya bisa kan, sampai sekarang Lucifer tetap dewa. Ya oke lah, mau kau aja lah. Lucifer sekarang tetap dewa, tapi nggak Tuhan, nggak lagi pejabat surga. Tapi dia dewa di dalam gua-gua gelap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau nanya bentar nih yang bisa bang ya, izin bang ya. Silakan. Sama gue masak nih bang. Sebentar aja. Ah iya cocok ini. Ya silakan. Ngomong apa pak? Pak gue masak. Bapak ngomong apa? Kok ngomong apa? Aku udah lupa apa aku ngomongkan. Ya udah pak, nanya itu aja pak ya. Makasih saya masak ya. Assalamualaikum ya buat kawan-kawan semua. Kok ngomong apa katanya? Berarti nggak ada kuping dia tadi ya? Kadang-kadang kau cerdas juga ya. Jadi kan gini loh, kan, nah, ada orang punya persepsi dewa itu negatif. Enggak, dewa itu ada dua bagian. Satu di dalam yang bertahta di surga, kemudian yang bertahta di luar surga. Jadi yang kami anggap sangat suci hanya para dewa yang di surga. Hanya para dewa yang di surga juga yang kami anggap bertahta yang tinggi. Nah, gitu. Hanya para dewa surga lah yang kami anggap yang ajaib gitu. Jadi Yesus gak usah dulu waktu di surga. Waktu Yesus di bumi, dia termasuk dewa. Kenapa?
karena terbukti dia Bang Gumasak. Gumasak. Oi, Gumasak. Ya. Sudah berapa lama mengalami gangguan pemikiran? Enggak ada, enggak pernah. Iya, jadi gini, omong kosong. Kan saya kan hanya nanya, Pak. Adalah omong kosong kalau ada sesuatu, satu oknum mengaku-ngaku sebagai sang maha pencipta, tapi dia enggak dewa. Gimana? Karena dewa artinya maha ajaib. Bangkallah. Kan bohong itu nona. Ada yang Itu dokter sumber waras nelpon tuh, angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Gumasa. Nah tadi ngomong apa? Kayak dongeng gitu loh. Gak usah kita jauh-jauh membahas surga dan neraka, dosa manusia, nggak usah jauh-jauh. Kamu aja menjelaskan Tuhan kamu, itu aja belum nyambung di otak kami loh. Di rumah. Oke ya. Apa? Pas lagi baru 1 menit aku apa? Ya, Biji Kapas. Selamat sore Biji Kapas, monitor. Waalaikumsalam. Ini agama Muslim. Ya, mau nyampaikan apa, Bang? Enggak, itu siapa sih namanya? Yang Gumasak ngomong. Ya, Masako, Bang. Itu kan katanya dewa. Nah, kalau dewinya di mana tuh kira-kira? Kalau Masako jangan dipercaya, Bang Royko aja dipercaya, Bang. Oke ya, Bang ya. Ya udah, makasih. Oke, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masako, sekali lagi kau campurlah dulu dengan Royko ya. Tolong ya. Aku juga sebenarnya sakit kepala aku dengarnya, tapi ya maklumlah kalau lurus otakmu nggak akan nyembah manusia kau. Udah Kak, biarin aja dia ada di sini. Kita dengerin aja dulu. Halo. Harus biasa bicara dulu, saya host. Saya pengen dulu ngomong. Iya, nggak apa-apa. Ya, dari tadi saya belum ngomong. Masako. Silakan. Kapankah kau waras? Kok itu jadi topiknya? Bukan. Gini lah. Ini kenapa kalian semua jadi gila itu aja nya? Apa kau bilang? Buktinya kalian gila semua gara-gara aku. Aku nggak gila kok. Aku masih waras. Sebentar. Aku masih menyembah yang berhak untuk disembah. Itu aja. Segala makhluk waras akan menyembah semua rajanya. Raja? Oh, Masako. Raja Majapahit disembah juga enggak? Tuhanmu namanya siapa? Ada yang raja lah yang layak disembah. Kalau ada yang menyembah yang enggak raja itu. Sebentar Bang Rivaldi, aduh. Siap. Saya tanya sekarang Masako, yang disembah ini Tuhan atau raja? Semua yang raja harus disembah. Raja dengan presiden sama nggak kedudukannya? Raja ya presiden ya sama aja logikanya. Berarti kau bisa nyembah presiden? Ya, menyembah pengertiannya mentaati peraturannya. Gigi. Sejak kapan menyembah? Karena menyembah. Yesus kau sembah tidak? Iyalah, kami karena dia salah satu Tuhan, salah satu raja kami, maka kami harus sangat taat peraturannya. Karena raja adalah yang mentaati peraturan. Raja adalah satu oknum yang peraturannya harus ditaati. Kenapa ngomong saya jadi terbata-bata kau? Salah tingkah kau. Terbata-bata. Bukan. Dengarkan baik-baik. Makhluk waras pasti mentaati rajanya. Oke, sekarang kau taati nggak perintah Yesus? Iyalah. Yesus ada nggak di perjanjian lama? Apa? Yesus ada nggak di perjanjian lama? Belum datang dari surga dia. Oh, jadi sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan?
Yesus kan salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Saya bertanya, sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Bapaknya lah, Tuhan tertinggi. Oh, jadi bapaknya Tuhan. Tuhan tertinggi. Yesus Tuhan terendah. Tuhan terendah. Oke, Anak jadi bapaknya. berapa Tuhanmu, Mas Ako? 1 miliar lebih. Jadi berapa Tuhanmu? Semua pejabat surga pasti Tuhanku. Termasuk iblis. Iblis tidak ada di surga. Loh, tapi naga waktu berperang dia berperang di surga. Itu kelak nanti pada saat zaman terakhir iblis Oke, akan berperang. Berarti iblis juga masuk surgamu. Bukan, dia datang berperang ke surga. Jadi ketika kau mati yang kau tengok ada perang di surgamu. Kelak di zaman akhir iblis dengarkan Oke, dulu, usah kau tahu jadi begini, Mas Ako, jadi Ya. kalau kau mati nanti, ya kan, di surgamu ada perang naga. Menjelang zaman akhir, menjelang akhir kiamat, udah menjelang. Dengarkan dulu, nggak usah kau merasa pintar. Dengarkan dulu. Kau nampak kau bodoh tadi. Dengarkan ya. Karena nggak ada penjelasan. Ya. Menjelang akhir zaman, ya Nggak kan? perlu kau jelaskan. Royko, dengarkan dulu. Jadi kelak nanti ada perang Ya. naga di surga. Iya. Oh, Perang. jadi Dia kalian perang. nanti Perang kalian gini. bangkit ini, tunggu dulu, kalian bangkit ini, roh kalian yang bangkit atau ikut daging kalian? Dia akan kembali seperti biasa. Mama, ada mas. Kenapa? Kembali sedia kala. Oh, jadi ikut tangan kakimu masih lengkap. Iya, lengkap. Nah, kira-kira nanti kalian di surga ini lihat perang naga. Kita nggak tahu. Tapi karena iblis itu adalah teroris surga, dia datang berperang untuk merebut surga. Oke, kira-kira dia perang ini pakai apa senjatanya? Kita nggak tahu. Tapi Pakai bambu runcing. dengarkan, jadi terjadilah perang antara pejabat surga dengan para iblis. Berarti iblis ini masuk ke surgamu juga rupanya ya? Dia datang berperang. Dia bisa masuk ke surga iblis. Dia datang berperang. Iya, Di dalam surga mana? Begini loh, bukannya di surga nanti kalian enak-enak gitu loh, tidak ada lagi di situ Gini loh, peperangan, udah dengarkan damai. baik-baik. Apakah Kok di bisa dalam berperang surga? lagi? Apakah di dalam surga atau bukan? Tapi yang pasti para iblis itu yang pasti nggak masuk sampai ke pusat surganya. Wih, Dia ke hanya pusatnya? menyerang dari luar. Ya. Iya, jadi karena kerjaan iblis ini nggak memiliki surga. Begini, Sehingga begini, mereka datang Nora. mengurus surga itu. Nora, gini. Setelah perang di surga, Mas Ako ini dia menjadi mempelai perempuan. Dia nikah nantinya. Makanya Mas Ako nanti ini pakai sedo dia. Nggak sebodoh itu memahamimu. Udah. Nah sekarang gini, yang harus kau tahu. Cobalah kau di surga- baca Mas Ako, Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Itu pasca Karena peperangan. perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kira-kira Iya, anak domba ini terserah. menuju kepada siapa? Anak domba kepada siapa? Udah. Anak domba Itu kan kepada siapa? Majas. Itu majas, maksudnya itu merujuk kepada Yesus. Itu majas. Jadi anak domba Jadi merujuk nggak usah- kepada Yesus. Sebentar Mas Ya. Ako, anak domba merujuk kepada Yesus. Ya. Nah, Itu pengantinnya artinya ini dialah- siapa? Pengantinnya siapa? Pengantin itu ibaratnya semua jemaatnya. Oh, jadi kalian kawin nanti sama Yesus?
Bukan maksudnya harus kawin kawan, bukan begitu. Jangan, nggak usah gini. Yang harus kau tahu gini, ya kan? Allah SWT itu tak ada di surga. Iya, itu harus kau pahami. Oke. Harus kau pahami ini. Aku harus pahami ya. Masa pemilik surga nggak ada di surga? Sebentar Rivaldi. Ya. Berarti begini, saya harus pahami bahwa Allah saya Emosi tidak ada juga di surga. dengar ini, agak emosi saya, sumpah. Sekarang pertanyaan saya begini Mas Ako. Pertanyaan saya sama kamu. Plesetkan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong ya. Itu pelecehan namanya. Sebentar dulu. Jadi begini Mas Ako, surga dengan neraka ini siapa yang menciptakan? Segala sesuatu ciptaan daripada Yahweh. Oke. Jadi sebelum surga diciptakan, Yahweh-nya kemana? Sebelum surga diciptakan, dia itu sudah ada bersama Yahweh. Jadi duluan surga apa duluan Yahweh? Udah aku bilang, dia bersama-sama, dia sendiri bersama-sama dengan Yahweh. Ya, surga Kalau itu berarti surga ini ada bersama-sama dengan Yahweh. Iya. Bolehkah surga disembah? Bolehkah surga disembah? Ya. Dia enggak, tidak. Oh tidak. Oke. Jadi surga ini sekarang berada diisi oleh Yahweh, betul? Iya, beserta anak buahnya. Oh, beserta anak buahnya. Neraka ini siapa yang ngisi? Itu diisi oleh para hantu. Para iblis. Tunggu dulu, ulangi. Saya mau jadikan PT ini, enak ini. Jadi gini, hantu adalah penantang Tuhan. Atau hantu adalah penantang pejabat surga. Sekarang hantu dengan setan sama nggak? Sama. Iblis dengan hantu sama nggak? Apa? Sama. Jadi kira-kira jahatan hantu apa iblis? Jahatan apa iblis? Karena gini kan, kalau hantu sama setan itu kan turunan dari iblis. Jadi iblis ini laki-laki atau perempuan? Itu Mas Ako, apa jangan-jangan kau udah diambil iblis? Mas Ako, dijawab Mas Ako, jangan begitulah. Mas Ako, ya, iblis ini kira-kira dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Saya nggak tahu. Tapi kok bilang ada keturunannya? Jadi karena gini, menjadi iblis adalah pilihan. Oh, jadi iblis ini memilih untuk jahat? Iya. Dari mana kau tahu Mas Ako? Dia ngomong sama kau? Iya kan, Lucifer kan menantang sama Yahweh. Makanya Lucifer menjadi iblis. Dimasukkanlah dia ke dalam gua-gua gelap. Lucifer ini siapa? Bintang Timur. Lucifer Bintang Kan Timur. bosnya Mas Ako, bosnya iblis. Udah. Nah, jadi gini. Bintang Timur Sebentar dulu adalah, Mas Ako, saya tanya, Lucifer ini Bintang Timur. Salah satu kelompok Bintang Timur. Oh, jadi waktu datang orang Majus melihat bintang timur itu merujuk kepada Yesus, berarti Yesus Lucifer. Gini dia, kita definisikan. Bintang Timur adalah para anak buah Yahweh yang terdepan. Oh, berarti kalau Lucifer ini merujuk kepada Yesus, berarti Yesus anak buahnya Yahweh dong. Yesus memang anak buah Yahweh, memang. Cuma Yesus anak buahnya juga. Iya, Yesus adalah anak buah daripada Yahweh, anak buah Bapa. Yesus anak adalah buah. Jadi anak buah bisa jadi Tuhan. Iyalah, semua pejabat surga pasti Tuhan. Jadi Pak Presiden ketika ada wakil, menteri, gubernur itu bisa jadi presiden mereka juga.
Bukan pejabat negara. Semua mereka itu pejabat negara. Nah, pejabat surga berarti kan malaikat-malaikatnya. Iya juga. Iya kan? Iya termasuk Nabi Itu Kudus bisa juga. jadi Tuhan. Semua pejabat surga adalah Tuhan. Semua pejabat negara adalah Tuhan. Jadi pejabat negara ini menteri apa bisa jadi presiden? Bukan semua pejabat. Presiden itu salah satu pejabat negara. Menteri juga pejabat negara. Udah? Gubernur juga pejabat negara. Jadi mereka terdefinisikan di dalam pejabat negara. Terus pejabat surga itu yaitu Yahweh, manusia Yesus, para malaikat surga, para nabi kudus. Kecil kan ada lagu tuh. Kenapa kehilangan otak kok kan? Iyalah, saya kehilangan otak ketika berbicara sama orang yang tidak ada otak. Jadi gini loh, hanya pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Kalau Termasuk bukan Lucifer ya, pejabat termasuk surga, iblis ya. dulu dia termasuk, sekarang Coba sudah tanya, ada lagi. nggak pejabat di neraka? Karena Lucifer sudah dimasukkan ke Coba gua-gua gelap. Umasak, ada nggak pejabat di neraka? Ada, itulah hantu. Wih, hantu. Hantu kan lawan kata hak Tuhan. Oh, Artinya hantu itu kan pelawan Tuhan. oh pejabat neraka juga banyak ya? Ada ya, pejabat neraka ada gajinya nggak tuh ya? Masak pejabat neraka itu kira-kira gajinya per bulan berapa? Anggaran dari mana itu? Masak pergi dia. Udah cukup. Cukup. Aneh. Cukup aneh. Terlalu. Cukup. Terlalu. Cukup Rama. Ani. Kenapa kau melukai hatiku Ani? Bukankah aku sudah berkata kepadamu Ani, aku akan kembali kepadamu? Terlalu. Ani. Cukup ambil gitar dua ini Ani. Kalau kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah Ani. Gimana sih Bang Andi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Weh, yang sehat lah dulu naik, woi. Ya Allah, ya Robi. Ani. Terlalu. Kata Ani, cukup Rama. Sampai muncrat gue minum kopi. Ada aja sih gue masak ini. Ini gue masak ini kak. Orang mana sih? Gue pengen ketemu sama dia ngobrol-ngobrol berdua tuh. Terlalu. Ada juga pejabat neraka ternyata. Gue masak ini dari Sumatera Utara ini. Oh. Udah Kang pada Denny. ini boy track belum tadi?
Udah. udah bang. Migren aku, migren sumpah. Migren. Kacau. Vertigoku kambuh, Cok. Kebanyakan pejabat dia, terlalu banyak anggaran keluar. Pejabat semua diangkat sama gue masak. Vertigoku kambuh. Ternyata di neraka juga ada pejabat. Ada perang juga di surga. Tapi nggak masuk ke pusat surganya. Ini semua kakak Pak Denny ini. Terlalu lama di Belanda Pak Denny, gak pulang-pulang. Aku kena lagi. Kena lah, lagian terlalu lama di Belanda. Pakai Kim Jam version. Mana ya lagi? Ayo, terima kasih. Terima kasih. Iya. Pokoknya ini pengetahuan saya ini belum pernah ada di kepala orang. Anda ini belajar di mana itu? Makanya si Juma takut sama saya. Anda belajar di mana itu? Ilmunya Anda cukup tinggi nih, sudah melewati profesor ini. Saya nggak tahu, itu datang begitu aja dari surga pengetahuannya. Kalau profesor itu kan masih bisa lah ada salahnya. Kalau Anda ini bukan lagi profesor, tapi ini kondensor. Provokator. Ya. Jadi baca dulu Nora. Ulangan 10 ayat 17. Enggak dulu masa apa bedanya profesor dengan title Anda itu? Dengan apa? Apakah Anda sudah jadi profesor? Saya nggak profesor, nggak, biasa aja. Apa bedanya gue masak kondensor sama kompresor? Bedanya kondensor sama kondensor sama kompresor. Nggak tahu ya? Coba jelaskan dulu deh, itu tadi pejabat neraka itu belum. Coba. Pokoknya gini, pokoknya di situ pejabat negara neraka lah itu. Itu aja, nggak usah pakai bahasa. Lucifer lah ketuanya. Oh, Lucifer ketuanya ya. Jadi dulu kan, ya Lucifer dulu dan manusia Yesus adalah kelompok bintang timur. Tapi Yesus itu bintang timur yang setia. Lucifer itu bintang timur penantang Yahweh. Makanya Lucifer menjadi iblis, Yesus menjadi Tuhan. Salah satu Tuhan. Tugasnya Lucifer apa? Hah? Tugas Lucifer apa? Ya sekarang karena memang dia udah dicempakkan dari surga dia, sekarang kerjanya menipu. Membohongi. Dia sekarang mencari kuota penghuni neraka. Karena Lucifer udah dipecat dari surga, sekarang dia pengangguran. Jadi pengangguran, terakhir kerjanya. Iya. Betul juga kata Pak Denny itu. Iya, Lucifer sudah pengangguran lah kan. Jadinya sekarang kerjanya menipu manusia kan. Iya, tapi mereka semua sekarang sedang bersarang di gua-gua gelap. Pernah nggak Lucifer datang ke gua masak? Lucifer, ya. Ya. Sekarang ini loh, jangankan ke saya, di mana-mana ada Lucifer pasukannya. Dulu waktu datang Lucifer kepada Anda itu Anda ngobrol apaan? Ya kalau Lucifer ngomong sama saya nggak pernah. Cuma di bumi ini sekarang bumi ini sedang dikuasai oleh Lucifer. Artinya di mana-mana ada Lucifer. Maksudnya bersama perangkak-perangkaknya, pasukan-pasukannya. Coba kau panggil itu, gue masa coba kau panggil sebelah namanya Osama itu. Coba panggil dulu. Kayaknya dia ingin diskusi sama kau itu. Aku mau diskusi, mana si Nora itu? Osama aja dulu tuh sebelahmu dulu, Osama. Itu Osama. Enggak, karena nengok ketawanya seolah-olah dia pintar. Padahal ketawa itu kan nampak dia ketawa bodoh kan. Enggak, dia tadi ketawa itu karena saya
parodi tadi filmnya Ani sama Roma terlalu itu loh. Bukan kau yang diketawakan. Udah siapa moderator sekarang sih ya? Siapa apa ya? Langsung di apa kita di moderator sama siapa gitu. Nah itu coba Osama dipanggil tuh Osama. Begini. Siapa moderatornya? Biarlah. Kok saya mau bicara sedikit dulu, gue masak Saya mau interupsi. Di surga perkataan kamu tadi Lucifer itu sekarang bersarang di goa. Itu maksudnya apa? Tuhan itu artinya maha suci. Tidak, maksudnya Lucifer bersarang di goa itu kamu terangin. Dibandingkan dari kamu diam dulu. Gitu. Kamu jelasin gitu maksudnya Lucifer apa di goa. Lucifer itu, tapi Yesus juga diberi gelar. Tunggu bintang timur gitu loh, Masa yang nerangin ya. Yesus adalah bintang timur yang setia. Oh, terus Lucifer bintang timur juga. Bintang timur yang menantang. Lucifer. Jadi Lucifer juga itu sama-sama ya. Dulu ya Lucifer sama Yesus itu dulu namanya tangan kanan atau tangan kanan Yahweh. Tapi Lucifer kan menantang. Makanya dipecahlah dia sehingga Lucifer enggak lagi Tuhan, enggak lagi pejabat surga. Maka dia sekarang jadi iblislah dia. Iblislah dia, dimasukkanlah dia sama pasukan-pasukannya di dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Oh. Memang kenapa di gua itu ada apa? Ya, itulah jatah mereka sekarang. Mereka semua sekarang bersemayam di gua-gua gelap. Itulah para Lucifer. Jangan-jangan Elia kan juga menerima firman di gua Elia itu. Jangan-jangan dia bagaimana nggak bertata, dia nggak bertata di surga, tapi pernah dia sesaat dia menerima suatu pendengaran dari surga. Tapi kan setelah dia mendengarkan itu kan gua ini kan dihancurkan. Ya. Ilmu kamu tinggi banget gua masak. Saya baru dapat ilmu kayak gini dari kau ini. Aku pun nggak tahu apa yang kukatakan ini. Oh, kau sendiri nggak ngerti apa yang kau katakan? Iya, enggak. Oh, Mbak Nora, gimana Mbak Nora nggak ketawa? Udahlah Mbak Nora. Yang anehnya, dia sendiri nggak ngerti apa yang dia katakan, gimana ceritanya? Nah, yang ianya banyak lo yang sudah murtad lo. Gara-gara aku jelaskan. Oh, banyak yang murtad gara-gara penjelasanmu ya? Iya. Karena malu waras pasti sadar bahwa Tuhan itu banyak. Ya. Mbak Nora terusin dulu Mbak Nora. Aku pengen Ani terlalu. Masako, kau bilang banyak yang murtad itu siapa Masako? Iya, serius lah kau. Iya, enggak perlu kasih tahu lah. Tapi kan mereka itu urusan mereka lah. Jangan-jangan ODGJ yang murtad? Iya, bisa nggak apa-apa. Penting murtad. Hah? Coba, kutanya dulu Konora. Apa? Karena makhluk aras itu hanya menyembah rajanya, mentaati rajanya. Kau kenapa menyembah yang enggak raja? Coba jelaskan sama saya. Siapa raja? Kan kau menyembah yang enggak raja kan? Coba jelaskan ke saya, kenapa kau menyembah yang enggak raja? Padahal makhluk aras itu hanya menyembah yang raja. Emang siapa sih yang menyembah raja kalau di kaummu? Semua yang raja itu termasuk menyembah itu artinya mentaati peraturan. Menyembah artinya mentaati peraturan. Makanya gini, kan mulai dari orang tua saya adalah rajaku, makanya saya taat peraturanku. Terus juga rajaku, bupatiku juga rajaku, gubernurku juga rajaku, presidenku juga rajaku. Iya, sebentar dulu. Tadi kan tanya begini Masako. Sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Bapaknya kan Tuhan tertinggi. Jadi Yesus Tuhan terendah. Bukan terendah, Tuhan nomor 2.
Oh, nomor 2, nomor 3-nya siapa? Para malaikat surga. Jadi berapa Tuhanmu? 1 miliar. Aku bilang gini, semua pejabat saya setuju kalau surga itu pasti dikatakan Tuhan. Semua pejabat surga pasti Tuhan. Binsar, cemana tuh Binsar? Miliaran Tuhannya Binsar, cemana itu deh? Jelaskan ya. Tapi Jadi walaupun miliaran, tapi Esa satu kesatuan. Mereka satu kesatuan dipimpin oleh Yahweh Tuhan tertinggi. ini aku memang setuju dengan dia gini, Tonora. Kekristenan bukan berbicara berapa Tuhan, tapi mana Tuhan yang benar. Tuhan itu banyak, gelar Tuhan itu. Penyandang gelar Tuhan itu banyak loh. Bisa ke Sang Ilahi, bisa ke manusia juga. Itu kan gelar. Jadi bukan berbicara berapa Tuhan, tapi mana Tuhan yang benar. Kan gitu sebenarnya. Tanya gue masak, siapa Tuhan yang benar gue masak? Tuhan yang benar. Ya. Gak ada tertulis yang benar di Bible. Yang ada adalah Allah yang benar atau dewa yang benar. Jadi di dalam logika Bible hanya para dewa yang di surga lah dewa yang benar. Oh, tidak ada Tuhan di surga, hanya dewa gitu. Jadi hanya para dewa lah, para dewa yang di surga lah yang menjadi raja kami. Oh, para Raja dewa. artinya Tuhan, Tuhan artinya raja. Tuhan artinya raja. Pandiangan itu, para dewa katanya nggak ada Tuhan, dewa doang. Jadi Gitu. saya bilang kan gini, para dewa ada banyak di mana-mana, tapi hanya para dewa surga lah yang kami anggap sebagai yang maha suci. Oh, dewa diangkat di surga maha suci, diangkat ya. Ini loh, Andi. Bukan kami anggap. Itu maksudnya begini, sesembahan yang benar itu, oh mau dewa, mau Theos, mau God, mau Allah yang benar itu ya Bapa di surga, yang bernama Yahweh. Kan gitu. Apa begitu gue masak? Nih ada yang typing gini, Zeus itu bukan dewa kami. Zeus itu siapa itu? Kami nggak kenal dewa kami itu. Gak apa-apa dikatakan dewa. Itu kan merujuk ke sesembahan. Jadi nggak masalah. Oh, jadi sesembahan kamu dewa? Dewa itu kan sesembahan. Itu hakikat sesembahan. Dewa mau Theos, mau God, mau Allah, mana yang benar itu ya Bapa di sorga gitu. Gimana loh. itu? Gimana itu? Itu itu bahasanya aja. Iya. Jadi kenapa Yahweh disebut sama pencipta? Karena dialah dewa tertinggi atau mahajaib tertinggi. Ya, kalau enggak dewa dia, enggak mungkin dia bisa mencipta. Hanya karena dewa lah Yahweh itu, atau karena maha ajaib lah Yahweh itu, makanya dia bisa mencipta, berkun fayakun. Kalau Oh, nggak jadi- dewa, kok nggak maha ajaib, mustahil mencipta. Jadi Yahweh itu dewa menurut kamu? Iya, dewa, para dewa. Oh, Iya, para dewa. nah dikatakan itu di India dikatakan dewa bro, itu bahasa istilahnya aja, tapi dewa di situ namanya ke siapa? Itu bahasa Yahweh Bibelnya. yang bernama Yahweh kan gitu. Bahasa Bibelnya Allah. Kalau kalian tidak terima kata Allah gitu, kata dewa silakan, Theos silakan, God silakan, itu setara kok. Itu merujuk ke kesembahan. Ini nggak ada yang menerima, nggak ada yang menolak, bro. Santai aja. Karena kami di bahasa Batak Toba, kami nggak kenal kata Allah. Yang kami dengar itu dewa taka. Ya udah, nggak usah menyebut. Gini Jadi kalau gitu lah nggak aku usah menyebut lagi. Aku jelaskan dulu di dalam bahasa Toba, kami tidak mengenal kata Allah gitu, tapi benar di Batak. Tapi sebelum ada kekristenan, Alkitab itu, mereka agama apa sih Parmalim ya yang sekarang sudah menyembah di Batak ini. Tapi saat kalian tahu saat Kristen datang, Alkitab memakai kata di Batak, tapi dengan makna yang berbeda. Iya, Gitu loh. dengan tujuan yang berbeda, dengan tujuan yang Saat di berbeda. penulisan Alkitab menuliskan kata di Batak itu merujuk ke Bapa di sorga, bukan lagi Jauh bang. sesembahan
orang permalim zaman dulu sebelum datang Kristen gitu loh. Jadi sama dengan Theos, dewa gitu loh Bang Andi. Jadi kalian, cara berpikir kalian yang kalian harus rubah sebenarnya dalam bahasa itu gitu loh. Jadi kalau kata dulu, Debata itu masih fokusnya kepada berhala-berhala yang ada di Betul, iya betul. Pohon-pohon tapi gitu. Debata dalam sekarang arahnya sudah ke Jehovah atau Yahweh gitu loh. Nah, makna yang berbeda maksudnya, bukan tujuan sudah tujuan yang berbeda. Bahasanya Tujuan pasti yang berbeda. itu. Gitu loh. Jadi penulisan Alkitab itu seperti itu penerjemahannya. Itu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta, tapi dia nggak dewa, bagaimana dia bisa mencipta? Nggak maha ajaib, nggak dewa. Karena kedewaanlah yang memungkinkan sosok itu mampu bermukjizat. Iya, gitu. Kalau nggak ada kedewaan, kemahajaiban, ya kemampuan bermukjizat, maka mustahil sosok itu mampu mencipta. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa, atau Allah segala Allah. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, padahal dia gak ada kedewaannya, gak ada kemahajaibannya, mustahil dia mencipta. Dari mana? Gak mungkin. Yesus disebut dewa atau Allah atau Theos karena dia mampu bermukjizat. Jangan sebut lagi kata Allah lah. Iya, artinya gini, Yesus disebut dewa atau Theos atau Elohim, ya kan? Karena dia termasuk yang mampu bermukjizat. Ya, tapi kedewaan Yesus tidak sama dengan kedewaan Yahweh Bapa. Beda. Tapi mereka sama-sama dewa. Yahweh sama Bang Masako, jadi Masako. Jadi kamu ini menyembah dewa apa menyembah Tuhan? Ya, yang kami sembah dewa yang ada di surga. Makanya yang kalau kalian sembah artinya itulah. Makanya kami gini. Tuhan Jadi, kami atau raja kami adalah tunggu dulu. Yang menyembah dewa itu disebut agama apa? Ada dua macam dewa, saya bilang. Ada dua macam dewa. Dewa surga atau dewa di luar surga. Jadi kalau dewa di luar surga kan, Bang Masako, saya nanya, agama apa yang menyembah dewa itu disebut agama apa? Sekarang gini loh, dewa mana sekarang disembah? Dewa mana? Kau kan dewamu kan namanya Yesus. Iya kan? Yahweh, semua pejabat surga dewaku. Semua pejabat surga lah dewa. Ya. Agama apa? Itu disebut agama apa? Ya, saya nggak tahu agama apa, menurutmu agama apa? Bukan, agama yang menyembah Tanya dewa aja itu gue kan. masa agak tanya gue Sekarang gini, mau tanya gue agama masa gini apapun. agamanya apa gitu loh, jangan mewakili yang lain. Agama gue masa apa? Gue masa agama kamu apa? Agama pagan. Kalau kau bilang pun itu agama pagan, ya terserah. Karena istilah itu bukan membuat itu. Tanya aja, gue masa agamanya salah apa atau gitu tidak loh. salah. Jangan bawa yang Sekarang lain. Masako. Gue masa ini nggak kau mewakili agama apa? Kristen loh. Apa? Kau agama apa? Kristen, Tritunggal dan Trinitas. Jadi Kenapa kau ketawa? Yesus, manusia Yesus, salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Aku kalau ada Kata Allah lagi sih. Entar dulu, kok menyebut kata Allah lagi? Tadi nggak mau menyebut. Oke, saya ulang. Manusia Yesus, salah seorang Tuhan dewa di antara para Tuhan dewa. Nah, udah cukup. Udah. Coba jelaskan ke saya, bagaimana kalian mendefinisikan Allah SWT mampu mencipta? Jangan kau ketawa, jawab jelek kali ketawamu itu. Biar, jawab. Sini orang nggak ada kalau nanya agama. Kau sebut Allah SWT mencipta.
bagaimana kau jelaskan dulu cara mencipta menurut agamamu dulu. Di Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Iya, caranya. Caranya itu dengan 6 masa. Apa? Anda bisa membaca di surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Itulah. Bagaimana dia bisa mencipta padahal dia nggak ajaib? Dari mana kok ajaib? Yang ajaib itu Pertanyaannya gini aja, Le. yang ajaib itu manusia. Dengan apa dia mencipta gitu aja? Iya, dengan apa dia mencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta dengan kun payakun, jadilah. Hanya berfirman. Begini loh, saya senggat. Jadi dengarkan gini. Kalau saya mau membuat sesuatu, maka kenapa bisa saya membuat sesuatu? Karena di kepala saya sudah terancang sedemikian rupa sesuatu yang akan saya buat itu. Itu namanya firman. Udah. Jadi di kepala saya ini sudah ada sesuatu yang akan saya buat. Udah saya bisa gambarkan begini dan begitu, kemudian begini dan begitu. Maka rancangan yang di kepala saya itu namanya firman saya. Dah. Nah, kemudian karena ada semua rancangan di kepala saya, maka saya bergerak mengerjakannya dengan tenaga. Makanya Berarti Tuhanmu punya kepala ya? iya iyalah, pakai otak lagi. Oh, jadi Tuhanmu punya fisik. Iya, pasti. Siapa namanya Tuhanmu yang punya fisik itu? Iya, Yahweh. Oh, Yahweh punya fisik. Iya. Punya kepala. Iya. Punya mata. Kayak manusia. Iya. Seperti Makhluk. Yesus. Oh, Seperti makhluk dong Yesus. dia. Makhluk Seperti ya. Yesus. Oh, Seperti makhluk. Yesus. Seperti Yesus. Oh, jadi Yahweh sama Yesus sama. Beda, seperti. Kembaran. Jadi gini, Yesus itu Ya, kan ya. anak Yahweh. Oh, Yesus Makanya anak bilang gini, Yahweh. barang siapa melihat aku, itu sama dengan Iya. Jadi Yahweh punya fisik juga ya. Baru tahu saya itu. Ilmu kau tinggi sekali kau, Profesor Gumasak. Lu setuju nggak tuh? Pandiangan, katanya Yahweh punya fisik juga, punya tubuh. Oh, ya, Pandiangan, lu setuju nggak tuh? Oh. Ya. Karena dia segambar dan serupa. Segambar dengan Bapa di surga. Punya fisik berarti laki-laki Jadi dong, kan dia- Gumasak. Laki-laki dia. Siapa? Yahweh. Ya bisa jadi ya, makanya kami sebut dia Bapa. Oh, laki-laki. Makanya gini kan, Yahweh itu kami sebut Bapa. Karena kami berasal dari dia. Gitu. Barang siapa tidak mengaku Yahweh sebagai Bapa, maka dia adalah Lucifer, umat Lucifer. Kenapa? Lucifer itu durhaka, tidak mengakui Yahweh itu sebagai Bapa. Makanya dia dipecat dia. Ini kok Bapak ini tukang pecat ya? Iya, jangan ke dipecat. Bang Handi. Digoreng ya, digoreng dia Salam. api neraka. Jadi setiap Main pecat aja. apa? Suka main pecat dia ya. Ya kalau nggak cocok Bang Handi. Dikit-dikit pecat, dikit-dikit pecat. Kalau berbicara masalah fisik Bang Andi, saya mau bertanya, nanti di surga Bang Andi, ini enggak Berbicara kita ini berbicara Tuhan. Menurut Gumasak, Yahweh itu punya fisik laki-laki, Yesus juga punya fisik. Lu tanggapi dulu itu. Karena dia kan Bapak. Jadi Yahweh ini bapak katanya, punya fisik, punya kepala. Ya lu tanggapi itu dong. sama Gumasak itu saya berbeda ya. Lu lurusin lah, lu lurusin dulu, tugas lu. Bagi saya kan Bapak itu adalah roh. Dia yang roh ini tidak memiliki apa sih fisik lah. Gimana roh memiliki fisik? Nah, kenapa kami menyebutnya Bapak? Karena dialah sang sumber, dari dialah segala sesuatu.
bersumber gitu loh. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu firman-Nya Bapa itu. Dia utus kalau Bapak itu hanya roh, berarti roh ini menurut kamu Bapak ini hanya roh. Itu keberadaan dia. Dia dengerin dulu. Kalau Bapak ini hanya dia itu kan dalam arti dialah terang yang tak terhampiri. dengerin dulu. Bapak ini Setiap adalah manusia tidak pernah mendengarkan suaranya pun gitu loh. Bang dengerin dulu bentar bro. Kalau Bapak ini hanya roh, gitu loh. Bapak ini laki atau perempuan? Menurut kamu? Enggak, roh itu nggak punya jenis. Kalau nggak punya jenis, Bapak ini menurut kamu, Bapak ini laki atau perempuan? Kenapa dikatakan Bapak Bang Andi? Bukan karena punya kelamin laki-laki. Saya nggak arah ke sana. Apa? Karena dari dialah segala sumber, makanya dikatakan Bapak. Apa lawan kata Bapak? Bro, apa lawan kata Bapak? Lah mana aku tahu lah. Ibu. Jangan berpikirnya ke jenis kelamin Bang Andi. Ya kan Bapak. Kan Bapak bro. Bukan, kan udah saya katakan, dikatakan dia Bapak karena dialah sumber segala sesuatu. Sumber itu ya berasal dari Bapa. Kalau Yesus bersumber dari Kalau Yesus bersumber dari mana? Yesus. Ntar dulu berisik. Kalau Yesus bersumber dari mana? Oke, aku jawab ya. Yesus itu bersumber dari Bapa. Yaitu Bapa itu mengutus firman-Nya, hikmat pengiran pengetahuannya itu dia utus menjadi manusia gitu loh, menampak kodrat seperti manusia. Berarti Yesus ini ya cukup. Berarti Yesus ini utusan Bapa. Iya betul. Betul. Kami Kristen mengaku Yesus itu utusan, tapi utusan seperti apa ya? Utusan Allah Bapa firman-Nya. Itu loh. Utusan ini bisa nggak jadi Tuhan? Oke, ya jelas bisa dong. Itu kan gelap. Yesus Tuhan berbicara ketuhanan Yesus. Itu kemanusiaan dia yang Allah nyatakan di dalam dan melalui Yesus. Itulah ketuhanan Yesus. Oke. Berarti di surga ada dua Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus. Nah, oke. Tuhan Bapa itu adalah Tuhan yang batin. Yesus adalah Tuhan yang johir. Bagaimana Tuhan yang batin ini menyatakan ketuhanan dia di dalam Yesus? Tuhan yang johir itu loh. Iya, artinya jangan diperpanjang tuh. Aku tahu masukmu bahwa iya, ngomong. Artinya di ada dua Tuhan gitu. Tuhan ada berapa di surga, satu atau dua? Gini, makanya tadi di awal saya katakan, bisa berisik ah. Tuhan kamu di surga ada berapa, satu atau dua? Nah, makanya di awal saya katakan Bang Andi, di kekristenan bukan berbicara berapa Tuhan, tapi mana Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Bapa yang benar, Allah yang benar, yaitu Bapa di surga. Berarti ada dua yang benar. Ada dua Tuhan yang benar, Bapa dan Yesus gitu. Bukan Tuhan, bukan ada dua Tuhan. Tuhan yang benar itu ya Tuhan Yesus Kristus. Di surga Yesus Tuhan atau bukan? Ya jelas lah. Tuhan. Bapak di surga Tuhan atau bukan? Iya, Bapak di surga itu Tuhan yang batin, yang roh, yang tidak kelihatan, yang tidak terhampiri gitu loh. Ada dia berapa yang Tuhan? tidak terhampiri itu menyatakan ketuhanannya. Iya, ada berapa Tuhan? Menjuir Yesus, gitu loh. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Bukan berbicara berapa Tuhan Bang Andi. Aduh, mutar-mutar situ aja kau dari dulu kan gitu diskusimu. Kan Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Iya. Ya, ada berapa itu? Kalau berbicara jumlah nanti, ya banyak Tuhan loh. Musa pun pernah yang enggak Tuhan, saya juga Tuhan di keluarga saya. Kan kayak gitu. Tuhan bukan Tuhan, beda Tuhan sama Tuhan. Ya sama aja, itu maknanya gelar, kepenguasaan, kepemilikan. Sama dong. Kalau gitu saya tanya, Yesus itu di surga Tuhan apa Tuhan? Yesus di surga Tuhan apa Tuhan? Tuhan dan Tuhan sama aja. Mau kau katakan Tuhan silakan. Mau kata Tuhan itu maknanya sama, bahwa itu gelar, kepenguasaan. Bisa masukkan apakah kami menyembah Yesus sebagai Allah Bapa itu? Tidak. Kami menyembah Yesus sebagai firman Allah Bapa itu. Kan gitu. Yang kau sembah siapa sih? Kami menyembah
salah satunya Allah yang Bapa di sorga dan menyembah salah satunya Tuhan yang benar Yesus Kristus. Jadi sembahmu dua. Penyembahan kami ke Allah Bapa kami nyatakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kau sembah siapa? Yesus atau Bapa? Susah banget ngajarin kalian ini. Makanya kalian dikatakan kaum bingung. Iya Itu nggak aja apa-apa. Ini loh dengerin ya. Yang kau sembah A Bapa, B Yesus. Tunjuk. Kami menyembah Yesus Allah Bapa itu melalui. Saya nggak nanya bagaimana cara menyembah. Yesus Kristus. Pertanyaannya bukan bagaimana cara kau menyembah. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya siapa yang kau sembah? A Bapa, B Yesus. Jika saya menyembah Allah Bapa, sudah pasti saya menyembah firman-Nya Bang Andi. Gimana sih? Ya, Kalau gini, biar buka pikiranmu. Saya berbicara. Saya nggak usah lu terangin. Dengerin Gini dulu pertanyaannya. Biar kau pintar Andi. Gini, saya berbicara sama Diam dulu, Andi. saya nanya dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya baik-baik. Ya. Yang kau sembah A Bapa, B Yesus, C keduanya. Nah, pilih dulu. Oh, keduanya orang tua saya aja saya sembah Bang Andi. Kalau berbicara menyembah, Udah turun. berbicara apa dan Izin nih saya turunkan dulu di bawah ya. Kau nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Yang kau sembah A Bapa, B Yesus. Jawabanmu orang tuamu juga kau sembah. Jadi kau nggak ngerti bahasa Indonesia loh bro. Bisa nggak sih bahasa Indonesia disambungin dikit gitu? Kalau ditanya siapa yang kau sembah, jangan menjawab bagaimana cara menyembah. Sebutkan dulu kalau kami Islam ya. Yang kami sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menyembahnya? Yaitu melalui perintahnya, yaitu mendirikan sholat wajib 5 kali sehari. Gitu loh. Kamu ini ditanya apa jawab apa, bahasa Indonesia nggak nyambung loh. Ditanya siapa yang kau sembah? Ya saya menyembah ini melalui ini. Itu caranya. Nggak ditanya cara menyembahmu seperti apa. Jadi mohon maaf, kamu banyak membuang waktu. Cobalah bahasa Indonesia. Orang berbicara dengerin dulu supaya kau paham maknanya kemana gitu. Jadi kau naik ini kayaknya sudah terprogram. Terprogram tiap hari itu aja. Jadi nggak bisa dirubah. Apapun pertanyaannya ya programnya ya begitu. Nggak bisa begitu bro. Di sini bukan area khusus. Ini area publik. Umum. Jadi jangan bawa kekhususan kamu di area publik. Ya orang mendengarnya kan juga ya enak gitu loh dengarnya. Oke? Cukup ya. Jadi diskusi itu udah poin aja, irit kata aja udah. Lu jangan nggak usah berlete-lete lah. Berlete-lete apa bertele-tele sih? Woi bantu berlete-lete atau bertele-tele? Yang mana yang benar? Hah? Yang benar yang mana sih? Apa? Oh bertele-tele. Kira yang berlete-lete. Ya, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Yuk. Bang Handi ini topiknya apa ya Bang Handi ya? Topik dari awal, Anda Muslim Kristen? Saya Kristen. Topik awalnya tadi sih yaitu adalah dari awal ya. Topiknya Bang Juma tadi agak seru bahwa sebenarnya yang mati terkutuk di tiang salib menebus dosa Anda itu siapa? Yesus atau Yudas? Itu tadi topik awalnya bro. Silakan. Oh gitu. Ya di kitab kami Yesus yang mati di kayu salib. Kalau Yudas dia gantung diri. Oke. Kriteria orang yang mati tersalib terkutuk itu apa bro? Kriterianya? Artinya udah fix tadi kan, yang tersalib itu kan, udah fix ya Bang Andi ya. Oke. Artinya apa alasan Anda mengatakan Yesus mati terkutuk? Kan Pak harus memenuhi syarat dulu. Apa syaratnya? Kriterianya pakai data
bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib. Syaratnya apa itu? Silakan. Oke, Bang Andi, di situ dikatakan Yesus mati di kayu salib, Bang Andi. Kalau berbicara tentang kutukan, Bang Andi, itu di Yahudi itu ya bagi siapa yang melakukan Kalau ini topinya dosa Banyuma paling udah berat, balik belum? Banyuma bentar lagi dong, baru jam dosa Banyuma paling balik berat lagi. itu masuk dia mati di kayu salib, makanya dikatakan terkutuk. Namun di kitab kami Yesus tidak ada satu kesalahan pun ditemukan, justru dia dizolimi begitu. Oke, Bahkan baik. Pemimpin raja pada saat itu Roma pun tidak ada satu kesalahan yang ditemukan, cukup. makanya dia cuci tangan. Cukup. Gitu, Bang Boleh Andi. nggak? Oke. Boleh nggak sebagaimana di Ulangan 21 itu? Boleh nggak membunuh, mengutuk orang yang Apa itu tidak Bang Andi? Ulangan 21 apa Bang Andi? dengerin dulu. Iya, maksudnya bilang jelas juga. Saya lagi ngomong ini dulu. Aduh. Ya maksudnya jelas loh Bang Andi. Apa? Ya ini Ya, lagi aku saya juga mau nggak salah. ngomong. Ini lagi saya mau ngomong gitu loh. Oke, silakan. Di Ulangan itu yang mati terkutuk itu adalah orang yang banyak dosa, orang fasik begitu ya. Terus kemudian menurut Anda Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, kan begitu? Apa alasan Anda sehingga Anda mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Alasan mendasarnya apa? Silakan. Bang Andi, saya tidak ada mengatakan Yesus terkutuk, enggak Bang Andi. Itu Ulangan kan perjanjian lama Bang Andi. Nah, perjanjian lama itu Bang Andi menceritakan tentang budaya dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, bagi adat istiadat orang Yahudi, siapa yang melakukan dosa berat itu mati terkutuk di kayu salib. Nah, di perjanjian baru menyatakan Yesus enggak mati terkutuk Bang Andi. Justru dia tidak ada dosa, dia dibawa ke hakim orang pada saat itu yang memerintah Roma. Enggak ada Coba satupun Anda- dosa yang ditemukan. Begitu Bang Saya Andi. kasih data boleh di PB. Iya, Oke. silakan Bang Andi. Anda pernah baca Galatia 3 nomor 13? Ya, silakan bacakan Bang Andi. Saya belum pernah baca, barangkali Bang Andi bisa membacakan. Oke, baik, saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang terkutuk yang digantung di tiang salib sesuai data tadi? Siapa? Ya kan itu di Ulangan itu Bang Andi, setiap orang Yahudi yang mati Saya di kayu baca salib Galatia itu loh yang melakukan ini. dosa Bang Andi. Bro, saya baca Mereka Galatia loh. terkutuk. Galatia saya baca, Iya. jangan Ulangan lagi. Galatia saya baca. Iya, makanya itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang besar di kitab kami, di situ tidak ada satu orang pun di situ kecuali yang ketika disalibkan bersama Benar, Yesus. tampilin Ada datanya 3 dulu, orang. benar, Ora. Galatia 3:13. Kenapa di benar, Ora? Dan 3 orang di situ. Jadi ada 2 orang di kiri kanannya, dulu, mereka bro. melakukan dosa. Bro, Jadi bro. Yesus nggak ada dosanya Bang Andi. Bro, iya nggak apa-apa itu. Ini loh baca Galatia 3:13. Kamu kok nggak baca, nggak baca tapi ngeyel gitu. Saya baca lagi ya. Makanya setelah Bang Andi baca, Saya baca dulu. aku bisa terangkan gitu. Saya baca dulu ya. Sekali lagi ya. Iya, baca silakan. Nanti kau sebut siapa nama yang disebut di sini data ini. Siapa nama yang disebut? Kristus. silakan baca, Bang. Oke. Kristus itu siapa? Kenapa Bang Andi? Kristus itu siapa? Ya, Kristus itu Yesus. Yesus, baik. Saya ganti. Yesus telah mati ya. Nah, Kristus telah menebus atau Kristus telah menebus kita atau Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang menebus hukum Taurat di sini? Ya Kristus. Siapa? Yesus. Yesus. Dengan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi Iya. kutuk di sini? Kenapa Bang Andi? Siapa yang menjadi kutuk di sini?
Kutuk apa? Ulang. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus menebus Anda dari kutuk hukum Taurat. Iya. Dengan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaan, siapakah yang menjadi kutuk di sini? Iya, di situ Yesus. Yesus. Kalau menjadi kutuk, apakah Yesus terkutuk? Nah, gini Bang Andi, kan itu udah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Karena dosa Iya, kita, iya. begitu Bang Iya, Andi. saya nggak itu nanya tertulis. tujuannya. Bukan, itu tertulis sendiri. Saya bukan mengatakan tujuannya, itu tertulis sendiri Bang Andi. Menurut Anda, apakah Yesus terkutuk di sini? Iya, karena dosa-dosa kan dijelaskan. Ya kenapa dia ngomong dari terkutuk. tadi kalau Yesus terkutuk, kenapa lu Kan membantahnya? dijelaskan kenapa dia terkutuk. Udah, karena Saya dosa nggak nanya kita, alasannya kenapa terkutuk. Lu akui dulu. Dosa Bang dengerin dulu. Andi. Lu akui dulu Yesus terkutuk, baru lo jawab alasannya apa dia terkutuk. Kau lompat. Nah sekarang kau akui dulu Yesus terkutuk, baru kau jelaskan kenapa dia terkutuk. Akui dulu itu. Kau ndak akui, tapi kau lanjut langsung ke alasannya. Nggak usah malu, data ada. Itu ya, Kristus atau Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ya, kau sudah akui Yesus terkutuk, sekarang kenapa dia terkutuk? Siapa yang mengutuk dia? Silakan. Begitu diskusinya, lanjut. Kalau diskusi jangan lompat-lompat kayak kodok, bro. Nggak usah malu kalau Tuhanmu terkutuk. Bukan saya yang ngutuk. Galatia 3:13 kok. Siapa penulisnya ya tahu sendiri ya, Paulus yang menulis itu. Diskusi itu pakai data. Ayo. Bro admin, selamat pagi, Bro admin. Selamat pagi, Bang. Gimana kabarku di sana, Bro?